Ya Pak Arius, semangat berlayar, terbang atau berlayar ini Pak? Karena Sumelu itu ada dua akses ya, Darat dan laut dan laut udara. dan udara. Ya, kalau kami biasanya ditugaskan yang muda-muda, biar nggak mabuk laut ya. Tapi Marius kayaknya sepertinya nggak mabuk lagi nih kalau naik kapal. Agung kan juga udah sering ya ke Simelu ya, jadi Agung udah nggak mabuk laut lagi ya? Ya, itu sangat perjuangan yang luar biasa sih. Oke. Lanjut, masih sapa-sapa? Ya mungkin kita sapa-sapa daerah timur yang paling ujung itu ada Aceh Tamiang. Ada yang dari Aceh Tamiang, Kuala Simpang? Kuala Simpang? Oh ada nih. Ada nih, halo Kak. Semangat Bu, ngikutin kegiatannya walaupun secara daring ya Ibu ya. Oke, lanjut lagi kita sapa ke mana Gung? Langsa ya? Ya Langsa, dari kota Langsa. Langsa lumayan ramai nih ya Gung ya, mahasiswa barunya ya kalau untuk Langsa ya. Kalau Langsa luar biasa, ini mahasiswanya juga sangat antusias. Ada? Sepertinya belum bangun ini kami Randa. Oke, lanjut lagi ke Loksmawe. Ada yang dari Loksmawe? Dari Loksmawe. Mungkin dari yang Loksmawe ada yang ikut luring? Ada? Yang dari Loksmawe, nah itu ada. Banyak rupanya ya. Atau dari Kuala Simpang tadi, ada mana tahu Gung? Kuala Simpang? Kuala Simpang yang lebih jauh lagi? Lebih jauh lagi? Nggak ada ya sepertinya ya. Yang dari PD Jaya ada? Angkat tangan, yang luring? Atau PD, Sigli? Dari PD? Nah itu ada PD satu ada ya. Udah buka ya tolnya ya Pak, makanya cepat ya datang ke Banda Aceh. Jadi tol Padang Tiji udah dibuka ini. Bisa PP ya? Lebih cepat lagi PP-nya ya? Iya. Baik. Jadi kami ingatkan kembali kepada teman-teman mungkin yang di belakang bisa maju ke depan Pak. Ya, dipenuhkan dulu yang di depan, nanti teman-teman yang belum hadir bisa mengisi posisi di paling belakang. Kami mengucapkan juga selamat datang untuk Bapak Ibu Salut secara luring. Ini ada Ibu dari Salut Banceh, Bu Yusniar. Yang terdekat ya dulu Gung ya, Salut Banceh. Kami ucapkan selamat datang juga untuk Ibu Salut Sabang. Luar biasa. Udara atau laut Bu? Laut ya. Udara mungkin, dari pagi tadi ya, Bu Rizka ya. Ini yang paling jauh nih Gung, yang hadir Gung. Ya, ini kami ucapkan selamat datang untuk Bapak Ustadz Yasir Ali dari Aceh Barat Daya. Ini tepuk tangan dulu dong untuk Bapak Ibu Salut kita ya. Jadi Salut itu adalah Sentral Layanan Universitas Terbuka. Jadi ini adalah perpanjangan tangan Universitas Terbuka. Ya kalau di Aceh Universitas Terbuka Aceh, ya mitra yang sah di Universitas Terbuka Aceh. Nah untuk Bapak Ibu Salut juga daring kami mengucapkan selamat datang. Ya. Mohon memandu juga untuk teman-teman yang sudah hadir. Yang belum hadir mohon diarahkan untuk hadir kegiatan OSMB. Jadi join juga di Zoom-nya ya Gung ya? Iya benar kami Randa. Karena nanti akan mendapatkan sertifikat OSMB itu yang bagi sudah mengisi daftar hadir hari ini saja. Jadi yang tidak mengikuti tidak akan dapat mengunduh sertifikat OSMB-nya. Iya, nanti kita ada aplikasi Silayar. Nah, di situ nanti kita udah informasikan ya melalui WA Blast. Apa sudah dibaca? Sudah sepertinya di grup kayaknya pada semangat semua Gung. Di grup pada menanya semua ya. Nah, mendapatkan sertifikat ya Gung ya. Iya, nanti di sini kita akan lakukan eksekusi. Teman-teman yang hadir pada hari ini insya Allah akan memperoleh sertifikat kegiatan pada hari ini. Juga secara daring, nanti untuk teman-teman daring itu juga jangan lupa mengisi daftar hadir secara online. Nah ini linknya operator sudah menampilkan. Nanti yang mengisi daftar hadir akan kita berikan sertifikat dalam mengikuti kegiatan OSMB ini. Iya, benar sekali. Jadi untuk yang secara daring bisa mengisi daftar hadir di excel.ut.ac.id /dh/OSMB/UT. Jadi
wajib diisi daftar hadirnya agar nanti bisa mendapatkan sertifikat OSMB-nya. Semuanya. Baik, kita rehat sejenak untuk kegiatan. Mungkin operator bisa menampilkan video-video tentang Universitas Terbuka yang sangat luar biasa. Ini untuk operator satu video cukup ya untuk ditampilkan. Para mahasiswa baru Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, perkenalkan saya Bayu Oktara, alumnus S1 Ilmu Komunikasi UT tahun 2016. Saya dan seluruh sivitas akademika Universitas Terbuka mengucapkan selamat bergabung di Universitas Terbuka. UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang selalu mengedepankan inovasi di bidang pendidikan jarak jauh agar selalu sesuai dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, sehingga UT sering disebut juga sebagai Cyber University of Indonesia. Sejak tahun 1984, UT telah hadir memberikan layanan pendidikan tinggi dengan sistem terbuka dan jarak jauh. Nah, agar studi Anda di UT dapat berjalan lancar dan bisa lulus tepat waktu, saya akan berbagi pengalaman bagaimana lulus tepat waktu dengan nilai memuaskan. Ayo kita simak bersama-sama. Mahasiswa baru UT peserta OSMB, sebagian dari Anda mungkin sudah bekerja, sebagian lagi mungkin juga belum bekerja dan hanya fokus kuliah. Kata kunci awal untuk sukses menembus studi di UT adalah mandiri dan disiplin dalam mengelola waktu. Teman-teman mahasiswa, bagi Anda yang padat aktivitasnya, UT sudah memberikan kemudahan sejak awal registrasi, yakni dengan melakukan registrasi secara online melalui sia.ut.ac.id. Setelah melakukan registrasi dan resmi menjadi mahasiswa UT, Anda perlu mempersiapkan diri untuk mengikuti perkuliahan di UT. Saya akan contohkan beberapa hal yang saya lakukan ketika saya kuliah di UT. Awalnya saya ragu bisa mengatur waktu antara kuliah dan bekerja karena aktivitas saya di dunia entertainment. Hal pertama yang saya lakukan setelah registrasi adalah membaca dan mempelajari katalog UT. Di dalam katalog ini tersedia semua informasi yang berkaitan dengan proses perkuliahan kita. Kemudian saya memastikan bahan ajar atau buku materi pokok yang saya terima adalah bahan ajar edisi terbaru sesuai kurikulum program studi di katalog. Langkah berikutnya saya juga berselancar di laman UT, yaitu www.ut.ac.id. Beragam informasi tersedia juga di sini, termasuk berbagai materi pengayaan perkuliahan, juga bahan ajar digital yang tersedia di ruang baca virtual. Teman-teman mahasiswa baru UT, langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah mencermati kalender akademik. Bagi teman-teman yang mengambil sistem paket semester atau SIPAS non-tutorial tatap muka ataupun non-SIPAS, cermati jadwal tutorial online dimulai kapan. Pastikan pada saat registrasi mandiri melalui www.sia.ut.ac.id ataupun melalui sentra layanan UT, Anda telah meregistrasikan mata kuliah untuk mengikuti tutorial online. Selanjutnya, lakukan aktivasi dan mengisi form kesediaan mengikuti tutorial online sebelum batas waktu terakhir di laman elearning.ut.ac.id. Selama 8 minggu pelaksanaan tutorial online, teman-teman akan diberikan materi inisiasi setiap minggu, berdiskusi di forum diskusi, dan diberikan 3 tugas wajib. Bagi teman-teman yang mengikuti tutorial tatap muka ataupun tutorial webinar sebagai pengganti tutorial tatap muka, jangan sungkan bertanya kepada UPBJJ, Pokjar, atau sentra layanan UT tentang jadwal pelaksanaan tutorial tatap muka. Nah, langkah berikutnya, lihat jadwal ujian akhir semester. Dengan demikian, Anda akan dapat memperkirakan berapa lama waktu belajar yang dimiliki hingga pelaksanaan ujian akhir semester. Teman-teman semua,
banyak yang bertanya kepada saya, bagaimana cara saya mengatur waktu belajar di tengah padatnya aktivitas. Dan banyak yang mengatakan bahwa kuliah di UT itu sulit untuk memperoleh nilai bagus dan sulit lulus tepat waktu. Saya buktikan hal itu tidak benar. Saya akan berikan rahasianya kepada Anda agar bisa lulus tepat waktu dan mendapat nilai yang bagus di UT. Pertama, saya tanamkan tekad, motivasi, dan sifat disiplin. Saya targetkan harus lulus dalam sekian tahun, meskipun di UT tidak ada istilah drop out atau DO. Kedua, merancang strategi belajar yang tepat. Salah satunya dengan mengelola waktu belajar disesuaikan dengan kesibukan aktivitas sehari-hari. Saya membuat target belajar dari hari Senin sampai Sabtu. Setiap hari saya menyisihkan waktu minimal 2 jam untuk membaca buku materi pokok dari salah satu mata kuliah yang saya ambil. Minimal saya tuntaskan membaca 1 modul sembari mengerjakan latihan formatif dari setiap modul. Terkadang hingga 2 modul per hari untuk 1 mata kuliah. Dengan cara ini saya merasa lebih siap untuk mengikuti ujian akhir semester, baik itu ujian tertulis ataupun mengikuti sistem ujian online atau SUO. Hal tersebut mesti dilaksanakan secara disiplin. Patuhi jadwal yang dibuat, apalagi bagi teman-teman yang mengambil jumlah SKS maksimal, yaitu 24 SKS. Tentunya jadwal setiap orang akan berbeda-beda, menyesuaikan dengan kondisi dan waktu yang dimiliki. Ingat, kemandirian dan kedisiplinan adalah kunci sukses belajar di UT. Para mahasiswa baru UT, untuk menunjang kelancaran kuliah di UT, sudah disediakan juga berbagai materi pengayaan online. Nah, bagi teman-teman sebaiknya ini juga diakses. Apalagi teman-teman yang mengaku sebagai generasi milenial dan menjadi bagian dari lebih 300.000 mahasiswa UT saat ini. Mari berselancar di dunia maya. Kita bisa mengakses perpustakaan digital, sumber pembelajaran terbuka atau SUAKA, UT TV di YouTube, streaming UT Radio, guru pintar online, dan lainnya. Semuanya bisa diakses dengan masuk ke www.ut.ac.id. Setelah itu akan ada banyak menu dan submenu yang bisa diakses sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Teman-teman, jangan lupa juga untuk memanfaatkan layanan Office 365 dari Microsoft yang disediakan UT secara gratis. Teman-teman bisa membuat akun email e-kampus dan memanfaatkan berbagai fitur di Office 365. Sahabat semuanya, para mahasiswa baru UT, pesan saya, jangan lupa untuk mengikuti pelatihan keterampilan belajar jarak jauh atau PKBJJ yang merupakan satu kesatuan dengan OSMB ini. Pada PKBJJ tersebut, teman-teman akan diajarkan dan mempraktekkan bagaimana membuat target belajar setiap semester, juga akan belajar bagaimana cara membaca modul secara efektif dan merekam hasil membaca modul tersebut. Selamat menempuh studi di Universitas Terbuka, salam sukses untuk semua, sampai jumpa lagi. Hadirnya UT memastikan bahwa setiap warga bangsa berhak atas pendidikan tinggi di bawah kekuatan hukum tanpa adanya perbedaan.
lebih dari 2 juta lulusan berhasil menyelesaikan studi di universitas terbuka. Kami bangga, sudah 4 dasawarsa UT menghadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. UT selalu berfokus ke masa depan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai dan budaya adiluhung Nusantara. Digitalisasi layanan pendidikan mempermudah masyarakat dan mahasiswa mendapatkan informasi mengenai UT. Selain tercetak, bahan ajar juga diberikan dalam bentuk digital guna memudahkan mobilitas mahasiswa. Dengan demikian, belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja. Digitalisasi pendidikan juga diformulasikan ke dalam loka pasar digital mata kuliah yang ditawarkan oleh Indonesia Cyber Education Institute atau ICE Institute. Beragam mata kuliah dari perguruan tinggi terkemuka di tanah air dan mancanegara ditawarkan secara online. Perpustakaan UT sebagai salah satu unit vital di perguruan tinggi menawarkan fasilitas digital yang memungkinkan mahasiswa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara segera kita mulai. Pimpinan dimohon mengambil tempat di atas panggung. Para hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan himna UT.
hadirin dipersilahkan duduk kembali. Yang terhormat Direktur Universitas Terbuka Banda Aceh, Bapak Windra Irawan SIKOM SMI, dan Bapak Fauzi Rahman Kosasih SS MPD selaku staf ahli Rektor Universitas Terbuka. Yang kami hormati seluruh jajaran manajer Universitas Terbuka Banda Aceh. Yang kami hormati seluruh panitia OSMB Universitas Terbuka Banda Aceh. Yang kami hormati seluruh pengurus salut yang hadir secara luring maupun secara daring, dan yang kami cintai seluruh mahasiswa baru Universitas Terbuka Banda Aceh 2024 genap. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita umur panjang dan juga kesehatan sehingga kita dapat hadir pada hari ini, yaitu kegiatan orientasi studi mahasiswa baru Universitas Terbuka Banda Aceh masa 2024 genap. Sholawat beriring salam marilah kita haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan hingga ke alam yang penuh ilmu pengetahuan saat ini. Nah, sebelum kita mulai nih ya, kita belum perkenalan diri ya. Boleh Kak Miranda? Kita kenalan dulu ya, boleh teman-teman? Atau kita absen satu persatu boleh ya? Dari ujung sana ya, boleh? Atau kami duluan yang MC Kita dulu ya kayaknya yang perkenalan diri ya. Baik, ya. Oke, nama saya Azanul Asri, biasa dipanggil dengan AI atau bisa dipanggil dengan AI aja ya? AI ya. Ingat aja kalau ketemu di jalan tinggi-tinggi, panjang-panjang, kalau kesandung sama batu, AI panggil aja. Yang selalu di depan ya, di depan di Pelma, pelayanan mahasiswa iya, kantor selalu ya. di Pelma kita ya, kita berdua ini standby di Pelma. Jadi kalau ada keluhan problem atau apa aja, boleh di sharing kita ke kita juga, boleh sharing ke kantor juga boleh. Di samping saya lupa kenalin yang di samping saya nih. Boleh Kak, sebutin namanya siapa aja Kak? Saya Miranda. Miranda aja, nggak ada Iya. nama lengkapnya Kak? Miranda aja, panggilannya Miranda aja. Boleh, kalau untuk status kita rahasiakan. Kalau untuk status masih kita rahasiakan. Nanti boleh tanya langsung aja sehabis OSMB ini, oke? Clear? Suaranya Nggak ada mana yang nih? kenal. Nggak ada ini. Udah gak semangat nih. Universitas Terbuka. UT Aceh. Briefing dulu ya, kita briefing dulu ya. Ya, 1, 2, 3. Kalau saya bilang UT Aceh, jawabannya apa? Bere. 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 Oke, kita cek suaranya dari ujung sana ya. UT Aceh. Betul-betul puasa nih, betul-betul puasa. Lagi puasa. Sahurnya jam berapa tuh ya? Sahurnya? Jam 5. Jangan paling besar senyumnya ujung sana. Sekali lagi ya, ujung sana ya, cek sound ya. UT Aceh. Bere. Udah cukup perkenalannya Boleh. ya. Udah cukup ya, lanjut kamu Nah, ya. katanya dengar-dengar Ayah ada pantun nih. Bener Sebelum ya. mulai Ayah ada pantun nih. Boleh dibantu sama cakepnya dulu ya, boleh ya? Boleh ya? Kalau Boleh saya ya, bilang boleh nanti ya. ya, saya pantun ya. Bang Ais semalaman nih mikirin Ah. pantun dari malam. Banyak banget. Pantunnya nih luar biasa nih. Kalau saya bilang, nah, jawabnya cakep ya? Boleh ya? Boleh ya? Boleh ya? Ubur-ubur ikan lele. Masih kurang keras nih cakepnya. Ubur-ubur ikan lele. Oke, selamat jadi mahasiswa baru Le. Tepuk tangannya dulu dong. Sip. Baik, udah bisa, udah perkenalannya udah cukup. Kita Udah lanjut fresh ya, ke udah fresh ya. acara selanjutnya ya. Baik, selanjutnya penyematan alma mater kepada mahasiswa baru oleh Direktur Universitas Terbuka Banda Aceh dan didampingi oleh para pimpinan Universitas Terbuka Banda Aceh, dan juga sekaligus dengan kata sambutan dan juga pembukaan secara resmi oleh Direktur Universitas Terbuka Banda Aceh. Kepada para mahasiswa dipersilakan. Dipilih dulu ya mahasiswanya Bu ya. Yang pada mahasiswa yang lain bisa dimohon berdiri sama-sama sekaligus nanti kita menggunakan alma maternya ya. Bisa. Boy, bisa langsung dipakai teman-teman semua. Mulai dari kanan dulu ya. Nah, oke, sip. Sah nih, sah jadi mahasiswa barunya, sah.
Ya udah selesai semua dipakai? Oh, cakep sini, cakep nih. Baik, dipersilakan duduk kembali para Oke. mahasiswa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa bihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Yang kami hormati Kang Fauzi. Kang Fauzi ini kecil-kecil cabai rawit nih. Dia lebih sering keliling dunia daripada keliling Indonesia kelihatannya. Tepuk tangan untuk Kang Fauzi. Beliau staf ahli rektor yang khusus di sini harusnya bisa membimbing kita semua ya, Kang Fauzi ya. Salam untuk Pak Rektor nanti Kang Fauzi. Yang kami hormati, salut mitra kami Pak Yasir dari Aceh Barat Daya Pak, Bu Rizka dan staf ya. Dari Salut Sabang, Bu Yusniar dari Salut paling jauh, Salut Banda Aceh ya. Kemudian manajer Pak Hasan dan Pak Yopi, staf ketua panitia Pak Mus. Ini saya nyapa teman-teman dulu ya. Kemudian Ai dan Miranda MC, Pak Daud dosen kita dan teman-teman staf ya yang ada di belakang, staf UT. Dan yang terkhusus bil khususon ya, yang kami sangat cintai, yang nanti kita akan selalu berinteraksi, yaitu mahasiswa baru atau baru Aceh. Sudah sahur ya tadi ya? Sudah tidur habis sahur sudah? Belum ya? Oh, nanti minta tidur maksudnya. Iya. Jadi mahasiswa baru UT Aceh yang kami cintai, yang kami banggakan, selamat datang di Universitas Terbuka Banda Aceh. Tepuk tangan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, nah ini harus ada disapa juga nih. Ini yang luring ya. Yang luring sekitar 200-an ya Pak Ketua ya. 200. Sedangkan mahasiswa baru kita itu ada 731. Jadi lebih banyak yang daring harusnya. Jadi ada sekitar 500 atau 400 itu mahasiswa daring. Dan khususan juga saya sapa dengan penuh kecintaan ya, kehangatan dan keberkahan mudah-mudahan pada kita semua, khususnya teman-teman yang ikut pada OSMB secara daring. Mudah-mudahan teman-teman yang daring tidak berkurang semangatnya ya dalam mengikuti kegiatan pertama teman-teman sebagai mahasiswa baru UT ya. Teman-teman semua dan Bapak Ibu sekalian, ini pembukaan kan ya, pembukaan ya, nanti kebanyakan lagi. Sebelum kita memulai kegiatan yang luar biasa ini, perlu disampaikan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa baru. Kalau wajib itu definisinya apa? Ustadz di sini banyak nih, Pak Ustadz di depan. Ustadz, gimana definisi wajib Pak? Wajib itu kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa. Jadi kalau definisi wajib nggak boleh ditinggalkan. Kenapa wajib kegiatan seperti ini? Itu menunjukkan bahwa teman-teman semua nanti punya semangat dalam mengikuti perkuliahan yang panjang nanti. Ketika Anda dalam kegiatan pertama pun sudah ogah, kadang ya, bahasa ogah itu apa ya? Sudah malas ya, sudah tidak mau. Maka perjalanan panjang nanti yang akan Anda ikuti selama 4 tahun itu maksimal, itu akan diikuti, akan mengikuti semangat Anda di awal. Kalau kata Ustadz Mus, innamal a'malu binniyat ya Pak ya. Kata hadis Nabi ya sebetulnya ya. Innamal a'malu binniyat teman-teman semua. Kuliah Anda itu
harus diawali dengan niat. Nunjuk niat bagus teman-teman adalah dengan ikut orientasi. Semangat teman-teman ketika akan kuliah itu diperlihatkan ketika teman-teman orientasi. Bukannya berarti teman-teman misalnya tidak hadir karena keperluan-keperluannya tidak ada niat, bukan. Cuma kelihatan orang yang ikut orientasi nanti, dan ini sudah terbukti dalam studi, itu akan lebih baik semangatnya dia dalam hal perkuliahan. Serius dia ikut kuliah. Orientasi studi mahasiswa baru. Padahal di UT OSMB-nya itu enggak seperti orientasi di tempat lain teman-teman semua. Enggak ada disuruh pakai topi kerucut enggak ya? Enggak kan? Enggak disuruh bawa kantong sebagai tasnya enggak kan? Enggak kan? Enggak disuruh bawa beras satu genggam, kacang hijau 1 genggam gitu kan? Enggak kan? Enggak ada. Justru kalau enggak puasa ini dikasih snack ya Pak ya. Dikasih snack, dikasih makan siang. Cuma qadarullah teman-teman pas puasa OSMB-nya kan gitu. Jadi nanti pun ini rencananya panitia akan diberikan takjil ya. Akan diberikan takjil ya. Dan makan siang ya. Nah. Iya, makan siang. Apa namanya? Menu berbuka lah, untuk makan lah, untuk berbuka ya. Dan itu tidak dipungut biaya, teman-teman. Supaya apa? Supaya teman-teman itu semangat dalam mengikuti orientasi. Ya. Tapi kelihatannya ini lebih senior dari saya ini ya. Tapi nggak apa-apa ya. Tapi yang sebelah kanan ini ada pemisahan ikhwan dan akhwat kelihatannya Pak. Alami. Oh alami ya. Bukan karena syariah bukan ya. Ini bagus nih. Ini bapak-bapak di sebelah kanan, ibu-ibu sebelah kiri. Memang Aceh ya. Aceh luar biasa. Saya lanjutkan, teman-teman semua, bahwa yang namanya mahasiswa baru UT itu wajib mengikuti namanya LPKBJJ. LPKBJJ itu layanan pendukung kesuksesan belajar jarak jauh. LPKBJJ UT ini terdiri dari 4 kegiatan yang harus teman-teman ikuti. Yang pertama adalah orientasi studi mahasiswa baru yang sekarang, OSMB. Hari ini teman-teman ikut OSMB bagian dari LPKBJJ. Nanti setelah ini akan ada khusus juga untuk mahasiswa baru namanya PKBJJ, pelatihan belajar jarak jauh, pelatihan keterampilan belajar jarak jauh, LPKBJJ. LPKBJJ itu akan diselenggarakan di daerah-daerah. Di UT Aceh ini mungkin ada 4 atau 5 titik nanti akan kita selenggarakan. Dan itu kalau bisa luring semua. Kenapa? Karena ada prakteknya. Bagaimana praktek nanti e-learning, bagaimana nanti belajar di MyUT dan seterusnya. Itu nanti latihan praktek PKBJJ, pelatihan keterampilan belajar jarak jauh. Yang ketiga, kegiatan nanti yang harus diikuti oleh mahasiswa baru adalah workshop tugas. Sebelum pelaksanaan tutorial, teman-teman nanti akan kita bekali bagaimana mengerjakan tugas-tugas di UT. Tugas di e-learning, di inisiasinya, di diskusinya, kemudian ada di tugas wajibnya di pertemuan ketiga, kelima, dan ketujuh. Atau misalnya kalau ada juga nanti TMK, bagaimana pengerjaan TMK-nya. Jadi persiapan teman-teman untuk belajar kita bekali lagi mahasiswa itu dengan namanya WT, workshop tugas. Yang terakhir, bekal untuk mahasiswa baru adalah klinik ujian. Klinik ujian itu diberikan pada teman-teman supaya teman-teman nanti siap dalam menghadapi ujian di UT. Ujian di UT itu berbagai macam ragam. Berbagai itu berarti lebih dari 2 ya. Yang pertama ujian nanti ada namanya ujian UTM, ujian tatap muka. Itu ada di sekolah-sekolah. Yang kedua adalah ujian online. Ujian online itu juga nanti ada di sekolah, di lab-lab komputer sekolah-sekolah. Kemudian ada juga ujian online proctoring misalnya nanti. Bagaimana caranya? Itu nanti ada penjelasan di situ. Yang terakhir adalah ujian THE, take home exam. Itu apa caranya? Sudah tahu belum?
Belum kan? Itu gunanya ikut orientasi. Istilah di UT itu banyak banget teman-teman. Istilah di UT itu banget teman. Dari OSMB, dari namanya PKBJJ, dari nanti ujian nanti ada THE dan seterusnya. Kalau teman-teman nanti nggak ikut secara rutin ya, kemudian secara baik dalam pelatihan untuk mahasiswa baru, teman-teman akan tertinggal. Jadi teman-teman semua, kenapa 4 kegiatan ini nanti harus diikuti teman-teman mahasiswa baru? Teman-teman harus sadar bahwa selama ini sebelum menjadi mahasiswa UT, teman-teman itu belajarnya tatap muka langsung dengan guru, ya enggak? Dari SD sampai SMA kita belajar harus ada guru di depan kita, ya enggak? Ngaji pun sekarang harus ada ustadz di depan kita, ya enggak? Iya. Sekarang teman-teman masuk ke UT, budaya belajar tatap muka itu harus segera dikurangi. Anda tidak bisa mengharapkan guru, tidak bisa mengharapkan dosen untuk mengajari Anda secara langsung. Anda sekarang jadi mahasiswa UT tidak seperti mahasiswa USK, tidak seperti mahasiswa UIN, tidak seperti mahasiswa-mahasiswa lain di perguruan tinggi konvensional yang sudah terjadwal untuk bisa bertatap muka dengan dosennya setiap minggu, setiap hari. Justru sebagai mahasiswa UT, Anda tidak akan pernah ketemu dengan dosennya. Dosen di UT Aceh itu cuma 3. Saya, Bu Mila, ini Bu Mila, silakan berdiri Bu Mila. Nah ini dosennya. Kemudian Pak Daud berdiri. Nah, cuma 3 dosen kita untuk 5.000 mahasiswa. Bayangin. Jadi teman-teman semua, kalau mengharapkan nanti tatap muka dengan dosen itu sangat mustahil. Saya bilang di sini sangat mustahil. Oleh karena itu budaya kita dalam belajar untuk tatap muka itu harus kita segera kurangi, dan kita mahasiswa UT harus segera beralih ke budaya belajar mandiri. Belajar mandiri itu bagaimana? Nanti akan dijelaskan di OSMB, di PKBJJ, di WT dan di KU. Yang jelas belajar mandiri itu bukan hanya belajar sendiri teman-teman. Ya. Belajar mandiri itu adalah bagaimana kita belajar dengan kemauan dan motivasi diri sendiri. Disampaikan di sini teman-teman. Titik rawan mahasiswa UT itu ada di semester 1 dan semester 2. Ketika Anda tidak dapat nilai bagus di semester 1, semester 2 otomatis Anda sudah ragu untuk kuliah di UT. Jadi ketika itu kita semester 1 sekarang dalam kebijakan di UT itu adalah mata kuliah dasar MKDU yang mudah untuk dipahami seharusnya. Ketika mata kuliah yang mudah dipahami, kemudian nilai Anda jelek, pasti Anda sudah turun motivasinya. Oleh karena itu kegiatan ini disampaikan supaya Anda tahu bagaimana cara kuliah di UT, semester 1 di UT bagaimana, semester 2 di UT di mana, supaya Anda itu stabil, semester 1 sampai akhir kita wisuda. Ya, sudah paham ya? Bagaimana? OSMB tujuannya teman-teman kita mempersiapkan teman-teman semua untuk beralih budaya belajar. Budaya belajar yang tadinya kita tergantung pada orang lain, kita harus segera beralih. Sekarang kita jangan bergantung dengan orang lain dalam belajar. Kita harus mandiri. Dalam belajar ya, ini dalam belajar loh. Dalam belajar harus mandiri. Harus baca sendiri, harus lihat itu pesan-pesannya sendiri misalnya. Jangan malas scroll ke atas kata orang, ya enggak? Ya enggak? Ya, mbak-mbak ya. Jangan nanya terus, padahal di atas itu sudah ada informasi, nanya lagi. Ini sampai teman-teman staf pas di grup WA itu udah pusing mau jawabnya. Udah dijawab ini kemarin, nanya lagi di bawah. Jadi malas scroll ke atas ya. Nanti dibiasakan, tanya dulu, cari dulu informasi ini sudah disampaikan atau belum. Nah itu belajar mandiri, kalau belum baru kita tanya. Kalau sudah ya kita ikutin aja yang sudah. Dalam hal belajar teman-teman harus belajar mandiri. Dalam hal pelayanan, nah kita ada salut di sini. Di UT Aceh itu ada 17 salut teman-teman yang bisa membantu teman-teman dalam hal pelayanan administrasi.
yang itu bisa membantu teman-teman semua, termasuk yang daring ya, yang daring dan yang ada di seluruh wilayah UT Aceh, di seluruh provinsi Aceh ini ada 17 salut yang bisa membantu teman-teman. Di Banda Aceh ada, di Sabang ada, di Aceh Barat Daya ada, di Langsa ada, di Lok Sumawe ada. Saya belum hafal itu 17 ya. PD ya, di PD aja. Apalagi Pak? Ya pokoknya nanti lihat di salut ya. Lihat di salut di website UT Aceh itu ada. Apa gunanya salut? Untuk membantu teman-teman dalam hal pelayanan administrasi. Teman-teman di sini banyak bekerja kan? Siapa yang nggak bekerja di sini? Nggak ada yang angkat tangan. Berarti sudah bekerja semua. Nah, 1. Yang belum bekerja lagi, angkat tangan. Yang belum bekerja, 2. Lainnya? 3. Sudah, 4. Satu-satu nunjuknya. Mayoritas mahasiswa UT adalah orang-orang yang sudah punya pekerjaan. Anda membagi waktu dengan pekerjaan, 1. Anda membagi waktu dengan keluarga, 2. Anda membagi waktu dengan misalnya kegiatan-kegiatan lainnya, itu sangat luar biasa. Oleh karena itu kita bermitra dengan salut untuk membantu teman-teman semua. Apa nggak bisa langsung ke UT daerah? Bisa. Cuma Anda lihat saja di grup WA. Secepat apa itu teman-teman di UT daerah bisa membalas Anda, ya enggak? Ada yang nggak dijawab-jawab, ada pertanyaan yang nggak dijawab-jawab. Ada nggak? Ada. Kalau Anda misalnya datang dari Simelu ke sini, itu butuh berapa biayanya? Di Simelu ada salut. Anda bisa datang ke sana, konsultasi ke sana. Tidak harus ke UT daerah. Ya. Jadi kita berikan tepuk tangan ke salut teman-teman semua. Tepuk tangan yang meriah. Jadi ini adalah mitra kita supaya teman-teman bisa mempermudah administrasi, layanan administrasi, ya. Sedangkan untuk kemandirian belajar dengan salut pun teman-teman nggak boleh tergantung. Untuk akademiknya, tidak boleh teman-teman minta dibuatkan tugas tutorial, itu nggak boleh. Tidak boleh teman-teman dibuatkan tugas-tugas lainnya kepada salut, itu nggak boleh, ya. Jadi kalau ada hal semacam itu menciderai akademik. Tapi kalau Anda minta dibuatkan billingnya ke salut, silahkan. Anda minta diuruskan nilainya ke salut, itu boleh. Tapi untuk hal-hal akademik Anda tidak diperbolehkan. Kepanjangan ya. Oke, sekian ya. Ini dibuka nggak? Dibuka ya. Dengan bersama-sama kita melafazkan, membuka acara ini dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian saja, mohon maaf ini waktunya kebanyakan. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganteng tidak Pak Direktur kita? Kurang keras. Ganteng tidak Pak Direktur kita? Ibu-ibu mana suaranya? Ganteng tidak Pak Direktur kita? Ganteng Pak. Tepuk tangannya dulu dong buat Pak Direktur kita. Baik, terima kasih banyak. Nah tadi saya nangkep tadi sekitar kata-kata Pak Direktur tadi, Kak. Bangga nggak jadi mahasiswa UT kira-kira? Bangga ya? Oke, boleh tunjuk tangan nggak yang Kementerian Keuangan yang mana? Saya tahu orangnya. Jangan angkat tangan ya, jangan angkat tangan ya. Yang DJP, angkat tangannya. Kemenkumham. 1, 2, terus. Kementerian Keuangan kok nggak ada yang angkat nih? Malu ya? Oh ada tuh di belakang 1. 2, terus lagi Kementerian Keuangan. DJP ada nggak? Ada nih, nggak tunjuk tangan tapi. Kejaksaan mana kejaksaan? Oke, 1. Polisi mana polisi? Polisi. Pak Pol. Bu Guru ya bisa lanjut. Pak Pol boleh, TNI juga boleh. TNI ada 1. Yang masih fresh graduate ada? Yang baru tamat sekolah? Boleh, tangannya. 1, 2, 3, 4, 5. Rame. Rame kan? Nah, nanti yang saya sebutin itu dicatat nomor HP-nya, jangan lupa ya. Kalau kira-kira kalian nggak ada kerjaan, tagih kerjaannya sama yang tadi. Kejaksaan boleh, polisi boleh. Nanti bagi ada yang buka lowongan, itu relasi loh buat kalian. Guru ada juga loh. Oh iya, guru. Saya lupa guru.
Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, yang mau P3K lamaran langsung aja ke sekolah setempat. Dapat kan link kerjaan kan? Link kerjaan dapat kan? Langsung ya, nih. pastilah dapat link kerjaan. Kuliah di UT dapat link kerjaan juga ya berarti ya. Tepuk tangannya dulu dong buat Universitas Terbuka. Jadi kalian harus bangga kuliah di Universitas Terbuka. Betul-betul puasa. Belum materi udah lemes ya. Belum materi udah lemes ya. Oke, nggak apa nih. Kita kenalan dulu nih ya sama Pak Rektornya. Udah tahu semua rektornya siapa? Siapa? Ayo. Siapa rektor Universitas Ayo, Terbuka? siapa ya rektor Universitas Terbuka? Dapat hadiah Pak Direktur? Dapat hadiah yang bisa tahu siapa Nah, yang nama dapat hadiah nih yang bisa tahu. Siapa? Oke, Bang. Muhammad Yunus. Titel lengkapnya, Bang. Dr. Muhammad Yunus, panitia. Benar, Panitia benar kasih ya? hadiah ya, satu ya. Abang Oke. siapa namanya, Bang? Wahyudi dari fakultas? Visip, tepuk tangannya dulu dong. Mana Visip, tepuk tangannya dulu dong. Nah. Oke, baik. Kita kenalan dulu ya sama Bapak Dr. Muhammad Yunus SSMA. Yuk mari kita lihat videonya. Selamat datang mahasiswa baru Universitas Terbuka. Dan bangga kami menyambut Anda di Universitas Terbuka, perguruan tinggi jarak jauh terdepan di Indonesia yang mengedepankan inovasi, fleksibilitas, inklusivitas, dan kualitas pendidikan yang membanggakan. Terima kasih Anda telah memilih UT sebagai langkah awal perjalanan akademik dan kehidupan Anda. Kami yakin ini adalah pilihan yang sangat tepat. Sebagai pendidikan tinggi negeri jarak jauh pertama di Indonesia, UT memiliki komitmen untuk terus menjadi yang terbaik dengan layanan yang terbaik dan kualitas dan terbuka bagi segenap lapisan masyarakat. Nah, dengan memanfaatkan teknologi terkini dan sistem pembelajaran yang fleksibel, UT hadir dan siap menemani perjalanan akademik Anda hingga sukses meraih cita-cita. Anda kini menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Terbuka yang menjunjung tinggi kewibawan akademik, keluhuran budi pekerti, jiwa sosial, dan nilai-nilai kemanusiaan dengan dukungan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang kompeten dan selalu siap membantu Anda selama kuliah di UT. Sebagai mahasiswa baru, saya mewajibkan saudara-saudara untuk mengikuti orientasi studi mahasiswa baru atau OSMB dan pelatihan keterampilan belajar jarak jauh atau PKBJJ. Kedua program ini akan memberi bekal penting untuk menjadikan Anda secara mandiri dan disiplin serta dengan belajar yang sangat tinggi. Namun, jangan khawatir. Belajar di UT tidak berarti Anda belajar sendiri. UT menyediakan berbagai layanan akademik untuk mendukung kesuksesan belajar saudara-saudara sekalian sebagai mahasiswa. Di antaranya adalah Anda akan memperoleh layanan MyUT, UT TV, UT Radio, ruang baca virtual, dan fasilitas perpustakaan digital, serta Anda pun akan diwajibkan mengikuti tutorial dalam berbagai modus yang disediakan UT. Saudara, jadilah pembelajar sepanjang hayat yang aktif, kreatif, dan berdaya saing tinggi. Dengan lebih dari 2 juta alumni yang tersebar di seluruh Indonesia dan mancanegara, kami berharap Anda dapat mengikuti jejak mereka menjadi individu yang hebat, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan global. Bersama Universitas Terbuka, saya yakin Anda akan meraih sukses dalam studi, karir, dan kehidupan bermasyarakat. Mari bersama-sama membangun masa depan yang lebih cerah, yang lebih indah. Salam sehat, tetap semangat, dan sukses selalu untuk Anda semua. Baik, terima kasih banyak Pak Rektor walaupun jauh di sana ya. Udah kenal semua, udah hafal wajahnya?
Udah kenal ya, udah Udah tahu kenal ya ya? rektor Universitas Terbuka itu siapa. Beda ya, iya rektor sama direktur. Jadi jangan Beda, salah-salah. rektor sama direktur beda. Jangan salah-salah ya. Kalau untuk Di wilayah Aceh, UT Aceh itu namanya direktur. Tapi kalau untuk keseluruhan keseluruhan rektor, kita ada itu di pusat ya, di mana ini? Tangerang Selatan. Ya, Boleh benar main-main ya, sekali. Pak? Tangerang Selatan kita, Pak ya. Nah, Iya. tuh tempatnya luas banget. Ini kalau ada yang ke Jakarta boleh tuh mampir ke Tangerang Sama Selatan. wisuda nanti mengetahui, wisudanya ikut wisuda pusat ya. Baru Bisa SMP ya. udah ngomongin wisuda kan? Nah, nanti kalau wisuda kita boleh pilih di mana aja wisudanya. Boleh di wisuda UT Pusat, boleh Benar wisuda di UT daerah. Baik, Iya, Amin. benar sekali. Nah, selanjutnya langsung ke materi yang pertama nih, yang akan disampaikan langsung oleh direktur kita nih, Direktur Universitas Terbuka Banda Aceh, yaitu Bapak Windra Erya Irawan, SIKOM MSI, mengenai sistem pendidikan tinggi Universitas Terbuka dan juga etika berkomunikasi dalam dunia maya. Kepada Bapak kami persilahkan. Boleh tepuk tangannya dulu dong buat Pak Direktur kita, biar semangat. Waktunya berapa menit? 30 menit. 30 menit. 10 menit. 30 menit 3 materi ya. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang ya. Udah jam 10. Soalnya 10-nya Aceh itu serasa jam 8-nya Jakarta ya Bu ya. Kebetulan teman-teman semua, saya nggak perlu kenalan lagi kan? Saya itu baru sekitar 2 bulan di Aceh. Yang paling sulit ketika di Aceh itu adalah menyesuaikan berangkat kerja dan sholat subuh Pak. Sholat subuh di sini selesainya jam 6 ya. Ya enggak Ustadz ya? Ini Ustadz ini kelihatan ini ada jenggot dan ada ininya. Iya, jam 6 kita selesai sholat subuh, kalau di sana sholat subuhnya jam 5. Kita di Tangerang Selatan, Jakarta ya Kang Fauzi ya, itu sekitar jam 5 selesai sholat subuh. Jadi banyak aktivitas yang bisa kita siapkan, bisa tidur dulu sebentar ya, bisa antar anak kemana-mana gitu kan, bisa mandiin anak-anak, di sini nggak bisa. Jam 6 selesai, ternyata kita harus sudah berangkat ke kantor lagi. Itu baru jam 6 baru bangun sholat subuh. Kita sahurnya tadi jam berapa? Jam 5 kan ya? Kalau di sana udah imsak di sana. Udah nggak boleh lagi makan ya. Baiklah, teman-teman semua, materi ini tentang apa nih materinya? Yang daring suaranya bagus nggak daring? Yang daring suaranya bagus? Kasih jempol kalau bagus, bisa kelihatan nggak? Oh, kasih jempol. Nah, materinya tentang ini sebetulnya materi yang sangat dasar yang harus kita sebetulnya pahami tentang pendidikan tinggi teman-teman semua. Dan ini adalah tujuan dari pendidikan tinggi. Kenapa di Indonesia itu pendidikan tingginya masih sekitar APK 31 ya atau 32 lah. Jadi rata-rata ya angka partisipasi mahasiswa kita itu sangat rendah dibandingkan yang wajib 9 tahun misalnya. 9 tahun itu apa? SD dan SMP itu udah hampir 100%. SMA kita masih agak rendah, tapi sudah tinggi hampir 75%. Tapi kalau pendidikan tinggi kita hanya 40 kurang. Dan itu yang sedikit di bawah di ASEAN ini teman-teman semua. Dan pendidikan tinggi itu kenapa penting teman-teman kira-kira? Kenapa penting? Pendidikan tinggi. Kalau di sini apa? Bertujuan perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan seterusnya. Pendidikan tinggi itu penting untuk membuat mindset kita berkembang, teman-teman. Kadangkala kita nggak akan pernah membandingkan misalnya ini lulusan SMA, ini lulusan S1 dalam bekerja, tidak. Tetapi ternyata perkembangan pemikiran ketika kita sudah kuliah itu berbeda dengan orang yang tidak kuliah. Itu jadi semangat kita ya teman-teman ya. Dan sekarang tidak sedikit yang S1 nganggur, ya enggak?
Iya enggak? Iya. Dan tidak pula sedikit S2 nganggur, bahkan S3 nganggur banyak. Apalagi teman-teman yang sudah bergaul dengan media sosial ya. Banyak ya informasi kayak gitu ya. Jauh-jauh kuliah di luar negeri, datang-datang hanya menjadi guru SD, pernah? S2 di luar negeri, pulang sini menjadi pedagang bakso misalnya. Bukan kita meremehkan profesi pedagang, bukan. Tapi kualifikasinya terlalu tinggi untuk menjadi seorang pedagang bakso. Tapi teman-teman semua, itulah bahwa kita tetap dituntut oleh masyarakat tentunya ya untuk menempuh pendidikan tinggi yang lebih baik. Anda jangan puas dengan setelah ini S1, jangan puas. Siapa yang mau lanjut S2 setelah ini? Angkat tangan. Bu Yus dicatat, Bu. Ya Bu Rizka ya, dicatat nih yang mau angkat tangan tadi dicatat nih. S2 UT ada nggak? Ada. Siapa yang mau lanjut S3? Angkat tangan. Oh 1, 2. Ini Pak Mus yang catat ini kalau gitu ya. Karena PJ dokter ini Pak Mus ini ya. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, inilah tujuan pendidikan nasional kita. Ini jelas, clear ya. Pasal 13, jalur pendidikan dan jenjang pendidikan. Nah ini lanjut aja. Tahu kan jenjang pendidikan kita? Tahu. Ada yang nggak TK di sini? Ada yang nggak ikut TK? Ada ya? Ngeluh nggak sama orang tuanya? Biasanya kan gitu ya, saudara-saudari 4 orang, 3 orang TK, 1 orang nggak TK. Sampai sekarang masih ngeluh sama ibu bapaknya. Saya nggak di TK-in sama ibu dan bapak. Ada yang begitu? Enggak ya? Enggak. Jenjang pendidikan sampai pendidikan formal, terdiri pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Ini aja. Nah, Tridharma perguruan tinggi teman-teman. Tridharma perguruan tinggi itu adalah asas pendidikan tinggi kita. Terdiri dari pendidikan, kemudian pendidikan pengajaran, terus kedua penelitian, yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Teman-teman sebagai mahasiswa harus ikut terlibat seperti ini. Ya, sebagai mahasiswa harus terlibat kegiatan seperti ini. Meskipun itu titik beratnya ada di dosen, kita harus meneliti, Pak Daud harus meneliti, Bu Mila harus meneliti ya. Tapi teman-teman juga harus terlibat. Di UT itu ada kegiatan penelitian kemahasiswaan, ada. Nanti lihat itu IG kita atau misalnya lihat di website UT, itu ada kegiatan penelitian dan itu dibiayai teman-teman. Dibiayai. Kegiatan penelitian kemahasiswaan. Yang kedua ada program pengabdian kepada masyarakat. Itu tugas utama juga dari dosen. Tapi mahasiswa juga harus sudah bisa dari sekarang. Melatih kita untuk mengabdi pada masyarakat. Meskipun kita sebagian besar hidup kita ada di masyarakat ya. Di UT kalau Anda punya proposal, Anda bisa ajukan. Biasanya di awal-awal tahun ya Bu ya. Atau di akhir tahun. Awal ya. Bulan Januari, bulan Februari atau Desember, Januari, Februari itu ada dibuka untuk penelitian kemahasiswaan dan pengabdian kepada masyarakat khusus mahasiswa. Didanai. Itu didanai teman-teman semua. Misalnya 5 juta ya, sekitar 5 jutaan ya. Lumayan kan? Lumayan. Apalagi kalau teman-teman misalnya punya waktu yang banyak ya. Apalagi kalau itu penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan bidang kerja kita misalnya. Itu bisa sangat kita support ya teman-teman ya. Itu tentang Tridharma perguruan tinggi. Apalagi nih, pengabdian pada masyarakat. Nah ini tentang sistem kredit semester. Satuan kredit semester selanjutnya disingkat SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 semester melalui kegiatan terjadwal per minggu. Sebanyak 1 jam pekerjaan atau 2 jam praktikum atau 4 jam kerja lapangan yang masing-masing diiringi oleh 1 sampai jam kegiatan terstruktur. Jadi SKS Anda itu adalah menentukan jam belajar Anda teman-teman. Semakin besar SKS-nya makin
maka semakin besar juga waktu yang harus Anda sisihkan untuk belajar. Ada yang dari ilmu hukum? Angkat tangan dari ilmu hukum. 1, 2. Mayoritas ilmu hukum kan harusnya ya. Ilmu hukum coba angkat tangan. S1 ilmu hukum. Itu ada satu mata kuliah pengantar ilmu hukum yang modulnya sudah sampai belum? Modulnya sudah sampai? Ada yang belum sampai modul di sini? Ada? Yang belum sampai modul daring itu, kemarin saya lihat juga, di daring, kemudian di grup WA masih mengeluh modulnya belum sampai. Sudah pernah cek di ininya, di progres pengiriman? Sudah? Iya. Kalau bayarnya kemarin ditutup tanggal 15 ya. Kalau kemarin baru bayar tanggal 15, ya kemungkinan nanti seminggu depan ya baru nyampe ya. Karena biasanya 1 minggu atau 2 minggu setelah pembayaran itu baru dikirim. Tapi kalau sudah 1 bulan bayar belum juga nyampe, nah itu wajib lapor ya. Karena harus kita tindak lanjuti. Kemana nih modul? Modul ilmu hukum yang paling tinggi adalah ilmu pengantar ilmu hukum. Setebal ini. Coba nanti lihat, setebal ini. Itu lebih tebal modul dari bantal kita teman-teman. Iya, jadi kalau Anda mau jalan-jalan ke pantai ya, kemudian Anda nggak bawa bantal, bawa modul itu. Bisa? Bisa. Langsung masuk ilmunya nanti ya, menyerap ke atas gitu ya. Iya, bisa itu. Itu teman-teman, kalau misalnya 4 SKS, maka setiap minggu Anda harus meluangkan waktu untuk belajar kurang lebih 4 jam. 4 jam itu dibagi 1 minggu berapa? Tapi kalau Anda belajar dan mengambil mata kuliah 20 SKS, maka Anda harus menyisihkan waktu sekitar 20 jam untuk belajar. Rumusnya kayak gitu, simpel aja. Kalau 20 jam dibagi 1 minggu berapa kira-kira? Kan 1 hari 24 jam. Kemudian kalau misalnya 7 hari, 7 hari berapa jam? Ya 24 kali 7 ya. Kita bagi nih 20 SKS ini per harinya. Berapa kita mata kuliah ini belajar. Itu adalah esensi sebagai mahasiswa. Apalagi sebagai mahasiswa UT. Ya seperti saya sampaikan tadi, tidak ada orang yang akan menggurui, mengajari Anda, yang tidak akan membimbing Anda secara detail di kelas, nggak ada. Tidak akan ada yang memprotes Anda ketika nanti teman-teman tidak aktif di tutorial online, tidak ada, tidak ada. Tiba-tiba nilainya 0 aja, kenapa? Karena Anda tidak pernah aktif. Tidak akan ada yang menegur Anda ketika nanti misalnya di TMK atau THE atau di ujian teman-teman tidak hadir, tidak ada. Itu adalah esensi mahasiswa mandiri. Artinya semua inisiatif untuk belajar itu dari teman-teman semua nanti. Termasuk sistem kredit semester. Jadi nanti teman-teman lihat tuh di lip pembayarannya. Masih pegang lip pembayaran? Lihat di HP-nya, lihat di MyOT-nya. Teman-teman berapa SKS ambil semester ini? Kalau teman-teman ambil 20 SKS, jadwalkan dari sekarang, hari ini saya belajar apa, besok saya belajar apa, dan lusa saya belajar apa, dan seterusnya seperti itu. Kenapa? Karena waktu kita belajar ini tidak terasa sangat pendek teman-teman. Bayangkan nanti ujian kita tanggal berapa? Ujian kita tanggal berapa? Lihat di katalog, ada buat katalog? Katalog digitalnya dibuka. Bulan berapa kita ujian Pak, Bu? Bulan 6 ya. Bulan 6, bulan Juni. Pertengahan lah sekitar 14-15an lah ya. Belasan itu ujian. Sekarang bulan Maret, April, Mei, Juni ujian. Maret ada lebaran. Ya enggak? Ini mau buru malam Lailatul Qadar Ustaz ya. Iya, nggak sempat baca modul ini kelihatannya ya. Iya nggak? Para ustazah asatidz di sini ada kan? Ya, berburu malam Lailatul Qadar sehingga tidak buka modul lagi. Taruhlah nanti sampai pertengahan April kita nggak belajar. Tiba-tiba Mei lewat. Tahu-tahu bulan Juni kita harus sudah ujian.
Jadi jangan berharap nilai kita akan bagus kalau kita tidak belajar. Kadang kita dianggap begini Pak, Bu, teman-teman semua. Di UT itu enak kenapa? Belajar nggak belajar tetap ujian bisa. Ya nggak? Baca modul dan nggak baca modul kita tetap diminta untuk jawab soal. Ya nggak? Jawabannya apa? Pilihan ganda kalau di UT. Pasti ada jawaban kan? Pasti ada jawaban. Ya kalau nggak A ya B ya. Kalau nggak A B ya C ya. Sampai D. Itu kita nggak perlu mikir itu kelihatannya. Cuma tinggal suruh milih mana yang betul antara A sampai D. Enak ya ujian di UT? Enak. Karena nggak perlu belajar juga bisa jawab ya. Pertanyaannya jawaban Anda betul atau enggak. Anda harus bangga menjadi mahasiswa UT teman-teman. Kenapa? Nilai nanti yang Anda peroleh adalah nilai murni. Ini yang pernah sering dengar kan? Ya enggak? Kalau Anda enggak belajar, Anda tidak akan bisa meminta nilai lebih baik kepada dosen. Anda ngadep ke saya misalnya, ngasih beras, ngasih ayam misalnya, Pak minta tolong ini nilainya dibaikin, enggak bisa. Enggak ada. Mau ngasih ayam hitam, mau kasih ayam beras merah, itu enggak akan ngaruh. Misalnya tutor juga begitu, Bapak minta tolong Pak, saya ini nilainya jelek tutorial online-nya, mau minta tolong dinaikin. Boleh dinaikin, tetapi semua tergantung dari ujian teman-teman. Semangat ya sekarang ya, semangat harus jadi mahasiswa UT. Mahasiswa UT itu mahasiswa yang memiliki ilmu yang bisa Anda pakai selamanya. Apa ilmunya? Ilmu kemandirian teman-teman. Belajar mandiri itu susah, berat. Terbukti dari sekian kita berapa ya, yang tidak melakukan registrasi kira-kira berapa Bang Agung ya? 400-an? Yang tidak melakukan registrasi UT Aceh? 8? Masih ongoing? Ya 400-500 ya. Dari 3.500 atau 4.000-an mahasiswa kita yang ongoing, itu sekitar 400-500 tidak meneruskan dan tidak registrasi mata kuliah. Ya, alasannya kita belum tahu ya, tapi kemungkinan besar ya pertama mungkin karena puasa, mendahulukan lebaran ya. Iya, untuk beli baju, untuk beli buka puasa, itu yang pertama. Yang kedua, karena nilainya nggak bagus. Itu, jadi ketika nilainya nggak bagus, motivasi tadi. Teman-teman, kalau motivasinya itu bagus, itu biasanya karena diawali dengan nilai yang bagus. Usahakan semester 1, semester 2 nilainya bagus. Bisa? Yang daring ini ya, yang daring teman-teman harus bagus nilainya. Harus kita patok semester 1, semester 2 bagus, belajar. Karena tidak akan tiba-tiba nilai itu turun atau misalnya ya kalau kita soleh ya Ustadz ya, ilmu laduni Ustadz ya, tiba-tiba itu semua buku terserap ke akal kita misalnya, itu hanya orang-orang khusus ya, khususon. Tapi kalau kita kan orang biasa ya, jangan berharap Anda nggak belajar nilainya bagus. Kalau di UT jangan berharap seperti itu. Meskipun Anda bisa menjawab, belum tentu jawabannya akan membuahkan nilai yang baik ya. Itu, nah ini dah tinggal 15 menit lagi ya. Nah terima kasih. Selanjutnya Pak. Selanjutnya. Dari FISIP mana? Angkat tangan yang dari FISIP. Dari FISIP, Fakultas Hukum Ilmu Sosial Ilmu Politik. Program studinya administrasi negara, administrasi bisnis, pemerintahan, perpajakan, itu komunikasi, kearsipan, perpustakaan. Ada? Angkat tangan. Banyak FISIP. Hukum juga ada ya FISIP. Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, FKIP, ada? Guru PAUD, guru SD, guru-guru dan seterusnya, ada? Ibu-ibu, bapak-bapak nggak ada guru, Bu. Bapak-bapak jadi polisi semua kelihatannya. FST, angkat tangan. Sistem informasi, data science, biologi, fisika dan seterusnya. Oke. Ekonomi yang banyak, manajemen. Wow, ini bankir semua ya. Manajemen, akuntansi, ekonomi pembangunan,
Ya. Tadi ditanya sama Ai, ada yang fresh graduate. Yang angkat tangan cuma 4 orang. Fresh graduate di UT. Memang sasaran dari UT itu adalah membantu teman-teman yang sudah bekerja dalam menempuh pendidikan selanjutnya. Saya yakin teman-teman di sini ada yang sudah D1, D2, D3 ya. Ada yang STAN ya. Ada yang dari STAN kan di sini? Ada yang dari STAN. Tadi DJP nggak ada yang angkat tangan ya. Apa karena DJP lagi sibuk ya? Lagi sibuk kurang memenuhi target ya? Iya. Ya, nggak apa-apa. DJP itu adalah rekan UT yang luar biasa, Kementerian Keuangan. Salah satu yang menguntungkan teman-teman ketika kuliah di UT adalah fleksibilitas. Fleksibilitas itu nanti kalau teman-teman pindah tugas, bisa kuliah dimanapun. Bisa pindah ke UT daerah manapun. Ada yang pengen ke Papua? Ada yang pengen ke Papua? Yang ketawa nanti saya doain ke Papua nanti. Ketawa semua. Saya 13 tahun di Gorontalo teman-teman. 13 tahun saya di Gorontalo. Jadi kalau logat saya logat Gorontalo mohon dimaklumi ya. Logat Sulawesi misalnya. Meskipun aslinya saya orang Lampung. Jadi di bawah Sumatera sekarang sudah ke atasnya Sumatera. Daerah satu-satunya ini Kang Fauzi tahu nih, daerah satu-satu Sumatera yang belum saya kunjungi itu cuma Aceh. Tapi sekali datang langsung lama kelihatannya ini ya. Semangat ya teman-teman ya, untuk kuliah di UT semangat. Semangat Bapak-bapak. Jangan tersinggung kalau saya panggil teman-teman ya. Semangat ya. Semangat. Janji IPK 4,0? Bismillah ya. Janji IPK tinggi? Janji harusnya. Semangat itu kayak gitu. Kadang semangat kita itu bisa kita wujudkan ketika kita ucapkan teman-teman. Ya enggak? Iya. Ketika Anda hanya di dalam hati saja, saya minta pengen apa namanya ya? Pengen miresing misalnya, miresing ya. So, ini Kang Fauzi tadi malam saya tantang makan mie racing, dia nggak mau, takut mabok katanya. Ya. Misalnya kita menginginkan sesuatu teman-teman, itu harus kita lafazkan di dalam lisan kita, jangan hanya di dalam hati. Kenapa? Ketika kita hanya di dalam hati itu tidak akan menjadi niat yang kuat. Ya, berniat menjadi mahasiswa lulus tepat waktu. Nah, ini lemes banget, memang puasa berpengaruh ya. Ingin kuliah tepat waktu, ingin SKS, ingin IPK tinggi, ingin IPK tinggi. Yang sudah bekerja aman IPK-nya, nggak ada masalah ya Pak ya. Yang penting bisa lulus tepat waktu ya, yang sudah bekerja ini. Tapi yang belum bekerja, jangan berharap Anda cuma IPK 2,0 kemudian ada orang akan meng-hire Anda teman-teman. Nggak akan sekarang ini. Zaman sekarang ini, apalagi ilmu sosial, ilmu ekonomi, ketika IPK Anda hanya 2,0, orang tanya, ini kuliah di mana? Kok bisa lulus? Di UT meluluskan loh, silakan. Anda bisa lulus di UT dengan IPK 2,00. Boleh, tapi nanti Anda akan ditanya, kuliah di mana Bu? Kuliah di mana Pak? IPK 2,0. Ya. Kita bukan Amerika, bukan Eropa yang orang di hire itu dengan skill dan kemampuannya. Kita masih negara yang melihat ijazah sebagai dasar untuk mengangkat seseorang. Kalau IPK 2,0 di pintu aja udah ditolak kita. Ya enggak? Iya. CPNS, PNS, ASN, P3K. Sekarang ini udah seleksi berkas itu udah kelihatan. IPK 2,00 sudah. Oleh karena itu kita harus punya niat, punya motivasi bahwa IPK kita tidak boleh di bawah 3. Bisa? Bisa. Jadi ini harus jadi semangat teman-teman ya. Karena kata orang nih, IPK di UT itu susah. Kenapa? Betul-betul harus belajar. Belajar itu yang bikin kita susah. Bukan kemandiriannya yang tidak ada. Oke, sekarang kita tentang pendidikan terbuka dan jarak jauh.
Nggak jalan nih. Nah ini. PTJJ itu legal nggak sekarang? Legal. Dulu di zaman tahun sebelum COVID ya. COVID itu tahun berapa? 2019-an ya. UT masih menjadi satu-satunya perguruan tinggi yang menerapkan konsep pendidikan terbuka dan jarak jauh. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Sudah banyak perguruan tinggi yang menawarkan konsep PTJJ. Tetapi UT sekarang mahasiswanya sudah berapa teman-teman? Sudah hampir 700.000 mahasiswa. Dan UT Aceh sebagai bagian dari universitas terbuka, mahasiswanya hanya sekitar 4% dari seluruh UT. Mahasiswa kita berapa? 4.000 nggak nyampe. Tugas teman-teman semua adalah belajar yang baik, ya, belajar yang baik, dapat nilai bagus, dan ada tugas tambahan, Anda adalah mahasiswa UT yang harus memperkenalkan UT ke sekelilingnya. Malu ya? Malu nggak? Enggak ya, jangan malu sebagai mahasiswa UT. UT itu udah diakui, seluruh dunia kita sudah diakui. Akreditasi perguruan tinggi kita apa? A. Akreditasi perguruan tinggi. Akreditasi prodinya, banyak yang A, hukum A, manajemen A, akuntansi A, PAUD A, PGSD A, ya. Apalagi bisnis niaga ya, itu A kalau tidak salah. Negara juga A. Udah banyak yang A sekarang. Minimal kita B. Yang pendidikan agama Islam ada? PAI. PAI sekarang kita belum diakreditasi karena program studinya baru. Mudah-mudahan ketika Bapak Ibu sekalian lulus kita sudah diakreditasi ya. Mudah-mudahan ya. Karena masih default. Ini dasar hukum PTJJ. Apa beda PTJJ dengan kelas jauh? Ada perguruan tinggi misalnya di Banda Aceh lokasinya, kemudian membuka kelas jauh di Similu misalnya, atau kelas jauh di Sabang, atau kelas jauh di Lok Sumawe misalnya. Itu apa bedanya dengan UT sebagai perguruan tinggi jarak jauh? Kalau di sana biasanya mereka mendatangkan dosennya, kemudian tidak ada bahan ajarnya. Kemudian pertemuan hanya dirapel sekali, 2 kali dari 16 kali pertemuan. Tapi kalau di UT sebagai program pendidikan jarak jauh, itu semua sudah diatur. Kita kasih teman-teman modul. Modul ya. Modul itu adalah dosen teman-teman semua yang dia beda dengan buku-buku lainnya. Kalau Anda baca secara seksama modul, di sana ada instruksi-instruksi, di sana ada peta konsep yang teman-teman bisa pelajari yang memudahkan teman-teman dalam belajar. Yang itu berbeda dengan buku-buku yang lainnya. Bahkan di modul juga ada evaluasi, ya enggak? Ada latihan di bagian belakangnya setiap bab ya. Setiap modul 1, 2, 3 ada latihan. Sudah pernah baca bukunya? Di sana akan tertulis di sana. Jika Anda tidak bisa menjawab pertanyaan ini kurang dari 80% ya. Ya enggak? Maka Anda dianggap belum paham. Ulangi membaca kembali. Itu adalah instruksi. Ya. Jadi teman-teman semua kalau misal baca modul jangan cuma baca modul langsung modul 1, modul 2, modul 3 bukan. Tapi lihat instruksi di awalnya bagaimana. Itulah belajar mandiri. Apakah semua harus dibaca? Tadi PTIH yang tebal segini, kalau semua dibaca 3 bulan gak akan habis teman-teman. Justru yang dibaca adalah kebutuhan teman-teman yang tidak paham di bagian mana. Gitu. Ya. Ketika Anda ngerjakan soal, latihan yang tidak paham di bagian mana, itu yang kita pelajari. Baca instruksinya dari awal. Peta konsepnya apa? Oh, kompetensi yang pertama yang harus saya pahami untuk modul 1 ini A, B, C dan seterusnya. Kemudian untuk modul 2 kompetensinya apa? Oh, A, B, C, D. Ketika saya paham kompetensinya, mudah-mudahan Anda bisa mengerjakan soal dengan baik. Karena ketika Anda cheating ya, apa namanya sih? Mencontek ya. Mencontek.
Banyak yang tanya, Pak saya ini buka buku waktu ujian Pak, tapi nggak ada jawabannya. Iya nggak? Iya, kenapa? Karena tidak semua soal itu hanya dengan menghafal. Tapi ada juga soal yang dituntut Anda untuk memahami dan menganalisis. Kalau Anda tidak paham teori dan konsepnya, boro-boro Anda menganalisis, boro-boro Anda memahami. Sehingga Anda tidak nyambung antara pertanyaan dengan jawaban tidak paham. Itu gunanya Anda paham, tidak hanya menghafal teman-teman semua. Nanti akan lebih detail, nanti akan disampaikan di workshop tugas ya. Mudah-mudahan itu nanti ada informasi tentang seperti itu. Ini dasar hukumnya, nah ini. UT merupakan perguruan tinggi negeri. Ini krusial. Teman-teman kalau misalnya tanya ke orang-orang, pasti banyak yang tidak tahu bahwa UT itu perguruan tinggi negeri. Tugas siapa itu? Tugas kami dan tugas Anda sebagai mahasiswa. Sampaikan ke orang-orang. Ngapain sih kuliah jauh-jauh? Ngekos lah, banyak perintilan, tahu perintilan enggak? Sudah ngekos, udah uang bulanan ya, uang buku dan seterusnya. Kalau kuliah di UT itu ada enggak? Enggak ada. Uang buku sudah masuk bagian dari SPP. Yang paling murah di sini bayar berapa? 1.300.000. Udah bukunya kan ya? Cuma ditambah ongkos kirim ya? Iya. Ada yang per-SKS di sini? Per-SKS ambil mata kuliahnya? Cuma 20 SKS? 30 SKS enggak ada kan? 20 SKS paling maksimal. Jadi UT perguruan tinggi negeri yang tugas kita semua di sini termasuk mahasiswa baru untuk memperkenalkan bahwa UT adalah perguruan tinggi negeri. Sanggup? Insya Allah ya. Yang didirikan 4 September 84 sebagai institusi penyelenggara PJJ Pendidikan Tinggi Jarak Jauh. UT dirancang untuk menggunakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh bersifat inklusif, fleksibel dan terjangkau. Ada dua istilah di sini yang terbuka dan jarak jauh. Terbuka itu bagaimana teman-teman? Terbuka ini maksud dan terbuka adalah UT bisa menerima semua orang WNA, WNI dengan minimal ijazah SLTA SMA sederajat. Kapanpun dia lulusnya. Teman-teman di sini ada yang sudah pernah lulus tahun 2000 ada? Ada yang lulusan tahun 2000 di sini? 2000 ya, bukan 2020 ya. 2000 itu saya lulus tahun SMA 96. Tahun 2000 ada, yang lahiran 84 di sini, 85 ada? Ada kan? Ada, itu. Seangkatan kita Bu ya. Ketahuan umur ya. Iya. Ada yang lulusan misalnya tahun 2020-an ada? Yang baru-baru 2021, 22, 23, 24 ada? Ada. Itu namanya sistem terbuka di UT. Semua orang bisa mendaftar. Bahkan kemarin saya lihat ada di UT daerah mana itu yang dia usianya sudah 84 tahun di wisuda. Ada yang berminat? Usia 84 tahun baru lulus? Bisa di UT? Bisa. Silakan ambil satu mata kuliah setiap semester. Boleh di situ? Boleh. UT itu terbuka. Dalam hal mahasiswanya masuk, dalam hal mahasiswanya keluar. Makanya tidak ada sistem DO di dalam UT. Tapi karena tidak ada sistem DO jangan seperti itu ya. Jangan tiba-tiba nanti umur 84 baru lulus dari UT. Ya. Kalau bisa secepatnya supaya bisa langsung dia S2, S3 ya. Banyak kerjaan, bukan hanya kuliah aja yang kita kerjain ya enggak? Iya, kalau Anda misalnya ambilnya sedikit-sedikit misalnya ya banyak kerjaan kita ini, bukan hanya untuk kuliah aja kita ya. Iya, ada karir lah, ada keluarga lah ya. Itu yang harus kita kejar teman-teman. Itu sistem terbuka. Jarak jauh, sistem jarak jauh adalah kita punya mediasi yang menghubungkan antara mahasiswa dengan dosennya. Yang menghubungkan mahasiswa dengan institusinya. Yang menghubungkan mahasiswa dengan pembelajarannya, yaitu
modul. Modul ini adalah sesuatu hal yang mungkin tidak dan belum ya ditemui di perguruan tinggi lainnya. Kalau perguruan tinggi lain hanya menyediakan buku yang di sana tidak ada instruksi tadi yang seperti disampaikan. Tapi kalau di UT, kalau Anda baca baik-baik awal dan akhirnya, pertengahannya, instruksi-instruksinya itu bisa membantu teman-teman dalam belajar. Ngantuk? Ngantuk? Nggak usah ditahan ngantuk itu. Betul. Kalau ngantuk itu tidurkan sebentar, tapi jangan keterusan, itu yang bahaya keterusan. Nah, biasanya kalau udah ngantuk gitu langsung seger lagi ya biasanya ya. Atau silahkan keluar kalau ngantuk, cuci muka boleh ya. Masih berapa menit? 30 menit lagi ya. Tadi apa kita? Yel-yel kita tadi apa? UTAC? Beres. UTAC? Nah, yang pojok, yang bagian ini kanan dulu ya. Ini mau kelihatan ini soundnya bagian kanan. UTAC? Yang sebelah saya coba. UTAC? Wah, bassnya tahuan ya. Iya. Itu ya teman-teman semua ya, semangat ya. Semangat. Prinsip utama pendidikan jarak jauh yaitu sistem pembelajaran dirancang mahasiswa dapat belajar secara mandiri. Ya. Belajar secara mandiri di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Mahasiswa perlu mengetahui tentang sistem admisi dan registrasi yang fleksibel. Kemarin ada kesulitan nggak ketika registrasi teman-teman? Ada yang merasa kesulitan nggak? Ada yang nanya berkali-kali? Ada? Ada. Kalau nanya berkali-kali berarti ada yang salah di kitanya atau ada yang salah di instruksinya. Oh di kitanya, yang diakui di kitanya ya. Sebetulnya kita itu berusaha semua orang itu bisa paham dengan instruksi yang kita berikan. Baik di sistem ataupun di modul dan seterusnya. Tapi kadang pemahaman kita, karena kita sudah penuh dengan pemahaman UT, kita menganggap orang akan paham dengan mudah. Justru komunikasi itu di situ. Bagaimana kita menyederhanakan pemahaman kita dengan orang-orang yang kadang kita anggap sudah paham ternyata memang belum paham. Itu susah. Itu sistem ya, sistem. Ada yang masalah di sistemnya? Susah dipahami? Misal susah pahami itu begini. Diminta untuk upload berkas ijazah yang dilegalisir. Kemudian itu diberi penjelasan. Khusus untuk mahasiswa lulusan tahun 2000 berapa? 2015 ke atas, artinya 2015, 2016 dan seterusnya. Itu tidak perlu melampirkan ijazah legalisir, hanya nomor ya. Nomor ijazahnya. Itu pun kadang kita gagal paham. Ya enggak? Artinya orang-orang yang lulusan 2015 ke bawah harus tetap melampirkan ijazah legalisir. Itu. Jadi agak sulit memahami itu ya teman-teman ya. Tapi kita ada, di sini ada salut ya. Kemudian di sini juga kita nanti akan buka konsultasi online, pakai WA dan seterusnya. Ternyata rame. Dan ternyata itu rame. Ada pasien kata Bang Ai ini front office kita sama Mbak Miranda, itu ternyata rame. Kita konsultasi apalagi di grup Camaba. Ya enggak? Ini masuk grup Camaba? Masuk semua? Masuk semua ya? Iya. Bahkan tentang daftar hadir OSMB pun itu kita banyak yang enggak paham. Ya enggak? Sertifikat OSMB pun kita enggak paham. Bahwa harus hadir, kemudian harus mengisi daftar hadir kalau untuk dapat sertifikat. Sertifikatnya untuk apa? Sertifikatnya untuk apa? Kenang-kenangan. Ya, iyalah untuk kenang-kenangan. Untuk juga bisa dimasukkan nanti kita usahakan masuk ke surat pendamping ijazah ya. Surat keterangan pendamping ijazah. Bahwa Anda adalah orang-orang yang sudah mengikuti cara belajar mandiri di UT. Yakinlah teman-teman, kalau Anda lulus di UT, kebiasaan Anda untuk belajar mandiri itu akan terpatri. Ya. Anda sudah tahu target belajar, Anda sudah tahu waktu belajar, itu betul-betul
nilai plus seorang mahasiswa UT. Bahan ajar sebagai sumber belajar utama. Yang belum bisa buka buku digital, ada angkat tangan? Angkat tangan yang belum bisa buka buku digital. Nanti yang di mana? Yang di daring juga silakan nanti angkat tangan. Saya belum Pak, saya belum, silakan. Dan kadang itu belum direspon ya. Kadang belum direspon ya. Kalau belum direspon silahkan terus sampaikan. Japri kalau perlu ya. Karena itu adalah hak mahasiswa untuk bisa memperoleh buku atau bahan ajar di digital. Itu hak teman-teman. Layanan bantuan belajar berbagai media. Apa itu? Tutorial. Siapa yang belum aktivasi tutorial online? Masih banyak. Kapan terakhir? 24 Maret loh. Nanti kalau yang belum belajar, yang belum aktivasi nanti langsung ya. Konsultasi ini ada ahli-ahlinya di sini nih. Bisa dipanggil semua ini. Aktivasi tutorial online itu ketika kita mendaftar, kita sudah centang tutorial online. Kalau belum tercentang berarti Anda harus ikut TMK. Apa bedanya tutorial online dan TMK? Nggak usah dibahas di sini, terlalu panjang ya. Nanti itu Bu Mila yang akan membahas. Kemudian evaluasi hasil belajar terstandar. Apa itu evaluasi hasil belajar? Evaluasi hasil belajar kita apa? Tugas, UAS, praktikum ya. Atau misalnya ada praktek-praktek, itu adalah termasuk bagian dari evaluasi hasil belajar teman-teman. UAS ada apa lagi tadi? Ada UAS, ada UTM. UTM apa? UTM apa? Ujian tatap muka. Kalau UO? Ujian online. Kalau THE? Take home exam. Itu istilah-istilah di UT ya. Jadi pertama, kalau dulu saya memberikan materi, mahasiswa UT itu pertama dilarang sakit. Kenapa dilarang sakit? Karena Anda ketika lewat sebuah proses di UT, Anda tidak bisa kembali lagi. Misalnya Anda lewat registrasi, ketika Anda sakit, sudah, berarti nanti registrasi lagi semester depan. Anda lewat dalam hal ujian, kalau Anda nggak tahu, nggak ingat karena sakit, berarti Anda tidak bisa mengulang ujian. Tapi sekarang itu sudah berubah. Ada namanya ujian online yang bisa Anda mendaftar ketika Anda tidak bisa, tapi semester ini sudah mulai berbayar ya, Pak Hasan ya? Sudah mulai berbayar. Misalnya Anda nanti nggak bisa ikut UTM, ujian tatap muka, hari Sabtu dan Minggu misalnya di sekolah, karena sakit atau kemana atau sibuk atau gimana, tapi Anda mau mengajukan ya, saya nggak bisa Pak, minggu depan saya ada kegiatan apa begitu, saya akan pindah ujian, itu harus bayar ya. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Hasan. Kemudian sertifikasi itu adalah ijazah dan yudisium. Kalau yudisium kita nanti bisa memilih teman-teman, bisa yudisium di sini wisudanya di UT Aceh atau nanti bisa di Jakarta. Sekarang sudah tidak gratis lagi ya. Kalau dulu tahun 2022 ya itu masih gratis, sekarang nggak gratis karena ternyata wisuda itu bukan bagian dari layanan akademik mahasiswa. Itu sudah menjadi layanan akademik alumni ketika Anda sudah yudisium. Ya, tapi nggak murah kok, nggak murah. Berarti mahal ya, tapi nggak mahal kok ya, nggak mahal, hanya 750.000. Murah kan? Murah kan? Ya, murah. Gaji guru P3K atau sekarang guru kontrak berapa? Ada yang guru kontrak di sini? Nggak ada bulanan? Per 3 bulan. Berapa Bu per 3 bulan Bu? 15 juta ya. Amin Bu ya. 15 juta per 3 bulan gitu kan. Berarti kan 5 juta ya? Iya amin. Ya kan? Ini kan bulan penuh berkah.
Oke, ini yang terbuka ya, cara penyampaiannya, waktunya, lintas satuan, jalur pendidikan, tanpa membatasi status dan usia, tempat dan cara belajar, dan cara masa penilaian belajar. Belajar mandiri, ini penting nih teman-teman. Ini bedanya antara kita pembelajaran PJJ dengan tatap muka. Pendidikan biasa ini kelihatan nggak? Yang belakang kelihatan nggak? Samar-samar. Ya. Berdiri kalau nggak kelihatan ya. Nah, pembelajaran PJJ versus tatap muka. Ini pendidikan, program pendidikan biasa, ini pendidikan jarak jauh. Bedanya antara kedua program ini adalah pembelajaran tatap muka, ini tulisannya ini, apa ini? Tatap muka, belajar mandiri. Nah, pembelajaran dengan tatap muka ya, dengan yang biasa, ini yang biasa ya, itu porsinya lebih besar daripada kita belajar mandiri, ya enggak? Ketika di SMA, bahkan hampir 100% mungkin pelajaran kita dengan tatap muka kan? Ada gurunya ya, ada mentornya dan seterusnya. Belajar mandiri porsinya sedikit. Sedangkan pendidikan jarak jauh itu sebaliknya. Bahkan kadang tatap mukanya nggak ada sama sekali. Banyak mahasiswa UT itu yang tatap muka seperti ini hanya ketika pertama dan terakhir ketika dia wisuda. Memungkinkan nggak? Memungkinkan. Anda datang ke Banda Aceh, ke UT Aceh, itu mungkin hanya sekarang dan kemudian nanti ketika mengambil toga wisuda. Selebihnya dengan salut atau Anda mengurus sendiri. Bisa nggak? Bisa. Dan sangat mungkin. Apalagi yang sudah nge-save nomornya Pak Agung misalnya ya. Nomornya siapa lagi nih yang Miranda, Ai udah di-save misalnya nomornya. Udah minta billing aja udah dengan mereka. Minta billing dengan salut ya. Enggak perlu lagi datang ke UT Banda Aceh. Kemarin sepanjang hampir penutupan registrasi mata kuliah dan pembayaran, saya lihat UT Banda Aceh sepi. Saya tanya kenapa kok sepi padahal sekarang sudah mulai penutupan registrasi mata kuliah dan pembayaran. Ternyata semua sudah melalui proses online dan digital. Siap Pak, siap. Habis waktunya kita. Saya minta 10 menit ya. Yang itu ya. Pak Haji ya, saya 10 menit ya. Kita lanjut deh. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Ini ya pendidikan tatap muka yang paling membedakan adalah proses belajar dirinya. Belajar mandiri di sini. Kalau yang lainnya sama, mahasiswa registrasi, mahasiswa tutorial, mahasiswa mengerjakan tugas ini sama semua. Mahasiswa mengikuti evaluasi. Yang di sini yang sangat dan ini yang mayoritas. Yang mayoritas di sini. Mayoritas waktu kita, tenaga kita, effort kita itu di belajar mandiri ya. Di belajar mandirinya ini. Jadi jangan remehkan kemampuan kita untuk belajar mandiri nanti. Punya HP semua kan? Punya HP. Set kalender akademik di HP masing-masing. Misalnya, nanti bulan April awal pertemuan pertama, set di situ. Ini pertemuan pertama. Jadwal, hari ini saya mau belajar apa? Silakan dibaca. Ya. Di tempat kerja, ketika kosong nggak ada customer misalnya, nggak ada pekerjaan, kan banyak waktu ya kadang-kadang ya, bawa modul baca. Itu ciri-ciri mahasiswa UT. Susah nggak? Susah kalau nggak dimulai. Susah nggak? Susah kalau nggak dibiasakan. Ya, makanya harus kita mulai dari sekarang dan harus kita biasakan untuk belajar. Kemudian ini proses belajarnya. Kemudian ini, nah ini fakultas, ini untuk perkenalan ya. Fakultas tadi sudah tahu lah, lewat. Ini UT daerah, ada 40 UT daerah termasuk UT LLN, layanan luar negeri. Jadi nanti yang ada dan berminat untuk jadi TKW di sini ada ibu-ibu TKW? Berminat jadi TKW?
TKW ada. Jadi kita di Korsel, di Jepang, suka Korea kan? Suka Korea ya? Itu ada salut Korea Bu sekarang Bu, ya. Ada salut Korea di sana. Mahasiswa kita paling banyak itu di Korea dan Taiwan ternyata, dan Jepang. Di Asia Timur, PMI, pekerja migran Indonesia kita, itu ternyata lebih banyak dari 3 negara ini yang kuliah di UT, ya. Berminat? Kalau Bapak-bapak berminat jadi TKI? Kan kemarin rame tuh, kabur saja dulu ya. Ya, ada yang berminat kabur saja dulu? Oh, di sini udah nyaman kelihatannya ya, nggak perlu kabur. Itu ya. Nah, ini salut. Nah, salut kita di sini ada salut Aceh Jaya, salut Aceh Tengah, salut Atim, Aceh Timur, Banceh. Nah, ini ada Ibu Yus dari Banceh, Banda Aceh. Ada salut Belangi Benar Meriah, ada dari Benar Meriah di sini. Nah, ini ada salut sebetulnya Benar Meriah. Salut Kobat, salut Langsa, salut Lok Sumawe, salut Meraya Muke, salut Pijai, Pidijaya, salut Riva Langsa, salut Sabang, ada Bu Rizka, kemudian ada salut Sadakata, Sigupai, dari Aceh Barat Daya, kemudian Simelu, Tapak Tuan, dan salut Yusra Langsa. Langsa ini ada 3 kita salutnya. Ada dari Langsa di sini? Ada dari Langsa? Yang daring dari Langsa banyak ya? Iya. Ini adalah teman-teman yang bisa membantu teman-teman dalam hal pelayanan akademik. Sekali lagi, membantu teman-teman dalam hal pelayanan akademik. Apa bedanya pelayanan salut dan pelayanan UT daerah? Pelayanan salut akan lebih cepat, akan lebih dekat ya, akan lebih dekat dengan teman-teman dari domisili masing-masing. Kemudian akan lebih privat ya, akan lebih pribadi dalam hal pelayanannya. Kalau kita kan massal, kalau UT daerah itu massal. Tapi ada konsekuensinya, Karena pelayanan Anda lebih dari yang lainnya, maka Anda dikenai kontribusi dalam hal biaya layanan khusus per semester. Di sini berapa Bu? 300.000. 350, ada 300.000, ada yang sampai maksimal 500.000. Boleh gabung ke salut? Boleh, silakan. Kalau Anda ada masalah, langsung ngomong ke salut, itu enaknya ada salut. Ya, nanti salut yang ngurus ke UT-nya. Pak, nilai saya nggak keluar Pak semester ini Pak. Masalahnya apa? A, B, C, D. Langsung ngomong ke salut. Cuma ngomong itu aja, itu nanti akan diurusin sama salut. Ya kan Bu ya? Iya. Kalau misalnya dari jauh-jauh Simelu misalnya atau dari Sabang ya, kan nggak perlu datang langsung ke Banda Aceh. Ke Banda Aceh kalau pas Desember Bu ya, ada ombak lah misalnya, seterusnya. Dipadati sama wisatawan lah misalnya ya, dan seterusnya. Tapi kadang seneng ke Banda Aceh ya, kenapa? Sambil belanja, ya enggak Bu? Ya sambil belanja ya. Sambil ke mall, enggak ada mall di sini Bu ya? Ada mall di sini? Oh ada, iya ada mall di Aceh. Itu ya teman-teman ya, itu salut ya. Jadi jangan ragu untuk tanya ke salut nanti ya. Kemudian terima kasih. Mau dilanjutkan enggak? Materinya satu lagi nih Pak Haji, mau dilanjutkan? 5 menit ya, oke satu lagi. Masih ini tahan teman-teman? Masih tahan dengar suara saya? UT Aceh? Harusnya berdiri dulu, berdiri dulu deh ayo. Silakan berdiri. Kalau duduk bisa membuat ngantuk silakan berdiri. Nah. Berdiri, hadap kiri, gerak, kiri, hadap kiri. Nah, pegang pundak kawan di depannya. Oke, dipijat, ayo silakan dipijat. Oke. Ini angkat tangan yang depan ini meskipun kosong, nah mijat. Nah gitu. Oke. Dipukul, jangan keras-keras ya dipukul. Oke, silakan duduk. Belum, kasihan yang belakang. Balik kanan. Silakan dipijat, dipukul-pukul, silakan. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Segar kan? Segar. Langsung melek ya.
ini enak ini, ada pemisahan ini ibu-ibu, ini bapak-bapak ya, jadi nggak ada yang ini kan, nggak ada yang takut-takut kan, iya. UTAC? Nah sekarang teman-teman kita akan membahas tentang berkomunikasi smart pada dunia maya. Tapi saya yakin di sini adalah orang dewasa semua. Ada Gen Z di sini? Oh ada di Gen Z. Ada Gen Z di sini. Gen Z itu adalah orang yang lahir tahun 2000-an ya. 2000-an. Kemudian di sini ada baby boomers. Baby boomers. Tahun 70 baby boomers ya. Ada, saya yakin ada yang tahun 70. Yang milenial ya, milenial itu tahun 80 ya, 80 90. Milenial, kita ini milenial. Orang yang paling bahagia ukurannya adalah katanya orang milenial, Pak. Masih pegang kaset, ya Pak ya? Iya, masih main bola ya, main layangan ya. Kalau sekarang main TikTok ya, main ML ya, anak-anak sekarang ya. Kalau dulu kita masih ngejarin layangan ya Pak ya. Iya, itu zaman-zaman peralihan yang luar biasa. Masalahnya sekarang sebetulnya setiap generasi itu ada masalahnya. Baby boomers, kemudian ada lagi yang generasi milenial, masalahnya nggak pernah pulang ke rumah. Iya nggak? Keluar main, itu jadi masalah. Sebaliknya sekarang Gen Z, Gen Alpha dan seterusnya, itu nggak pernah keluar rumah. Iya nggak? Kaum rebahan. Ya di kamar, kalau nggak ditegur, dipanggil ayah sama ibunya lewat apa? Lewat WA. Ya nggak? Kalau nggak apa? Kalau nggak dimatiin wifi-nya, baru keluar. Ya nggak? Jangan-jangan di sini ada nih yang ketawa-ketawa ya. Justru ketika komunikasi kita hampir seluruhnya kita lakukan melalui media massa, ada hal-hal yang terlewat generasi ini bagaimana kita beretika dengan orang di media sosial. Seolah-olah orang semua paham dengan bahasa kita. Kita anggap semua orang paham dengan sifat kita. Padahal belum tentu semua orang itu tahu sifat kita. Iya enggak? Belum tentu orang paham dengan bahasa kita. Kalau kita sering tatap muka dengan orang, teman-teman, saya tahu nih, saya sering ngomong dengan Pak Yopi dan Pak Hasan. Saya tahu Pak Hasan ini ngomongnya gini, Pak Yopi ngomongnya gini, atau teman-teman yang di kantor kita tahu, karena kita tahu sifat mereka. Iya enggak? Oh dia ini kalau saya omongin ini dia tersinggung, makanya saya hindari ngomong seperti ini. Tapi ketika Anda di media maya, di media massa dan di media sosial, Anda anggap semua orang paham dengan Anda itu adalah salah. Anda anggap bahwa orang itu punya pengertian dan pemahaman tentang etika yang sama dengan Anda itu salah. Oleh karena itu ada batasan, kemudian ada juga bagaimana kita aturannya, ada etikanya ketika Anda berkomunikasi di media sosial. Pakai huruf besar semua pun sekarang itu dianggap tidak sopan. Ada yang begitu di medsos kita? Di WA pakai huruf besar semua. Kalau kita mungkin Gen Z mungkin ya, itu anggap itu sudah biasa. Dan istilah-istilah Gen Z itu banyak ternyata, yang saya nggak ngerti itu. Ya, terus terang saya nggak ngerti istilah-istilahnya, mungkin saya nggak ngikutin ya. Apa FOMO ya? FOMO ya bahasanya ya. Kalau Aceh ada istilah sendiri nggak? Nggak ada kan? Justru itu adalah ya kalau kita harus dekati kita dekati, pahami kita pahami, tapi kita punya etika standar yang kadang itu berbeda dengan etika di luar sana. Jangan anggap semua orang media sosial ini paham kita, sifat kita. Jangankan semua orang, ibu-ibu pun mengartikan kata beda-beda ya. I-Y-A, bahasanya apa? Iya. Tapi kalau ibu-ibu nggak mau katanya, harus iya gitu. Beda ya. Kalau iya saja dianggap marah katanya ya. Iya nggak? Iya, harus ada emotikonnya Bu. Emotikon begini ya. Ya. Kalau bapak-bapak kan enggak ya Pak ya? Iya sama iya A-nya 5 juga sama ya. Sama kalau bapak-bapak, kalau ibu-ibu beda. Jadi
Kita harus sensitif ya teman-teman semua ya. Karena jangan anggap semua orang paham dengan apa yang kita maksud dengan apa yang kita tuliskan di WA. Karena membaca WA, ini contoh ya, WA lah, mau Instagram DM lah, mau pakai Facebook Messenger dan seterusnya, itu harus kita apa ya, hati-hati, berhati-hati. Sekarang ada namanya Undang-Undang ITE, ya. Jadi apa ITE itu? ITE itu apa? Informasi dan transaksi elektronik. Sekarang jejak digital itu susah untuk dihapus teman-teman. Makanya harus berhati-hati. Nagih hutang pun katanya harus hati-hati ya. Ya enggak? Iya, 100.000 itu bisa buat kita nyawa melayang ya enggak? Iya. Kalau sekarang 100.000 bisa membuat nama kita tercemar. Rusaklah nama kita hubungi Bang Hotman Paris. Ya, ada kayak gitu? Ada? Ada kejadiannya, nagih hutang lewat media sosial, di screenshot, kemudian ribut seluruh Indonesia, ada? Ada. Makanya kita harus berhati-hati dengan jempol kita. Sekarang jempolmu adalah harimaumu. Kau dulu mulutmu adalah harimaumu. Itu ya teman-teman ya. Intinya itu, etika komunikasi dunia maya, etika menghubungi dosen, etika bermedia sosial, bullying dan seterusnya. Saya kira ini kita semua sudah sama pemahamannya. Bahwa kita punya etika, apalagi kita di Aceh ya. Aceh adalah negeri yang menjunjung tinggi syariat, yang menjunjung tinggi akhlak, yang menjunjung tinggi budi pekerti. Jadi ketika Anda semua ada sesuatu hal, tolong itu dipikirkan kembali sebelum Anda tulis di media sosial. Intinya itu. Jadi cukup ya materi ini ya. Jadi ini ada 15 slide, intinya Anda harus berhati-hati dalam menjaga tulisan, unggahan, apapun itu isinya di media sosial. Jangan berharap Anda terkenal dengan viral. Ya, kalau kata orang dulu, kalau Anda mau terkenal silahkan kencengi Ka'bah katanya ya. Anda akan terkenal dengan setika. Tapi Anda mau terkenal gara-gara itu misalnya. Ya, jangan sampai gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Demikian saja, terima kasih teman-teman semua, tetap semangat. Kita niatkan bahwa kita sekarang sudah kuliah di UT, menjadi mahasiswa UT, sudah berbudaya dengan budaya belajar di UT dengan budaya belajar mandiri. UT Aceh? Bere. UT Aceh? Bere. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Windra Irawan atas materinya ya yang sangat penting luar biasa ya. Kompleks, lengkap. Lengkap ya. Dapat dipahami semua ya, lengkap dan panjang. Paket komplit nih. Kayak bubar. Nah, lanjut apa lagi nih? Nah, kali ini ada sistem pembelajaran universitas terbuka yang bakalan dikupas tuntas oleh expert nih. Ini expert banget nih. Master of master. Nah, kita panggilkan saja sekalian ya. Ibu Siti Jamila SPD MPD, dosen FKIP UT Aceh. Ya, ini dosennya dosen bahasa Inggris. Boleh ditanya, boleh dipersilakan kalau mahasiswa mau nanya bahasa Inggris, pakai bahasa tapi Inggris. Jangan kasih materi bahasa Inggris ya, Bu. Ya. Jangan pakai bahasa Inggris tapi Bu ya. Amin ya. Ibu ada Ibu Mila, kami persilakan dengan segala hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini materinya masih serius ya. Yang awal tadi sama Pak Dir serius juga, karena sekarang kita mau cerita tentang perkuliahan ya, atau pembelajaran. Dan kita nggak usah ice breaking lagi karena tadi sudah pijat-pijat sama Pak Dir. Mudah-mudahan udah mulai melek ya. Walaupun tadi panjang kata MC, tapi tadi belum semua slide tertampilkan.
Insya Allah itu nanti teman-teman bisa akses di web mahasiswa. Nanti pas sesi ICT akan ditampilkan. Baik. Jadi untuk sesi saya kita akan cerita tentang pembelajaran ya atau perkuliahan dan juga kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Oke. Jadi ini judulnya memang registrasi, pembelajaran dan ujian, tapi yang registrasi dan ujian akan dibahas di pemateri berikutnya ya teman-teman. Kita fokus ke pembelajaran aja. Ini saya arahkannya kemana? Sini. Oke, ya, sistem pembelajaran dan apa yang harus dilakukan sebagai mahasiswa baru ya. Saya ingat di grup Camaba itu banyak yang habis ini ngapain lagi gitu kan. Nah salah satunya adalah hadir di kegiatan OSMB ya. Teman-teman ini boleh di zoom out aja, karena kecil-kecil tulisannya, atau yang di screen ini mungkin lebih jelas ya. Oke, jadi tentunya yang sudah teman-teman lakukan itu kan mencari-cari tentang UT ya, lalu akhirnya melakukan pendaftaran dan melakukan registrasi mata kuliah. Dan sekarang ya, you are here, kita ada di kegiatan LKP BJJ. Jadi ada 4 seri kegiatan pembekalan mahasiswa baru. Tadi sudah disinggung oleh Pak Dir, ini wajib diikuti ya. Dan eksklusif hanya untuk semester 1 saja. Jadi nanti waktu semester 2 teman-teman nggak akan disibukkan lagi dengan pembekalan karena akan ada adik kelas yang harus mendengarkan ini gitu ya. Jadi kita benar-benar berharap kalau ada kegiatan luring, hadirilah yang luring. Jangan pilih yang daring. Kenapa? Karena salah satu penyakit mahasiswa PJJ adalah feeling alone and isolated. Ya enggak? Apalagi yang misalnya pas mendaftar di UT memang sendiri, nggak ada kawan ya. Sekarang udah kenal nggak yang sama samping kanan kiri? Ya, tadi udah pijat-pijat, jangan sampai belum kenalan. Jadi keluar dari sini nggak ada yang kenal satu nama pun, itu sayang sekali teman-teman. Jadi bagaimanapun kita adalah makhluk sosial, ya kan? Jadi ikutlah kegiatan-kegiatan yang luring disiapkan UT, walaupun tetap kita akan siapkan yang daringnya. Belajarnya sudah daring, kalau masih bisa ikut kegiatan yang luring ya, kegiatan seperti ini, hadirlah. Jadi biar ada teman. Ya, daring nanti kalian mungkin akan juga berupaya mencari teman di dalam akun-akun e-learning. Tapi ketika memang bisa ada langsung ya untuk menjalin silaturahmi, itu saya pikir jauh lebih bagus ya. Oke, jadi teman-teman sekarang posisinya di sini ya. Nah, berikutnya adalah melakukan ini ya. Yang pertama mempersiapkan diri, ini panahnya nih. Menerima bahan ajar ya. Barangkali belum semuanya menerima ya, ada yang masih proses kirim. Berikutnya melakukan proses belajar mandiri dan juga mengikuti layanan bantuan belajar yang disediakan oleh UT. Jadi memang kita menyebutnya layanan bantuan belajar teman-teman ya. Karena di sini memang ada opsi skema mana yang teman-teman mahasiswa boleh pilih. Nanti kita lihat skemanya apa saja. Dan prinsipnya tetap prinsip belajar mandiri seperti yang tadi disinggung oleh Pak Dir. Nah, setelah mengikuti pembelajaran tentunya yang dihadapi adalah ujian akhir semester. Jadi ujian di UT hanya ada di akhir, tidak ada UTS ya. Tidak ada ujian tengah semester. Jadi di tengah-tengah pembelajaran itu hanya tugas, tidak ada ujian. Tapi tugas itu juga bagian evaluasi yang penting ya. Nah, untuk yang ujian, yang sifatnya ujian itu hanya di akhir saja. Oke, berikutnya setelah mengikuti ujian nanti memperoleh nilai. Setelah memperoleh nilai, ya kita ngulang lagi untuk semester berikutnya, registrasi mata kuliah dan seterusnya, belajar lagi ya. Jadi akan mengulang per semesternya sampai semua mata kuliah sudah diambil dan sudah lulus, baru nanti ujungnya adalah terjaring ke dalam daftar yudisium dan wisuda. Gitu. Jadi ini udah baru hari pertama, belum mulai kuliah udah cerita wisuda, ya kan? Biar visioner gitu, biar benar-benar keluar dari sini sudah punya mindset
walaupun UT nggak ada drop out-nya, bukan berarti mau kuliah sampai 10 tahun ya, jangan. Walaupun di UT tidak ada prinsip drop out, mau semester berapa saja UT boleh ya, nggak akan DO. Tapi tetap UT mendorong mahasiswa untuk lulus sesuai waktunya. Ya, standar S1 berapa lama? 4 tahun. Oke. Berikutnya, mundur. Oke. Pembelajaran dan bahan ajar, kita cerita tentang belajar mandiri, walaupun tadi sudah diulang-ulang ya sebenarnya oleh Pak Dir, yaitu dengan atas inisiatif sendiri. Itulah definisinya ya. Definisi belajar mandiri itu adalah belajar atas inisiatif sendiri, bukan berarti harus belajar sendiri-sendiri. Jadi bisa saja belajar secara berkelompok ya, itu juga namanya belajar mandiri. Kemudian belajar secara efektif dan efisien. Jadi karena kita tadi harus ngatur sendiri, maka kita juga yang harus tahu kapan kita efektif belajarnya. Ya, ini kita nggak begitu rinci, nanti di kegiatan yang sesi kedua ya teman-teman, yang pelatihan keterampilan. Seperti itu. Berikutnya, strategi lainnya adalah, bagian dari belajar mandiri juga adalah memiliki strategi ya. Strategi itu antara lain menjadi seorang mahasiswa yang proaktif ya. Jadi tidak menunggu datangnya informasi, harus mencari tahu gitu ya. Ketika misalnya ada website UT nih, ya harus dieksplor, harus dijelajah websitenya. Ada apa aja sih di situ? Ya, itu bagian dari strategi belajar mandiri ya, mencari informasi administrasi akademik. Penting nggak informasi administrasi? Penting. Tadi sudah disinggung juga, kalau kita lewat masa registrasinya lewat, ya nggak bisa lagi gitu ya. Jadi setiap sesuatu hal itu pasti ada plus minus ya. Ketika sistemnya online, itu banyak kemudahan. Tetapi salah satunya adalah ketika waktunya sudah lewat, kita nggak bisa mundur, kita nggak bisa nego. Ya, termasuk nanti pada saat pembelajaran di e-learning, tugasnya udah lewat waktunya, itu nggak bisa nego lagi. Walaupun teman-teman misalnya menghubungi kami dari pihak UT daerah, Kak tolonglah kemarin memang begini begitu ya, setiap orang pasti punya cerita, punya kesibukan ya dan lain sebagainya, nggak bisa. Kita nggak bisa menego yang namanya sistem online ya. Jadi benar-benar harus disiplin, harus tahu informasi akademik, tadi sudah disinggung antara lain di kalender akademik. Kalender akademik bisa lihat di mana? Ada yang sudah mengakses kalender akademik? Belum? Iya, ada di website UT, ut.ac.id/kalender strip akademik. Atau Google aja kalender akademik Universitas Terbuka, nanti masuk ini, langsung muncul di Google. Gitu ya. Kalau perlu itu dicetak, teman-teman. Baik, berikutnya adalah strategi yang lainnya itu mengikuti pembekalan. Pembekalan mahasiswa baru, yaitu OSMB, PKBJJ, workshop tugas, dan klinik ujian. Ya, 4 seri kegiatan. Kenapa nggak diselesaikan satu aja gitu? Kenapa nggak OSMB aja udah? Kenapa? Karena kita nggak bisa menampung banyak hal dalam satu waktu ya nggak sih? Jadi ini memang dipilah-pilah ya, yang nantinya sifatnya ada praktek-praktek itu di sesi yang kedua, di seri yang kedua. Kemudian di workshop tugas itu nanti lebih mendetail tentang tugas-tugas, ya kan? Dan yang terakhir nanti di klinik ujian tentang sosialisasi ujian, pelaksanaan ujian, dan sangat rinci tata tertib ujian dan segala macam. Kalau misalnya nggak bisa ikut ujian, ada skema alternatif apa, ya, dan seterusnya. Jadi memang ini dipisah-pisah teman-teman. Jadi kayak ini dapat undangan OSMB, nanti bulan depan udah dapat undangan PKBJJ, kayaknya baru kemarin dapat undangan ini, udah masuk lagi kegiatan workshop tugas, karena memang masa masa aktif ya, itu pendek ya di UT ya. Tadi kita sudah disinggung oleh Pak Dir, ujian di bulan Juni, berarti masa aktif itu kan hanya masuklah kita hitung Maret, April, Mei, ya lebih kurang 3 bulan. Jadi sembari Bapak Ibu teman-teman semua memulai perkuliahan,
4 kegiatan ini juga wajib diikuti ya, biar nggak ketinggalan informasi ya. Oke, berikutnya adalah mempelajari cara mempelajari modul atau buku materi pokok ya, itu di kegiatan PKBJJ. Juga yang kedua dan yang terakhir, itu semua ada di kegiatan PKBJJ. Baik, berikutnya tentang layanan bahan ajar untuk seluruh mahasiswa dengan layanan paket maupun non paket ya, kecuali yang mahasiswa beasiswa, itu bukunya dikirimkan ke alamat masing-masing, benar? Iya, silakan kalau misalnya nanti di semester depan mau ganti alamat, terserah ya, pada saat registrasi itu bisa dilakukan. Kemudian selain bahan ajar cetak juga disediakan bahan ajar digital ya. Nanti kalau ada kendala-kendala bisa dibahas di sesi ICT. Oke. Jadi sekali lagi kami juga dengan bangga gitu ya bisa mengatakan bahwa hanya UT yang punya bahan ajar di setiap mata kuliahnya. Jadi udah semudah itu disiapkan. Ya karena UT tadi PJJ sehingga dia bahan ajarnya tuh harus terstandar. Seluruh mahasiswa UT dengan program studi yang sama membaca bahan ajar yang sama. Ya kan? Gitu. Dan bahan ajar sudah ditulis memang dengan syarat-syarat untuk bisa dipelajari secara mandiri. Oke. Jadi hanya di UT saja yang ada bahan ajarnya teman-teman, per mata kuliah. Jadi satu mata kuliah ada bukunya. Berarti cukup baca BMP saja. Ya wajibnya iya, tapi bukan berarti kita tidak ya udahlah nggak usah lagi baca-baca referensi yang lain misalnya ya, tidak seperti itu juga. Bahan pendukung pengayaan dari UT sendiri juga banyak di website, di perpustakaan digital, dan silakan kalau di luar UT memang ada yang relate dengan mata kuliahnya itu silakan. Tapi yang jelas ketika seorang mahasiswa sudah menguasai buku yang per mata kuliah tadi ya, itu sudah sangat mumpuni. Karena per mata kuliah di buku itu memang sudah salah satu sifat BMP itu self-contained ya Pak, self-contained. Jadi memang buku itu ditulis per mata kuliahnya itu pengetahuannya sudah lengkap gitu di situ. Ya, jadi memang kewajiban mahasiswa itu sudah sangat praktis. Ketimbang misalnya di tempat lain kan biasanya, oke, untuk mata kuliah ini kalian cari buku ini, karangan itu ya. Biasanya kan kita seperti itu menghadapinya ya. Nah di UT udah gampang sekali. Per mata kuliah ada bukunya, tinggal dibaca aja, dipelajari. Oke, dan juga ada digitalnya ya. Berikutnya, nah ini adalah struktur. Sekarang kita sudah mulai lebih khusus bercerita tentang pembelajarannya ya. Sudah dengar pastinya tentang tutorial online ya. Jadi pembelajaran di UT itu kita sudah harus familiar dengan istilah tutorial ya. Tutorial kalau secara umum kan maknanya luas ya. Kalau di UT kuliahnya pembelajarannya memang kita sebutnya dengan tutorial ya. Tutorial online. Nah, orang-orang kebanyakan tuh nanya, maksudnya fleksibel, online, tidak mengganggu pekerjaan, itu apa? Gitu ya. Kan kalau Zoom itu juga ada jadwalnya. Nah, apakah tutorial online itu seperti Zoom? No, ya, tidak. Jadi tutorial online itu sifatnya lebih ke yang kita sebut dengan asinkronus. Teman-teman boleh Google ya. Yang namanya pembelajaran online itu ada 2 tipe, ada sinkronus, ada asinkronus. Nah, yang tutorial online-nya UT itu sifatnya asinkronus. Memang dia jadinya kesannya lebih pasif. Ya, di situ kita mengerjakan forum diskusi, di situ kita mengupload tugas. Dan itu bisa diakses selama 24 jam. Ya. Nah, ini adalah strukturnya. Jadi setiap sesi per mata kuliah ya. Ini berlakunya untuk per mata kuliah itu akan ada sesi pendahuluan ya, maka di sini diberi kode 0, kemudian 1 sampai 8. Jadi sesi 1, 2 dan seterusnya sampai sesi 8. Jadi per mata kuliah dia akan terstruktur seperti ini. By the way, untuk mengikuti tutorial online harus melakukan
aktivasi. Sudah aktivasi? Ada yang belum? Atau nggak paham juga? Apa itu aktivasi? Oke, saya nggak lanjutin nanti di sesi ICT ya. Yang jelas bukan ketika kita mendaftar menjadi mahasiswa UT, meregistrasi mata kuliah, lalu otomatis kita langsung masuk ke dalam tutorial online. Tidak. Jawabannya tidak. Jadi tidak otomatis. Jadi ada langkah yang harus dilakukan oleh mahasiswa untuk menjadi peserta tutorial online. Oke. So, terstrukturnya 8 sesi. Jadwalnya ada di, saya jam sedikit ya. Saya mau tampil, kok nggak ada di sini? Boleh ditampilkan ulang? Seharusnya saya sudah memposting ini jadwal e-learning. Gak ada ya? Tampilkan kembali slide-nya, tolong. Susah ini menggambarkannya kalau nggak ada ini. Harusnya di PowerPoint saya sudah men-screenshot jadwal e-learning teman-teman. Jadi sesi 1 sampai 8 itu, sesi 1 dimulai tanggal, ada yang tahu? 14 April, benar. Alhamdulillah setelah lebaran ya. Setelah lebaran, karena kalender akademik UT kadang nggak mengenal lebaran. Karena e-learning tadi ya, sistemnya bisa diakses 24 jam. Jadi ada sewaktu-waktu tuh mahasiswa akan ketemu e-learning tuh pas lebaran. Jadi mau tugas juga kalau kenanya pas lebaran, interval waktunya ya sudah gitu ya, harus dihadapi. Jadi sesi 1 akan dimulai per 14 April 2025. Jadi teman-teman bisa melihat jadwalnya ada di akun e-learning masing-masing, atau nanti sesi ICT tolong di-post ya, ditampilkan untuk jadwal e-learningnya. Jadi setiap sesi itu ada interval waktu, per sesi itu berapa hari kira-kira? Ada yang sudah lihat sesi 1 14 April sampai tanggal berapa? Sampai tanggal berapa 14 April? 27, sampai 27 April. Berarti sekitar berapa hari itu? 13 hari, ya lebih kurang 2 minggu ya. Ada 10 harian atau 2 minggu. Jadi perhatikan di tanggal itu. Jadi per sesi itu berlaku untuk seluruh mata kuliah teman-teman. Kalau misalnya ada 8 mata kuliah, udahlah cuman banyak waktunya 24 jam, ada 10 hari ya. Nah ketika kita sudah punya konsep yang seperti itu, tidak menjadwalkan, nah itu insya Allah akan bablas biasanya. Jadi biasakan ada jadwal ya, hari ini mengerjakan yang mana, karena itu tadi 10 hari itu berlaku untuk seluruh mata kuliah, bukan satu mata kuliah ini di tanggal ini, satu mata kuliah di tanggal itu, tidak seperti itu. Oke, jadi sekali lagi ini bisa diakses 24 jam, diatur dengan interval waktu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian ya. Kemudian Emang harus di-cut ya mungkin sama ICT ya. Gimana, mau ditampilkan lagi nggak? Udah habis waktunya? Bisa ditampilkan sekali lagi? Yang tabel aja, saya mau cerita yang di tabel aja biar terbahas TMK. Oke, sorry. Kalau balik berarti ini kan. Oke. Nah, dari tadi kan kita cerita tentang tutorial online, ya. Jadi saya naik lagi ke atas nih ya, yang lebih umumnya ya. Pada prinsipnya layanan bantuan belajar di UT itu ada 3 skema teman-teman semua, ya. Ada yang namanya TTM atau tutorial tatap muka, yang sekarang lebih banyak dibuat dengan skema TUWEB, atau namanya adalah tutorial webinar, kepanjangan dari TUWEB ya, tutorial webinar. Kemudian ada yang namanya tutorial online atau praktek online, sama-sama di e-learning, yang dari tadi kita sudah bahas. Dan ada yang namanya TMK. TMK itu kepanjangan dari tugas mata kuliah, singkatan dari tugas mata kuliah. Jadi ketika disebut TMK, itu nanti beda lagi dengan tugas yang ada di Tuton.
itu beda lagi ya. Jadi memang TMK itu adalah skema. Nah, untuk TUEP atau TTM yang diberikan oleh UT itu hanya untuk mahasiswa yang memilih sistem paket semester SIPAS semi misalnya, atau SIPAS penuh. Ya. Dan rata-rata di sini adalah SIPAS non-TTM, ya kan? Nah, ketika SIPAS non-TTM itu sudah otomatis tidak akan mendapatkan layanan ini, ya, kecuali mata kuliah tertentu. Misalnya di akhir nanti ya ada mata kuliah karya ilmiah, itu bimbingannya memang TUEP. TUEP itu seperti apa? Ya, TUEP itu seperti Zoom meeting. Ya, jadi kalau TUEP itu yang kita sebut dengan pembelajaran sinkronus, ya, bukan asinkronus. Kalau yang e-learning asinkronus. Jadi kalau TUEP sinkronus itu kan terjadwal. Jadi kita terikat di situ, ya. Nah, itu memang ada hanya untuk di beberapa mata kuliah saja secara umum. Dan untuk mahasiswa dengan, ini saya udah lanjut ya. Siapa sih yang main ini? Yang tadi aja jangan dimajuin dulu. Oke. Udah lanjut ya. Lanjut cerita tentang Tuton dan TMK. Lalu TMK itu seperti apa? TMK itu websitenya adalah tmk.ut.ac.id, di mana mahasiswa hanya akan mengerjakan tugas saja per mata kuliahnya. Kalau di Tuton, di situ ada selain mengerjakan tugas, ada forum diskusi, dan ada dosen yang ditugaskan untuk satu mata kuliahnya, per mata kuliahnya. Ya. Sementara di TMK, itu memang murni mengerjakan tugas saja. Jadi tidak ada dosen pendamping sama sekali untuk tiap mata kuliahnya. Ya. Sehingga sangat disarankan teman-teman ikutnya yang Tuton, yang TMK. Ya. TMK itu memang lebih ke mereka yang benar-benar sulit cari waktu. Baru itu TMK. Apalagi sekarang semester 1 masih ikut aja dulu Tuton. Jangan langsung ke TMK. Nah, karena tadi TMK itu hanya mengerjakan tugas ya, sementara di Tuton itu effortnya lebih, sehingga komponen nilainya juga berbeda. Untuk Tuton, kontribusinya adalah 30% dari, ini terlalu rinci ya, 30% pengaruhnya untuk nilai akhir mata kuliah ya teman-teman. Sementara TMK itu kontribusinya 20%, lebih rendah. Dan tertinggi memang adalah TTM atau TUEP. Nah lalu pertanyaannya, bisa nggak teman-teman SIPAS non-TTM itu ikut TUEP? Bisa, karena di UT ada namanya ATPEM, atas permintaan mahasiswa. Jadi memang mengajukan dan berbayar lagi ya, per mata kuliahnya itu dikenakan biaya 150.000. Jadi selain registrasi, kalau memang mau TUEP itu berbayar lagi 150.000 ya. Jadi biar nggak pening-pening kali semester ini ikut aja dulu Tuton ya, sambil mengalir nanti mempelajari ATPEM itu seperti apa ya, kalau memang berminat untuk di semester depan. Oke, ini tadi jadwal Tuton yang tadinya tidak tertampilkan di sini. Jadi minggu ini maksudnya sesi ya, 1 sampai 8. Oke, kemudian bisa teman-teman lihat jadwal tugas ini hanya 3 kali. Jadi tugas apapun skemanya, TTM, TUEP, TMK, Tuton, tugas itu tetap 3 kali. Terus di sesi yang lain yang nggak ada tugas itu ngapain? Di sesi yang lainnya, termasuk di sesi yang ada tugas, teman-teman itu nanti diberikan pertanyaan kayak forum diskusi gitu. Itu berbalasnya jadi kayak via chat, diketik. Jadi semuanya tuh pasif di sini, tidak ada yang direct communication, komunikasi langsung dengan dosen itu tidak. Bagaimana berkomunikasi dengan teman-teman lain di dalam e-learning itu menggunakan fitur messages ya, ada fitur pesan di situ. Nanti dieksplor.
Silakan setelah dari sini masuk ke e-learning dan mengeksplor. Tapi memang mata kuliahnya belum muncul. Mata kuliahnya akan muncul di hari pertama, 14 April nanti. Ya, kalau untuk sekarang teman-teman bisa mengotak-atik dulu ada menu apa saja, seperti itu. Oke, mungkin cukup cerita pembelajaran. Kalau nanti ada yang mau ditanya, nanti kita kayaknya digabung dengan sesi registrasi dan ujian ya. Berikutnya kita cerita tentang kemahasiswaan. Baik. Meskipun mahasiswa UT rata-rata sudah bekerja ya, tetapi program kemahasiswaan itu banyak sekali di UT, sangat-sangat didukung ya. Antara lain memang kan adalah ketika mahasiswa itu lulus ya, diharapkan kan sudah ready ya, sudah ready dengan punya soft skill yang lain, dia punya keterampilan yang lain ya kan. Jadi ketika misalnya teman-teman mahasiswa UT sudah bekerja, tidak menutup kemungkinan ya kalau misalnya mau juga ikut aktif di kemahasiswaan. Materinya ada di link. Materinya ada di link, mohon ditampilkan. Oke. Dan setelah ini kita juga akan sekaligus melantik ya teman-teman pengurus organisasi mahasiswa UT. Masih belum tampil? Baik, tanpa slide dulu ya. Seingat saya slide pertama itu ada yang namanya program PKM, program kreativitas mahasiswa, Dan itu lebih ke yang wirausaha ya. Disebut dengan PKM kewirausahaan, itu masih program internalnya UT. Tadi yang Pak Dir sempat singgung tentang mengajukan proposal. Nah, teman-teman yang punya wirausaha apapun, bidang jasa, kuliner, apalagi kalau kewirausahaan, apapun ya, itu kami sangat welcome untuk diajukan proposal. Tapi memang ada syarat semester. Nah, semester lalu kita ada 2 orang yang mengajukan ya. Dan alhamdulillah berkesempatan untuk ke UT Pusat. Nah, dan itu semua dibiayai. Udah dapat bantuan biaya 5 juta, ke pusatnya dibiayai lagi, ya. Dan alhamdulillah kemarin juga membuahkan hasil, orangnya ada di belakang, nanti pas pelantikannya sekalian kita kenalin ya. Nggak ada materinya, ada di link materi. Semester lalu yang berangkat ke pusat itu berhasil memenangkan lomba poster ya, juara 1 lomba poster. Wirausahanya adalah sambel, tapi ada khas-khas Acehnya, ada bakala ya wajannya, gitu. Jadi semakin khas daerah itu semakin baik ya. Oke, ini dia. Jadi lomba poster produk PKM kewirausahaan ya. Mahasiswa program studi perpajakan ya, tapi dia punya wirausaha. Jadi silakan yang berminat untuk ikut ya. Kemudian ada yang namanya P2MW, program pembinaan mahasiswa wirausaha. Kalau P2MW ini lebih berkelas lagi karena dia skema kementerian. Jadi akan diadu dengan proposal dari universitas lainnya. Kalau yang sebelumnya tadi masih internal UT. Kemudian ada lagi yang namanya MBKM, ini memang pencetusnya adalah menteri yang sebelumnya, Pak Nadiem Makarim, dan sampai sejauh ini masih berlangsung. Ada yang namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saya screenshot hanya laman depan karena memang belum ada detail di situ untuk semester yang ini ya. Tapi antara lain di situ adalah student exchange. Ada student exchange, pertukaran pelajar ya, ke luar negeri, kemudian juga ada program magang di perusahaan atau di bank, seperti itu. Dan memang ada syarat semester, rata-rata nggak bisa semester 1, ya, semester 2 ke atas. Jadi di semester 1 ini teman-teman yang kira-kira berminat, dicatat dari kegiatan ini, cari-cari tahu sendiri. Ya. Kalau mau ditanya, boleh ke UT Aceh nanti. Berikutnya, ada yang namanya Dispor Seni, diskusi ilmiah, pekan olahraga dan seni. Nah, kalau ini nih lomba nih, lomba yang setiap tahun dibuat oleh UT, ya. Ini poster semester kemarin, jadi di sekitar Mei, tahun lalu ya, bukan per semester ini, per tahun.
Jadi di tahun ini juga nanti lebih kurangnya di bulan ini juga kita akan terima pendaftaran ya yang mau ikut lomba. Ada lomba apa saja? Nah, ini antara lain ada catur online, debat bahasa Inggris, debat hukum, karya tulis, olimpiade, seni suara, seni tari, stand up, TikTok edukatif, dan tilawah Quran. Dan ini enggak fix ya, per semester dia bisa improve, bisa dinamis. Jadi teman-teman yang nanti akan daftar hadirnya mengakomodasi seperti biasa ya Saiful. Daftar hadir lengkap kan? Ya silakan di list kalau punya bakat minat atau prestasi di bidang-bidang tilawah ya atau pernah stand up, silakan. Dan ini memang ajang yang bergengsi ya di UT, dilombakan antar UT daerah. Jadi kalau sudah nanti mendaftar dan berangkat dan ikut atas nama UT Aceh, nanti berarti udah kayak mewakili provinsi gitu. Ketemu dengan teman-teman dari daerah lain. Dan kalau menang juga dapat beasiswa. Sifatnya subsidi. Kalau nggak salah kayak juara 1 bebas SPP 3 semester. Juara 2 semester, juara 3 1 semester. Nah, semester lalu seperti itu. Ya. Jadi kami sangat welcome. Mudah-mudahan ada teman-teman di sini yang berbakat dan berminat untuk ikut-ikut seperti ini ya. Nah, terakhir kita yang terbaru ada yang namanya Ormawa, organisasi mahasiswa yang terdiri atas 5 struktur ini dan akan kita lakukan pelantikannya sebentar lagi ya. Jadi sesi dari saya sudah selesai. Teman-teman nanti kalau ada pertanyaan silakan di-keep karena untuk efisiensi waktu kita akan gabung di sesi berikutnya kalau memang ada pertanyaan. Ya, silakan ditanya aja, nggak usah ragu-ragu dan nggak usah malu-malu karena yang lain juga belum tentu tahu, belum tentu paham gitu kan. Jadi siapa yang punya nyali untuk bertanya, siapa yang pede untuk bertanya, silakan. Jadi dari saya itu kita langsung lanjut ke pelantikan ya. Saya kembalikan ke MC. Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Siti Jimna atas materi yang bermanfaat sekali untuk sistem pembelajaran jarak jauh kita. Baik, boleh kepada Bang Wahyudi ya, yang tadi jawab rektor kita ya. Ya, Bang Wahyudi ya. Boleh dikasih merchandise-nya, tolong dibantu merchandise-nya. Siapa yang mau kasih? Ya, boleh Bang. Boleh. Ke depan aja Bang. Ke depan aja Bang. Tepuk tangannya dulu dong buat Bang Yahudi. Oke, baik. Tadi Bu Siti Jamila juga sudah menyampaikan kalau kita saat ini dengan adanya kegiatan OSMB ini juga sekalian dengan kegiatan pelantikan panitia ataupun pengurus dari Ormawa Universitas Terbuka Banda Aceh periode 2025 sampai 2027. Benar sekali. Jadi ada yang mau hobi-hobi, nanti hobi futsal, mini soccer, volley atau segala macam, boleh dibuat tuh grupnya dulu. Iya. Nanti bakalan kita tampung di Ormawa. Iya, Baik. benar sekali. Nah, sebelumnya kita akan panggilkan ya terlebih dahulu para pengurusnya. Lampiran 1, Keputusan Direktur Universitas Terbuka Banda Aceh nomor 52 tahun 2025, tanggal 13 Maret 2025. Daftar nama pengurus Ormawa, Organisasi Mahasiswa Universitas Terbuka Banda Aceh periode 2025 sampai 2027. 1. Sultan Al-Faiz, Prodi, Ilmu Administrasi Bisnis, jabatan sebagai Ketua. Yang kedua, Nafisa Ulfa, Prodi Ilmu Hukum, jabatan Sekretaris. Boleh silakan maju ke depan. Ketiga, Uswatun Hasanah, Prodi PGSD, jabatan Bendahara. Keempat, Muhammad Haikal, Prodi Manajemen, jabatan Koordinator Unit Kegiatan Mahasiswa. Kelima, Janatul Firdausi Firesi, Prodi Perpajakan, jabatan sebagai anggota Unit Kegiatan Mahasiswa. Yang keenam, Muhammad Shibran Malasi, Prodi Manajemen, anggota Unit Kegiatan Mahasiswa. Ketujuh, Muhammad Hasan Nuradi, Prodi Ilmu Hukum, anggota Unit Kegiatan Mahasiswa. 8.
Hadis Nadila, Prodi Ilmu Hukum, anggota unit kegiatan mahasiswa. 9 T. Musrian, Prodi Teknologi Pangan, Koordinator Bidang Kelompok Keilmuan. 10 Carlo Takasima Bukit, Prodi Ilmu Hukum, anggota bidang kelompok keilmuan. 11 Kamaruzaman, Prodi Manajemen, anggota bidang kelompok keilmuan. 12 Kalisa Humaira, Prodi Ilmu Hukum, anggota bidang kelompok keilmuan. 13 Adinda Syifa Arazi, Prodi Ilmu Hukum, anggota bidang kelompok keilmuan. Nah, yang hadir ini ada juga yang dari Aceh Tengah. Nah, Secara daring ya, Ya, mengikuti secara pelantikan daring. secara daring. Baik, selanjutnya dipersilahkan Direktur Universitas Terbuka Banda Aceh, Bapak Windra Irawan SIKOM MSI untuk melantik para pengurus Ormawa periode 2025 sampai 2027. Tes. Sebelum dilantik mungkin dijelaskan dulu ya teman-teman ya, bahwa Ormawa ini adalah organisasi kemahasiswaan yang sebelumnya itu belum ada di UT ya. Jadi ini baru perdana tahun ini dan ini menampung setiap kegiatan kemahasiswaan. Jadi teman-teman nanti hobinya apa, kemudian inginnya apa di sana itu bisa nanti diwadahi di Ormawa ya, di Ormawa. Jadi bahasanya itu sebetulnya merupakan wadah pembangunan karakter serta pengembangan potensi kemampuan mahasiswa dalam bidang akademik dan non akademik. Ya, ini kemahasiswaan. Ini mahasiswa semester berapa? Semester 4. Semester 2. 4. Nah, ini mahasiswanya sudah aktif semua. Jadi teman-teman nanti bisa bergabung di sini, nanti bisa mendaftar, kegiatan-kegiatan kita akan kita hidupkan ya untuk kegiatan kemahasiswaan. Siap untuk dilantik ya? Ini nggak pakai Quran di atasnya kan ya? Jadi ini hanya pelantikan, bukan sumpahin ya, nggak disumpahi kan? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dilantik saya akan menanyakan pada saudara atau saudari selaku pengurus organisasi mahasiswa UT Banda Aceh periode 2025-2027 tentang kesanggupannya. Apakah saudara-saudari siap dilantik menjadi pengurus organisasi mahasiswa UT Banda Aceh periode 2025-2027? Bismillah, insyaallah siap. Apakah saudara dan saudari sanggup bekerja sama dan menjalankan amanat organisasi mahasiswa UT Banda Aceh? Baiklah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim disaksikan oleh seluruh peserta orientasi studi mahasiswa baru, disaksikan juga oleh para dosen dan staf UT dan para pengurus salut. Saya lantik dan saya kukuhkan saudara-saudari sebagai pengurus organisasi mahasiswa UT Aceh periode 2025 dan 2027. Semoga amanah yang diberikan ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangannya dulu dong buat pelantikan. Baik, setelah itu foto bersama antara Pak Direktur dan Boleh pengurus Mas Ormawa. Fauzi Ormawa. ikut bergabung ke depan. Boleh Pak Fauzi, Pak silakan Yopi Pak. Bahasan, Foto silakan Pak. bersama dulu. Gung, foto pertama Gung. Foto bersama dulu Gung. Buka barisan.
Oke, silakan boleh kembali ke tempat. Terima kasih kepada Bapak Direktur dan para pengurus untuk bisa kembali ke tempat dan dilanjutkan kata sambutan singkat Ketua Ormawa terpilih yaitu Sultan Al-Faiz. Kepada Sultan kami persilahkan untuk memberikan kata sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Direktur UT Aceh, Bapak Windra Irawan SIKOM MSI beserta dengan jajarannya. Yang saya hormati Bapak Fauzi Rahman Kokasih SSMPD selaku staf ahli dari Kantor Rektor Universitas Terbuka. Yang saya hormati seluruh anggota Ormawa UT Aceh terpilih dan juga seluruh mahasiswa baru Universitas Terbuka tahun 2025. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesempatan sehingga hari ini saya masih bisa berdiri di hadapan seluruh mahasiswa semuanya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur yang telah melantik langsung saya sebagai Ketua Ormawa dari UT Aceh. Dan juga terima kasih saya ucapkan kepada seluruh teman-teman anggota organisasi mahasiswa UT Aceh yang telah mempercayakan saya sebagai Ketua dari Ormawa UT Aceh selama satu periode ini. Teman-teman semuanya, mungkin saya sampaikan sedikit bahwasanya menjadi seorang pemimpin ataupun ketua bukanlah hal yang sangat mudah. Dari sini saya mungkin akan berusaha bersama dengan teman-teman ke depannya untuk memajukan terus program UT Aceh ini dengan sebaik-baiknya. Dan juga perlu kita ketahui bahwasanya Ormawa ini merupakan wadah bagi mahasiswa semuanya untuk bisa mengembangkan pengetahuan, baik itu keterampilan dan sebagainya, baik itu dalam bentuk akademik maupun non-akademik. Dan di sini saya juga mengajak kepada seluruh mahasiswa baru Universitas Terbuka tahun 2020 ini untuk nantinya dapat bergabung dalam kegiatan Ormawa ini, ya di mana nanti di sini kalian bisa mengekspresikan seluruh kegiatan yang misalnya kalian ingin terapkan, yang nantinya akan kita realisasikan dalam bentuk Ormawa UT Aceh ini. Kemudian Ormawa UT ini juga merupakan wadah pembangunan karakter, pengembangan potensi dan juga kemampuan mahasiswa agar tertingkatnya kesadaran dan juga partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan. Mungkin itu saja sedikit kata-kata sambutan dari saya selaku ketua dari Ormawa UT Aceh. Terima kasih atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya. Semoga Ormawa ini walaupun organisasi baru makin sukses ya. Makin sukses. Iya, tadi kita di Zoom iya, ICT benar. boleh kita sapa dulu nih pengurus Ormawa yang iya, Bang Carlo tadi. Ada saya dua ada ya? lihat Bang Carlo tadi ya. Boleh Bang Carlo. Boleh kita sapa-sapa dulu iya. Bang Carlonya. Boleh dihidupkan mic-nya? Mic-nya, suaranya Bang Carlo, kami pengen dengar suaranya Bang Carlo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Carlo nih lagi ada di mana nih Bang? Boleh dijelasin sedikit juga? Halo teman-teman semua. Jadi saya lagi di Aceh Tengah, tepatnya di Takengon. Oh, di Aceh Tengah nih. Ya, ada yang di Aceh Tengah nih. Mana? Kemenkumham nih, Kemenkumham. Mana? Kemenkumham. Satu alma mater sama Bang Carlo nih. Boleh disapa dulu Bang. Pihak orang-orang yang hadir di OSMB kali ini Bang. Boleh disapa-sapa dulu Bang. Ya, minta kata-kata. Ya, kata-katanya untuk mahasiswa baru nih. Kata-kata untuk yang ikut OSMB Luring Bang. Baik, izin sebelumnya saya Karul Takasima Bukit, mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Ilmu Hukum semester 4. Jadi saya bekerja sebagai seorang ASN di Rutan kelas 2B Takengon. Untuk mahasiswa semua, mari sama-sama kita tingkatkan pengetahuan kita dan terkait juga keterampilan kita, salah satunya dengan mengikuti kegiatan di Universitas Terbuka. Universitas Terbuka telah memberikan wadah untuk kita semua untuk berkarya dan untuk menampilkan apa yang
ada di dalam diri kita, jangan cuma dipendam, agar dunia tahu ada apa di dalam diri kita. Terima kasih. Iya, baik. Tepuk tangannya dulu buat Bang Carlo yang jauh di Asia Tengah. Baik, terima kasih Bang Carlo. Terima kasih banyak Bang Carlo, sehat selalu Bang. Ya, sehat selalu. Ada lagi nih ya. Kita sapa lagi. Boleh. Kamaruzaman masih ada pengurus Ormawa atas nama Kamaruzaman. Sepertinya sudah terputus. Sama satu lagi Uswatun Hasanah. Jadi ada 3 orang yang mengikuti pelantikan secara daring ya, Ayah. Baik, kita bakalan masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi dan registrasi dan sistem ujian di Universitas Terbuka. Boleh, gimana? Siapa nih pematerinya nih, Miranda? Ini materinya memang langsung master, koordinatornya langsung nih, koordinator Universitas Terbuka Banda Aceh ya, yaitu manajernya langsung nih. Iya, manajer registrasi, pembelajaran dan ujian, yaitu Bapak Hasanuddin Adnan SIP. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung masuk ke materinya biar tidak buang-buang waktu. Karena waktu diberikan untuk saya 30 menit, tapi kalau saya lihat materi kayaknya nggak cukup. Sampai jam 6 sore nanti baru selesai ini. Masih sanggup sampai jam 6 sore? Nggak sanggup ya. Universitas Terbuka, registrasi, pemerintahan, dan ujian. Oke, kita akan membahas registrasi, jenis paket layanan, kemudian ini pemerintahan dan bahan ajar sudah dijelaskan tadi oleh Bu Mila. Kemudian ujian akhir semester ini UAS nih. Ada nilai ujian dan kelulusan. Jadi 5 bahan yang akan kita bahas di sini. Jadi kalau kuliah di Universitas Terbuka sesuai gayamu ya. Ini yang pertama kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa yaitu melakukan registrasi ini setiap semester ini berlaku ini. Setiap semester sampai Anda lulus. Jadi kemudian memperoleh bahan ajar, kemudian mengikuti LKPJ seperti yang kita ikuti sekarang ini. Melakukan kegiatan belajar, kemudian memilih bantuan belajar via tutorial tatap muka atau webinar, tutorial online atau asinkronus seperti di ini sudah jelaskan sama Ibu Mila tadi ya. Kemudian mengikuti ujian dan menerima hasil ujian. Itu yang Anda lakukan setiap semester. Jadi ini yang berlaku untuk semua mahasiswa. Baik mahasiswa yang ongoing istilahnya, mahasiswa sudah semester 2, semester 3 selanjutnya, itu yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Mahasiswa yang daring ini juga sama ya. Kemudian jenis registrasi untuk mahasiswa baru ada admisi dan registrasi mahasiswa, itu di websitenya admisi.ut.ac.id. Kalau mahasiswa lama registrasi mata kuliah setiap awal semester sampai lulus. Untuk mahasiswa baru registrasi mata kuliah sampai lulus ini sama juga ini. Kemudian tempat registrasi untuk mahasiswa baru registrasi dilakukan secara online melalui laman myut.ac.id. Mahasiswa lama sama juga. Kemudian berkas registrasi dapat diperoleh secara online melalui laman UT ini, halaman websitenya
Udah tahu nih websitenya, udah pernah buka? Ini kalau saya tanya jawab, kalau nggak mengerti jawab nggak mengerti, kalau mengerti jawab mengerti. Pokoknya ada jawaban. Jangan saya tanya diam aja, ya. Waktu registrasi setiap semester sesuai kalender akademik yang dapat diakses melalui laman ini. Seperti Bu Mila bilang tadi, ini laman kita mengambil kalender akademik ya. Sekarang boleh dicoba nih, langsung keluar kalender akademik, kemudian disimpan di HP, itu dibaca setiap kali melakukan kegiatan UT. Setiap semester sesuai kalender akademik itu sama, mahasiswa lama, mahasiswa baru sama. Kemudian registrasi secara online kalau mahasiswa baru, mahasiswa lama sama. Ini biaya pendidikan, ya. Biaya pendidikan terdiri dari uang kuliah dan biaya layanan akademik lainnya. Contoh, ganti ganti kartu mahasiswa. Itu biayanya 50.000, itu sudah ditetapkan tuh. Kalaupun dibuat sama Salut 50.000 juga. Itu tetap sama tuh. Ada registrasi ADPEM bagi yang mengajukan ADPEM itu 150 per mata kuliah. Biaya sesuai dengan skema layanan yang dipilih oleh mahasiswa. Kalau biaya itu kan misalnya ada mahasiswa ngambil 9 SKS. Biayanya sesuai dengan SKS. Kecuali yang guru yang PGSD. Itu sudah dipaketkan, itu nggak bisa digoyang lagi. Udah tetapkan segitu, tidak bisa goyang tuh. Pembayaran biaya pendidikan dilakukan melalui bank, BTN, BRI, Mandiri, BSI, Grup Alfamart atau Tokopedia. Yang ada di kita cuman yang ini ya. Ini. Jadi untuk informasi lengkap tentang besaran biaya dapat diakses nih di www.utacid biaya pendidikan sarjana dan diploma. Di situ ada semua jumlah biaya pendidikan kita. Jadi tidak ada sembunyi-sembunyi. Yang ini 150, yang itu 100, enggak ada, semua sama rata biaya kita. Ini jenis layanan sudah dijelaskan tadi oleh Bu Mila. Lembar informasi pembayaran ini lip yang ada sama teman-teman kalau sudah membayar lipnya semua kan. Ini biar tahu cara membaca lipnya. Misalnya ini apa ini? ESPA 4122 matematik ekonomi. Jam ujiannya di sini kan 11. Bukan jam ujian jam 11, jangan nanti sampai salah datang waktu ujian. Itu 1.1. Dulunya ada titik, sekarang udah nggak ada lagi. Dulu dibedakan angka Romawi dengan angka biasa. Jadi 1.1, jangan Pak saya di lip ujiannya jam 11, kalau di sini jam 1, jam 7. Itu beda ya, harus dipahami ini. Kalau misalnya ini jam 4, jam 14, mana ada ujian jam 14, jam 15, jam 23, kan nggak ada ujian jam 23. Jadi kalau 23 itu artinya jam kedua, hari kedua, jam ketiga. Ingat tuh, hari kedua, jam ketiga. Kalau ada jam 25, ini hari kedua jam, itu cara melihatnya, jangan salah paham. Kalau salah paham bisa ketabrak. Ketabrak sama BE kan. Kalau orang-orang zaman dulu masih ingat BE, masih ingat mobil paham itu ada dari Biren tuh. Sekarang mana ada lagi, udah Gen Z nggak kenal lagi mobil-mobil yang ada di Biren. Salah paham, salah. Pokoknya ada BE, ada apa lagi? Itu ya. Jadi yang itu yang tadi berisi data dari mahasiswa. Ini yang kotak merah data mahasiswa, yang kotak biru cara melihat apa? Jam ujian, kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan ini passwordnya ya. Oh bukan, layanan apa ujian
UO atau TO. Kemudian sifat ujian, ada pilihan ganda. Ini kalau PG pilihan ganda. Lalu kotak berisi daftar mata kuliah ini, yang apa ini? Warna oranye ya, apa ini? Ini menandakan tempat bayar. Batas akhir bayar. Kalau ujian, setiap lip udah dicantumkan tanggal ujian. Ini tanggal ujian. Tapi ini yang contoh ya, bukan yang sebenarnya. Kalau yang sebenarnya di lip Bapak Ibu coba lihat jam hujannya, hari hujannya hari apa, ada di situ. Itu khusus ujian UTM, bukan ujian suhu ya. Ini. Jadi kalau ujian di sini tanggal 6 bulan 6, tanggal 23 bulan 6. Kalau ini ujian tahap 22 bulan 6 2004 dulu. Sekarang gitu juga. Coba lihat, kalau ada lipnya bisa dilihat tuh tanggal berapa ujian. Itu nggak akan berubah tanggal ujian. Mau lebaran kah, mau puasa, mau banjir, tetap ujian kita. Nggak ada istilah banjir nih, nggak bisa ujian. Oh, ini Pak, saya mau ke undangan Pak, nggak bisa ujian. Undangan nomor 10, hujan nomor 1. Jangan kawin adik sepupu, kita nggak bisa ujian, itu kan aneh. Kecuali kita sendiri yang kawin tuh nggak bisa ujian. Mau kawin lagi. Iya, ini sering, bahkan banyak mahasiswa tanggal ujiannya nggak tahu. Di telepon, kami telepon, Bapak Ibu hari ini ujian. Hah? Masih juga udah kita bilang ujian. Itu kan aneh tuh. Padahal tanggal ujian udah jauh-jauh hari diberitahukan di sini. Makanya kita malas membaca. Jadi sering waktu ujian kami telepon. Kenapa nggak hadir waktu ujian? Sering kami telepon. Begitu baiknya kami terhadap mahasiswa. Jadi kalau yang bangun maka kami, yang masih tidur kami bangunin. Bukan kami bangunan ya, kami bangunin. Jadi begitu jaga dia hari ini ujian, terkejut dia. Itulah lika-liku mahasiswa UT ya. Pastikan Anda memahami cara membaca lembar informasi ini. Kotak merah berisi data mahasiswa ini kan. Kotak biru berisi daftar mata kuliah yang ini. Ini masih sama yang tadi. Kemudian kotak hijau berisi penjelasan berbagai kode daftar mata kuliah. Sama seperti tadi ini. Daftar ujian akhir semester. Apa itu UAS? Kalau ada yang ditanya kita kapan UAS? Jangan jawab Ustadz Abdul Samad. Itu dulu memang iya. Tapi kalau di UT UAS itu ujian akhir semester. Jangan mindsetnya ke UAS yang satu lagi itu. Jadi ujian akhir semester itu hasil belajar dalam satu semester diukur melalui UAS. Ada 3 bentuk UAS, yaitu ujian online, ujian take home exam yang dibilang tadi sama Pak Direktur, kemudian ada ujian tatap muka. Nah ini, apa ini? Udah dijelaskan dengan Ibu Mila tadi ini ya. Ujian tatap muka. Kalau biaya ujian tidak ada tambahan lagi, kecuali yang pindah ujian seperti dibilang tadi. Kemudian jadwal ujian bisa dilihat di KTPU. KTPU tahu apa? KTPU tahu apa? Kartu tanda peserta ujian. Nanti di print pada saat ujian. Akan di kami blast nanti dikasih tahu ke Salut apa itu kapan masa mencetak kartu tanda peserta ujian. Ini kartu tanda peserta ujian akan dikemas dalam satu file nanti ya.
berisi tentang lokasi ujian, waktu ujian, dan mata kuliah yang akan diujiankan. Jadi nanti ada contohnya di sini, saya kasih tahu contohnya. Khusus mahasiswa yang bentrok, mata kuliah yang bentrok, kemarin kan masih ada yang tanya-tanya, Pak kalau bentrok bisa diambil enggak? Bisa diambil, kalau sekarang bisa diambil, tapi kalau dulu belum ada ujian online nggak bisa diambil. Sekarang bisa diambil tetapi layanannya langsung otomatis diuukan. Khusus mahasiswa yang bentrok, layanan UTM akan dialihkan ke UU MK secara otomatis dari sistem. Jangan ragu-ragu kalau udah ambil mata kuliah yang bentrok. Pasti ada ujian nanti akan diuukan. Kemudian persiapan mengikuti ujian. Ini persiapannya ya. 30 menit sebelum ujian dimulai itu kita udah ada di lokasi ujian. Kalau perlu 1 hari sebelum ujian kita udah tahu lokasi ujian di mana. Misalnya di Banda Aceh di SMA 1. Udah tahu SMA 1, gampang SMA 1. Kita ruang mana kan nggak tahu, belum tahu ruang mana kita kena. Makanya 1 hari sebelum ujian kalau bisa didatangin tempat ujian yang sudah kita tentukan. Lihat dulu kita posisi duduknya di mana, ruang berapa, itu sangat penting. Jangan sampai begitu pada hari ujian kita datang, kita nggak tahu ruang mana, pengawas juga nggak kenal Anda, udah miskomunikasi situ, udah pulang kan. Padahal ujian itu berlangsung kita pulang. Dibilangnya UT itu gawat kali kalau ujian. Tanya ini nggak tahu, tanya itu nggak tahu. Mana Anda tahu, orang pengawas kan nggak kenal mahasiswa. Pengawas ujian misalnya di Melabuh kita bilang, ada di SMK 1 Melabuh. Mana kenal orang SMA 1 dengan mahasiswa, nggak kenal. Pak saya duduk di mana Pak, nggak tahu saya, Pak cari sendiri. Pasti itu jawabannya, cari sendiri. Kita ada gopoh-gopoh cari senang, nggak ada Pak, sini nggak ada, padahal ada situ, cuma kita yang nggak nampak. Nama kita ada tulis di situ, di absen, di daftar 20 itu ada tulis nama kita. Cuman kita nggak nampak karena terburu-buru dengan waktu. Jadi diingat ya, 30 menit sebelum ujian minimal sudah datang ke lokasi ujian. Kemudian berpakaian sopan, memakai baju kemeja kalau boleh ya. Celana panjang hitam dan sepatu. Disarankan memakai alma mater pada saat ujian, biar tahu nanti kita kasih tahu ke pengawas kalau ada yang baju kuning kayak gini itu mahasiswa kita, bukan orang Golkar. Jadi harus tahu itu. Jangan malu-malu pakai baju kuning, dibilang orang Golkar, kenapa kalau emang orang Golkar emangnya? Orang partai dibilang biar aja. Saya pernah ini baju ini pakai ke mall, pernah jumpa dengan saya di mall pakai baju ini. Bangga saya jadi pegawai UT. Saya aja bangga pakai baju ini ke mall kemana-mana. Kalau hujan pakai baju, jadi begitu lewat di depan saya, oh itu mahasiswa saya. Tadi entah siapa dari Lambaru ke arah sini siapa tadi pakai motor. Nah cewek tadi jumpa dengan saya pakai baju ini. Itu saya tahu itu mahasiswa saya mau ke Ayani. Tapi kalau nggak pakai baju ini kan nggak tahu. Apalagi jumpa di kota sekali Pak, Bapak dari UT ya. Itu kan saling kenal kita. Kalau misalnya bukan bulan Ramadan, ayo Pak kita minum kopi dulu. Apa ini? Membaca semua persyaratan perlengkapan yang diperlukan. Membawa semua persyaratan yang diperlukan seperti kartu identitas atau KTM. KTM sudah ada semua. Kartu mahasiswa sudah di-print semua. Itu harus segera di-print. Karena pada saat ujian yang diminta oleh pengawas itu. Kartu mahasiswanya mana? Taruh di atas meja. Itu wajib dibawa tuh waktu saat ujian. Kalau pensil nggak ada masalah pada saat ujian. Kalau pensil nggak ada masalah karena ujiannya online nanti. Tapi kalau ujian tatap muka itu wajib pensil. Jadi membawa kartu mahasiswa atau KTM, KTP, SIM, atau paspor, KTPU, alat tulis, bolpen, pensil, dan penghapus. Itu wajib ada ya. Kenapa
KTP harus dibawa pada ujian? Apa perlu KTP? Karena banyak mahasiswa tidak membawa kartu mahasiswa, maka kami minta KTP. Kami lihat fotonya di sini. Cocok apa enggak dengan yang ikut ujian ini? Kalau cocok silakan ikut, kalau enggak cocok out. Ya benar. Itulah perlunya KTP. Jangan, udah ini kan udah dewasa semua. Masa belum ada KTP? Paling kurang ada SIM. Pokoknya identitas Anda yang berfoto harus wajib dibawa. Yang terutama itu kartu mahasiswa ya. Lapor ke pengawas ruang untuk mengetahui ruang dan tempat duduk Anda. Itu saya bilang tadi nggak mungkin nih kan. Ikuti instruksi pengawas ujian dan tata tertib UAS. Jadi setiap ruang ada ditempel tata tertib di dinding. Dibaca dulu sebelum Anda masuk ke dalam ruang ujian. Biar tahu tata tertib ujian. Makanya jangan datang-datang terlambat. Kalau datang terlambat nggak sempat baca, langsung masuk. Kartu tanda peserta ujian berisi informasi tentang jenis ujian yang akan diujikan, mata kuliah yang akan diujikan, lokasi ujian, dan waktu ujian. Di situ ada tertulis semua di KTPU. KTPU dapat dicetak secara mandiri oleh mahasiswa melalui MyUT, masing-masing pada menu tugas dan ujian. Itu di MyUT ya dicetak ya. Peserta ujian wajib membawa alat tulis. Seperti yang saya bilang tadi, kartu identitas diri lainnya pada saat mengikuti UAS. Itu KTPU itu kan ada nanti di download, pasti di dalam HP download kan. Wajib di print itu. Karena begitu datang ke lokal ujian, mau ikut ujian, pasti tanyanya NIM. Ada yang hafal NIM sini? Ada yang hafal NIM? Kalau udah hafal itu alhamdulillah sekali. Yang belum hafal NIM, NIM-nya berapa adik? Tengok HP dulu. HP dilarang masuk pada saat ujian. Dilarang memasukkan HP pada saat. Kenapa nggak bisa masuk HP? HP itu joki yang paling paten. Joki yang paling paten di antara semua joki itu HP. Kenapa saya bilang HP paten? Ada contoh, ini nggak ada. Sedang ujian, HP di atas naskah dipoto. Dalam 1 detik keluar tuh naskah ke kemana-mana. Jadi dia duduk-duduk aja tunggu balasan dari yang dikirim tadi. Yang dikirim tadi nggak tahu dikirim lagi ke orang lain. Kan naskah ujiannya beredar semua ke seluruh dunia kan. Makanya saya bilang jangan bawa HP pada saat ujian. HP boleh dibawa, tapi dimatikan. Nggak usah dibawa, nggak apa-apa juga. Kan udah tahu orang rumah kita hari ini ujian. Udah tahu jauh-jauh hari kita udah bilang sama orang rumah, saya Pak besok ujian jangan ganggu saya. Saya adik besok ujian jangan ganggu saya ya. Ujiannya di SMA 1 dari jam 7 sampai jam 15 atau jam 14. Itu jangan ganggu saya, enggak diganggu. Jangan begitu, jangan macam kring, kring. Ada lagi yang bunyi HP lagu ada. Ada bunyi HP itu nada dirinya lagu. Itu merusak suasana semua tuh. Makanya jangan bawa HP pada saat ujian. Boleh dibawa, tapi begitu masuk ke ruang ujian matikan. Kumpul di depan kelas. Itu udah kayak anak-anak kita di situ. Memang kita anak-anak waktu ujian, mahasiswa kan. Kalau pada saat ujian siapapun Anda itu mahasiswa. Jangan misalnya maaf nih, Anda dari Polri. Ini maaf, begitu datang ke tempat ujian, mentang-mentang Polri, lihat apa, itu nggak boleh. Pada saat ujian itu kami yang punya peraturan. Tetapi kalau di luar itu Anda yang punya peraturan. Ya.
Itu harus dipahami benar-benar. Ini contoh KTPU UU atau mata kuliah TAP. Udah ada yang ambil TAP sini? Udah saya bilang tadi, kalau enggak bilang juga terus enggak. Jangan diam aja. Udah ada yang ambil TAP di sini? Nah, itu kan gampang sih, kita bisa melanjutkan. Kalau ujian UU MK, MK ini mata kuliah ya, ujian UU MK atau TAP, contoh kartu mahasiswa, kartu KTP-nya begini. Perhatikan informasi di bawah ini. Kotak merah, waktu ujian nih kotak merah. Jadi hari Jumat, tanggal ada di sini, jam ujiannya udah ada. Kalau yang apa ini, kotak hijau jenis mata kuliah. Kalau ujian ujian UU ini memang pakai sandi dia. Kalau ujian UU pakai sandi. Makanya jangan lupa bawa kartu ini pada saat ujian. Begitu Anda print nanti ada ini. Ini sandi mata kuliah ya. Begitu masuk ke menu mau ujian, ditanya sandinya apa. Itu enggak ada yang tahu, hanya Anda yang tahu. Jangan kasih ke siapa-siapa ini. Password ini jangan kasih ke siapa-siapa. Kemudian kotak oranye itulah sandi. Kotak biru lokasi dan ruang ujian. Jadi setiap Anda mencetak ini nanti sudah tahu Anda ujiannya di mana. Di sini kan udah ada nih SMK Negeri 1 Wonosari misalnya. Langsung tercetak di sini. Begitu indahnya kalau kita ujian di UT. Jadi coba bayangkan, begitu ramai mahasiswa, beribu-ribu mahasiswa, malah hampir 1 juta ya. Tapi sandi ini enggak akan ditukar. Bisa kita buat. Sandinya tidak akan ditukar beribu-ribu mahasiswa. Sudah ada jauh-jauh sebelum ujian. Jadi makanya kalau UT itu enggak ada lawan. Nah. UT Aceh. Jadi saya belum habis materi udah dibuat kayak gini. Sama kayak mana nih? Materi masih panjang nih. Sedikit lagi Bang ya. Ini yang sangat penting nih UTM, ujian tatap muka. Kartu ujiannya begini. Ini yang apa ini? Yang merah ini menandakan waktu ujian. Jadi ujian kita kalau yang ambil jam pertama itu, yang 1-1 tadi, jam 7 ujiannya. Jadi kalau daerah bukit-bukit sana masih berembun jalan. Walaupun kayak itu harus datang juga, karena kami udah duluan datang ke situ. Enggak ada ujian Pak, saya dari bukit Pak, ini jauh. Enggak ada ujian Pak jam 1. Ada susulan Pak, enggak ada ujian susulan. Kalau UTM enggak ada susulan. Ya. Jadi kalau jam kedua jam 8.45 sampai jam 10, jam ketiga jam 10.30 sampai jam 12. Habis itu kita istirahat sejenak. Kemudian lanjut lagi jam keempat jam 12 sampai jam 14.15. Yang jam kelima jam 14.30 sampai jam 16 kita selesai ujian. Ini peserta ujian ini kebetulan dia ambil 1 mata kuliah yang ujiannya jam keempat. Jadi kalau kita ambil semua, ada 10 mata kuliah ini semua terisi ini. 10 mata kuliah semua terisi. Jadi jam 1 sampai jam kelima semua terisi. Ini hari ujian ya. Hari ke-1, ini hari kedua. Sabtu, Minggu ujian. Jadi harus tahu dari sekarang kapan ujiannya. Lihat di lipnya ada. Persiapkan diri Anda baik-baik. Kemudian keterangannya baca di sini, keterangan dibaca semuanya, dibaca yang ada tulisannya dibaca semua. Ini THE ini ya. Ini lembar jawaban ujian, contoh LJU namanya ya. Kalau di UT itu LJU, kalau di sekolah ada juga LJU, tapi lembar apa namanya? Lembar jawaban apa?
komputer, LJK dulu ya. Nah, jadi ini bentuk LJU-nya. LJU ini sudah dicetak secara digital. Jadi setiap mahasiswa mendapatkan ini semua, tidak perlu tulis-tulis lagi identitas, sudah ditulis oleh komputer semua, tinggal salin ini aja. Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya benar mahasiswa UT. Ini aja yang disalin ya, pakai pensil 2B. Jangan pensil 2B yang murah, ini diingat. Beli pensil 2B yang mahal. Jangan datang ke toko fotokopi berapa pensil 2B Pak? 1.000. Yang 1.002 ada. Udah dibilang 1.001, 1.002 ada. Mana mungkin kayak gitu ujian. Ujian yang mahal, kalau ada 10.000, 12.000 ada. Saya biasa beli 15.000. Untuk apa yang beli yang bagus tuh? Bukan tuh gaya-gaya untuk nilai kita keluar. Karena kalau yang palsu itu, begitu kita hitamkan, ini kan hitam-hitamkan nih. Yang bulat-bulat nih. Capek kita hitamkan, nggak hitam-hitam. Kan di bulat-bulat terus, akhirnya bolong kertasnya kan. Kalau udah bolong kan nggak bisa pakai lagi. Ini LJU ini nggak bisa terlipat, tidak bisa kotor, tidak bisa basah, kecuali basah bawaan. Misalnya begitu kami buka dari Jakarta, ini udah terlipat, itu nggak ada masalah. Itu memang bawaan ya dari lahir. Tapi jangan kita buat dia lipat-lipat. Ini barcode ini sama dengan naskah soal ini, barcode ini sama, nanti satu pasang dia. Ini tanda tangan jangan lupa. Kalaupun ini jawabannya tidak penuh, tapi tanda tangan wajib ya. Jangan lupa tanda tangan pada saat ujian nanti. Karena kalau Anda udah pulang, waktu dicek oleh pengawas, ada tanda tangan satu yang tidak ditanda tangan. Itu kami sulit menghubungi Anda. Karena nomor telepon Anda tidak ada sama kami. Sedangkan nomor kami ada sama Anda. Ya kan? Masih ada apa enggak nih? Ini buku jawaban ujian. Kalau jawaban ujian itu perlu ditulis semua. Dari A sampai apa ini? Kode adalah tulis semua nih. Kemudian tanda tangan juga. Kalau isi dalam nanti tahu sendiri apa. Nilai mata kuliah setiap semester diumumkan dalam bentuk daftar nilai ujian yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa melalui ini link lihat nilai nanti sesuai dengan kalender akademik. Mahasiswa yang mendapat nilai E, maka mata kuliah yang dapat nilai E wajib diregistrasikan kembali pada semester berikutnya. Ada yang mau nilai E? Alhamdulillah kalau enggak ada. Berarti ini mahasiswa kuat nih. Mahasiswa semester akhir yang mengikuti ujian TAP. Ujian TAP itu minimal nilainya C ya. Karena kalau di UT itu D-nya lulus. Tetapi cukup sedikit nilainya. D itu kurang. Tapi kalau di TAP nggak bisa D, harus C. Nah, begitu nanti lihat di LKM masih ada LL, itu wajib ambil lagi. Kalau udah LL semua lulus, tapi kalau udah TL atau BL itu belum lulus, itu wajib diambil lagi. Tapi kalau yang TAP itu nilai minimal C. Kalau mahasiswa yang FKIP itu PKP tahu kan? Masa guru nggak tahu PKP? Oh iya, mahasiswa baru nih ya. Kalau PKP itu pemantapan kemampuan profesional, itu minimal nilai B. Kalau PKM itu nilai B juga, tidak boleh kurang dari B. Ini nilainya, nilai kalau A berarti bobotnya 4, kalau A min nilainya 3,5. Kalau B min 2,5, B 3, C 2, C min 1,5, D 1. Kalau E kan 0. Jadi kenapa ketawa nih? Suka dengan E ya? Suka dengan E nih kayaknya.
Jadi kalau E ini tidak lulus, langsung tidak lulus. Kalau D lulus tapi kurang. Kalau C cukup, B baik, kalau A itu sangat baik. Mudah-mudahan kita dapat A semua ya. Ini numpang ujian perlu saya bahas. Kalau Anda nanti mau numpang ujian ini menumpang ujian di tempat lain. Misalnya Anda terdaftar di Banda Aceh ujian, di UPPC Banda Aceh. Ya kan? Pada saat ujian atau sebelum ujian, 1 minggu sebelum ujian, udah ada surat tugas dari bos ke Jakarta, ke Medan, ke kemana aja. Itu bisa mengajukan surat pindah ujian. Dilapor ke kami dulu, biar kami dapat mengakses ke UT Pusat. Tetapi yang numpang ujian ini LJU-nya bukan seperti tadi, itu manual LJU-nya. Ditulis semua, nama ditulis, NIM ditulis, semuanya ditulis. Capek itu tulisnya. Betul, NIM 9 angka kita tulis, itu bulat lagi kan capek itu. Kemudian kode matrikulasi harus kita tulis semua. Kemudian diminta lagi biaya. Ujian kalau perpindahan sekarang kan minta biaya kan. Mahasiswa dapat mengajukan numpang ujian dengan cara lapor ke UT paling lambat 10 hari sebelum pelaksanaan ujian. Berapa hari? Nah, jangan sampai nanti hari ini mau ujian, kemarin dilapor, itu nggak akan dilayani. Ya, 10 hari sebelum melaksanakan ujian. Itu 10 hari minggu pertama, bukan minggu kedua. Minggu kedua nggak ada pengajuan lagi. Minggu pertama itu diajukan 10 hari sebelum pelaksanaan ujian. Itu diingat tuh. Kalau lebih dari itu kami nggak akan melayani. Oke, ini nggak terlalu, bukan nggak penting sebenarnya, cuma karena waktu udah habis ya, maaf ya. Makanya dari awal saya bilang saya nggak cukup waktu 30 menit, paling kurang 1 jam. Oke, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betapa indahnya ujian di UT kan, luar biasa. Tepuk tangannya dulu dong buat pahasan kita. Nanti teman-teman jangan sampai termasuk dalam daftar yang kami bangunkan pada saat ujian. Setuju ya? Setuju ya? Jangan sampai termasuk dalam blacklist pada saat kami telepon Anda ujian. Baik ya, Kak Miranda. Baik, selanjutnya nih ada materi lagi ya, Ayah. Materi lagi, jangan bosan-bosan ya. Yang belakang masih aman? Masih aman belakang? Ya, suaranya yang belakang? Jempolnya dulu dong, jempolnya boleh juga. Jempolnya. Ya, yang belakang sana aman? Oke. Oke, materi selanjutnya mengenai kode etik perguruan tinggi yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Muhammad Daud Esos MSI sebagai dosen FISIP UT. Kepada Bapak kami persilahkan. Mantan pemain timnas Persiraja nih. Ya, terima kasih Ai dan Miranda atas waktunya yang diberikan untuk saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati yaitu Bapak Kang Poji. Kang Poji atau Kang Poji nih Pak? Kang Poji. Kemudian yang saya hormati juga Pak Windra, Pak Yopi dan Pak Hasan. Juga Bapak Ibu pengurus salut dari berbagai daerah, kemudian juga panitia yang sudah bekerja sangat maksimal sampai hari ini. Kemudian yang terakhir, yang saya banggakan dan yang saya muliakan dan sangat saya cintai yaitu adik-adik mahasiswa peserta OSMB pada hari ini. Jadi sekali lagi, terima kasih atas kedatangannya di acara OSMB ini untuk adik-adik mahasiswa, dan sekali lagi saya mengucapkan selamat bergabung dengan Universitas Terbuka. Kurang lama.
Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya saya akan sedikit mengupas mengenal kode etik di perguruan tinggi. Jadi adik-adik mahasiswa sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa di setiap instansi pemerintah maupun itu swasta, di militer, dan juga kepolisian, termasuk di universitas terbuka itu kita mengenal ada kode etik masing-masing. Jadi untuk ini sedikit saya ingin menjelaskan bahwa kode etik ini adalah sebuah nilai ataupun norma ataupun aturan-aturan yang diberlakukan untuk mahasiswa, dosen dan juga tenaga kependidikan. Kemudian etik ini adalah etika yang mengatur perilaku yang baik untuk kita semua di dalam kampus. Jadi menukil lagi ke dalam bahwa di sini juga ada Peraturan Menteri Pendidikan nomor 17 tahun 2010 yaitu menjelaskan tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Jadi plagiasi ini adalah jadi adik-adik ini bisa dilihat ada dua permasalahan di sini. Itu ada yang namanya plagiat. Plagiat itu adalah segala sesuatu yang melakukan pencontekan, menciplak ataupun mengambil punya orang lain untuk mengatasnamakan diri sendiri, itu dinamakan dengan plagiat ataupun lebih dikenal dengan plagiasi ya. Jadi di sini jelas plagiat itu adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya dengan mengutip sebagian seluruh karya pihak lain yang diakui sebagai karyanya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Ini perlu diketahui adik-adik semua, sesuatu yang memang tidak diperbolehkan di perguruan tinggi. Ini bahaya, mungkin akan mendapatkan sanksi yang berat dari perguruan tinggi. Kemudian kita menukil lagi ke bawah, itu ada namanya plagiator. Yang namanya tor itu mungkin bahaya ya. Plagiatornya adalah si pelaku. Kemudian juga kita sering juga mendengar yang lagi marak sekarang adalah koruptor. Ini ke depan nanti kita akan bahas. Sebentar lagi saya akan bahas mengenai koruptor. Ya mudah-mudahan di sini nggak ada koruptor. Kalau ada saya sikat sekarang kalau ada koruptor di sini. Oke, jadi di sini jelas plagiator itu adalah orang perseorangan ataupun kelompok ataupun pelaku plagiat yang masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok ataupun untuk atas nama suatu badan. Ini perlu diwaspadai adik-adik mahasiswa, jangan sesekali untuk menjadi plagiator. Ini kok balik lagi. Kemudian udah di sini aja, ini lebih dekat nih. Kemudian adik bapak ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, namun dalam plagiat ataupun plagiasi itu masih ada cara untuk penanggulangannya. Untuk menanggulangi plagiator ini adalah
khusus untuk pimpinan perguruan tinggi diharuskan untuk melakukan tindakan represif dengan menjatuhkan sanksi kepada si plagiator. Jadi untuk plagiator ini memang harus dihukum dengan berat dengan perundang-undangan yang ada di perguruan tinggi masing-masing, terutama di perguruan tinggi universitas terbuka. Yang bertujuan adalah untuk mengembalikan wibawa universitas, terutama akademik perguruan tinggi universitas terbuka. Di sini juga ada surat keputusan rektor tentang kode etik di lingkungan universitas terbuka. Berdasarkan Surat keputusan rektor tentang kode etik di lingkungan universitas terbuka. Berdasarkan SK ini, di mana kode etik untuk universitas terbuka ini juga melaksanakan pemeriksaan dan tidak segan-segan untuk mengambil keputusan atas pelanggaran kode etik. Di mana juga adik-adik sekalian bahwa kode etik juga berlaku bagi semua unsur. Jadi juga bukan mahasiswa saja, untuk tenaga kependidikan dan juga dosen terutama kami di sini ada bertiga, saya Bu Mila dan Pak Windra, itu juga mendapatkan sanksi kalau memang melakukan hal yang serupa apa yang dilakukan mahasiswa, yaitu mengenai plagiasi tadi. Selanjutnya ini sedikit saya akan membahas yang lagi viral dan lagi marak sekarang di negara kita tercinta ini, yaitu NKRI ya. Negara NKRI ini adalah di sini sedikit saya jelaskan bahwa kekuatan pemuda dalam pemberantasan korupsi. Pemuda di sini artinya juga adalah mahasiswa. Jadi adik-adik di sini yang hadir di sini adalah juga pemuda yang punya hak untuk ikut pemberantasan korupsi. Korupsi itu adalah kebusukan. Kebusukan juga keburukan, kejahatan, ketidakjujuran yang dapat disuap dan tidak bermoral. Jadi saya kira ini korupsi ini juga sangat bisa merugikan orang lain, menyengsarakan juga orang lain, dan bila perlu memiskinkan orang lain. Ya, seperti kasus Pertamina, kita bisa melihat di berbagai media bahwa mungkin sementara kita belum miskin ya. Tapi tunggu aja mungkin ke depan kalau ini terus menerus tidak ada sanksi untuk mereka, bakal kita jadi miskin. Jadi di sini juga saya mengambil sedikit definisi dari Robert Kierkegaard, yaitu corruption, dictionary, monopoli, dan akuntabilitas. Yang artinya korupsi itu dapat terjadi jika ada monopoli kekuasaan. Jadi dengan kekuasaan, aparatur apapun itu dengan mudah untuk melakukan terutama korupsi. Jadi, apakah adik-adik mahasiswa setuju dengan korupsi? Tidak. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi kita ini sepakat untuk tidak memberi peluang sedikitpun untuk para koruptor yang selama ini berkeliaran di mana-mana. Selanjutnya kita tadi membahas katakanlah mungkin kalau di sini kita sepakat tidak ada koruptor, kita tadi membicarakan orang lain. Di luar sana kita membicarakan masalah si koruptor. Nah, jadi sekarang kita kembali ke kita sekarang, mahasiswa. Mahasiswa juga bisa melakukan korupsi. Di sini
Korupsi yang dilakukan oleh mahasiswa ataupun pemuda adalah yang pertama sekali mungkin hal yang sangat sepele, tapi ini sering terjadi. Tapi bisa juga dikategorikan bahwasanya itu korupsi. Yang pertama, bolos kuliah. Ini juga korupsi kalau menurut saya. Jadi mudah-mudahan adik-adik sekalian sini tidak ada yang bolos kuliah. Memang di UT sistem pembelajarannya memang beda dengan di tempat lain ya. Kemudian terlambat masuk kuliah. Terlambat masuk kuliah ini juga merupakan salah satu mungkin korupsi kecil ya di tingkat universitas. Kemudian mencontek. Ini mencontek ini sesuai dengan yang saya sampaikan tadi bahwa ini termasuk juga dalam bagian plagiasi. Mencontek, menciplak, mengambil punya orang lain, mengatasnamakan dirinya, itu namanya plagiat. Kemudian memberi sesuatu pada dosen agar mendapat nilai yang bagus. Jelas saya katakan bahwa mungkin di universitas terbuka tidak pernah terjadi ini. Karena sama sekali di sini seperti Bang Hasan bilang tadi, mahasiswa UT tidak bisa menyogok ataupun memberikan sesuatu untuk para dosen. Karena semua sudah nilai itu sudah kita mengikuti aplikasi yang ada terutama dari UT Pusat. Kemudian menitip absen kepada teman untuk di absen, mungkin di UT tidak ada, saya yakin di tempat lain ada. Karena di kita kan tidak ada yang namanya belajar tatap muka. Selanjutnya, di dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa, di dalam kehidupan sosial mahasiswa juga mungkin ada mahasiswa yang terlibat ataupun mendapat kesempatan untuk menjadi panitia di tingkat pemilihan umum, itu adalah pemilu. Jadi pada pemilu juga memerlukan badan pengawas. Ini terutama mahasiswa, di mana badan pengawas pemilu itu bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah NKRI. Ini udah masuk ke politik, ke ranah politik sedikit, tapi nggak apa-apa. Karena di mana di antara dari mahasiswa ini nanti ada yang melanjutkan jadi politikus dan sebagainya. Selanjutnya Bawaslu, ini sangat umum sekali. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Bawaslu Kecamatan, dan pengawas pemilu lapangan dan pengawas pemilu luar negeri. Ini juga ada juga nanti kesempatan-kesempatan yang diberikan untuk mahasiswa. Kemudian sedikit nih, ini lebih tidak ke akademik ya, ini lebih untuk pengetahuan secara umum saja, untuk melengkapi saja. Tapi namun pada suatu saat nanti mahasiswa akan berhadapan dengan apa yang saya sampaikan ini. Selanjutnya adalah tujuan umum pengawas. Kenapa saya bilang tujuan umum pengawas ini kan juga mungkin nanti akan terlibat dan dilibatkan mahasiswa. Menegakkan integritas, kredibilitas, penyelenggara, transparansi, dan akuntabilitas pemilu. Mewujudkan pemilu demokrasi, serta memastikan pemilu berlangsung secara umum, juber, luber, dan jurdil. Bisa dipahami ya, ini sangat umum saya kira. Yang terakhir, sekian. Gak usah banyak-banyak. Ada yang bawa minum? Ya kalau ada dibantu dong, saya udah haus ini ya. Puasa Pak, puasa Pak. Puasa ya? Puasa Pak. Hanya sekali lagi saya minta untuk ada di mahasiswa, menjawab sekali aja dengan tegas ya. UJT! Oh. Ada yang kejut ya, ada yang kayak shock ya. Ada yang shock Pak. Belum ada yang bisa mendandingi Judika di sini. Iya. Kecuali saya. Sekali lagi. Iya. UJT!
Iya, luar biasa. Tepuk tangannya dulu dong buat Pak Daud. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirnya saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya. Baik, luar biasa. Selain Terima kasih. dosen, job sampingan Pak Daud nih tarik suara Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Daud atas materinya. Selanjutnya nih, kayaknya udah pada ngantuk nih. Hai. Bener nih. Semangat lagi nih. Ini kita kasih Lanjut games materi ya. lagi? Kita kasih games Atau saja. Games atau games materi nih? Boleh request, games atau materi? Ibu-ibu games atau materi? Games. ya. Bapak-bapak? Oke, games. Bapak? Sahur lagi? Enggak. Masa kamu lagi? Sahur lagi gue. Sahur nggak bisa. Buka puasa kita nanti. Sahur nggak bisa lagi. Karena ada door prize, ada merchandise ya. Bener. Ada ya. Nah, Jadi ini semangat bakalan ikut masuk semua. games yang ada door prize-nya Kak Mira. Iya, dapat merchandise-nya. Jadi Iya, boleh tim ICT-nya? tim ICT udah ready? Nah. Nah, ini games apa namanya ini? Oke, Bisa ke boleh depan kita, disiapkan Ai? semua Boleh ke gamesnya? depan, Ai, ke depan. Boleh. Disiapkan semua handphonenya. Boleh diaktifkan semua handphonenya. Yang nggak ada paket datanya boleh diaktifkan dulu wifi-nya. Wifi-nya di Boleh? Ayani yang Ayani Ballroom. Ah? Usernya UT besar, passwordnya juga UT Nah. besar juga, huruf besar semua. Boleh dikeluarkan? Pak, Boleh main? di-scan barcode-nya. Habis baterai. Boleh di-scan juga. di-scan. Boleh diketik, di-input aja tuh serinya 4367929. Ya, itu PIN-nya ya. Untuk usernya, Ai. Nah, untuk usernya namanya NIM dulu, underscore atau strip, nama panggilan. Nama panggilan. Harus ada NIM-nya dulu ya. Yang daring juga, yang daring boleh ikutan juga, yang daring boleh ikutan juga. Ketik Kahoot ID boleh di scan barcode-nya juga boleh. Ketik NIM sama ketik usernya, NIM strip nama panggilan. Yang udah terlanjur ya udahlah, nggak apa-apa ya. Nah, agar kita bisa cek nanti door prize-nya. Nanti jangan-jangan nih orang luar bisa main juga nih kalau kebagian barcode-nya nih. Nah, itu udah bener tuh, ada yang Kalau NIM yang sama pakai nama wifi, panggilannya. UT passwordnya. Usernya UT. Ada yang udah? Passwordnya UT Kak. Boleh di scan aja boleh Bang. Langsung di scan boleh juga Bang. Iseng-iseng nih, Scan iseng-iseng barcode. berhadiah. Banyak hadiahnya iya. Banyak Berapa? hadiahnya. Berapa nih? Pak Adir katanya mau kasih Toyota Alphard. Oh Toyota. Miniatur ya Pak? Baru berapa nih yang join nih? Yang join 43. 43 peserta yang udah join. Ya, Di dalam masih ruangan kami tunggu nih. Ada 200-an ya. Jadi Di 200 ruangan harus- ini masih sekitaran 2.500 orang nih. Dari Yang daring juga 40 400-an daring, yang daring. ya, daring 3.000 orang. Kenapa Kak? Nah, udah mulai banyak nih. Masuk, masuk dulu. Masuk, login yang dulu. belum masuk dibantu temennya. Ini pakai wifi. Karena pakai wifi ya? Bisa Bang? Nah, ketik aja Kahoot ID-nya. Yang nggak ada paket, tethering, temannya. Jangan pelit, puasa. Barcode dulu ya, barcode dulu. Yang ada di depan, lalu masukkan kode PIN gamenya 4367929, lalu buat usernya itu NIM underscore nama panggilan. Kita tunggu sampai berapa nih Ai? Udah, yang di belakang udah? Ya, belum, yang belum. Ya, kita tunggu 2 menit lagi. Kahoot ID Bang, nah, boleh. Ketik Iya, langsung masuk. serinya Nama panggilan itu 4367929. NIM dulu underscore nama panggilan. Iseng berhadiah. Barcode dulu. Bisa, Nggak Bang? usah pakai wifi bisa Wes, juga udah ya. masuk Bang. Abang nih? Kalau ada kuotanya Bisa, nggak Bang? perlu pakai wifi, langsung aja. Kahoot ID Scan Bang. barcode dulu. Kahoot, Buka kamera, Kahoot. scan barcode. Scan barcode yang ada di depan. Kahoot ID. Ketik aja. Muncul deh. Bisa Bu, langsung ke Google bisa juga. Ke Google Kahoot. Klik Kahoot ID. Kamiranda udah berapa yang daftar Kamiranda? 200 Udah kita close. 200. Berapa udah? Nambah? 148. 148, masih kita tunggu 150. sekitaran 60 lagi. Ya, kita tunggu Bisa, Bang? nggak sampai semenit lagi nih. Ya, langsung aja ke ininya, Bu. Apa nih ya? Atau langsung ke ini, ke barcode.
barcode aja. Barcode lebih gampang. Barcode ke kamera, ke layar sana. Boleh nggak bisa ngecas? Ya, barcode dulu. Di barcode dulu ke layar. Yang fotonya dulu, nggak bisa ya? 4367929. Ketik aja di Kahoot, Bang. Kembali lagi. Masukin pin. Lagi. Langsung masukkan pinnya, bisa juga di kahoot.id, masukkan pinnya. Kembali lagi coba. Kahoot Halaman tadi. IT. NIM, nah NIM sama nama. Langsung ke melalui Chrome, kliknya kahoot.it. Masukkan pinnya 4367929. Ya, yang di Zoom juga bisa join ya, langsung join aja. Zoom-nya itu tetap dibuka saja nanti, lalu langsung ke Google Chrome-nya, langsung ke kahoot.it, masukkan pin gamenya. 43. Jadi yang di daring juga tetap bisa mengikuti games ini ya. 7929. Udah bisa semua ibu-ibu? 29. Oke, masuk. Tulis NIM, Udah? strip nama. Tunggu. Oke, baik. Udah kita mulai ya. Kita lock ya. Yang belum ada yang belum? Ada yang belum? Yang belum dibantu temannya, dibantu temannya. kahoot.it. .it. Bisa? Bu nggak gue Udah betul, Bu. ikut? Pak. Oke, ikut aja gamesnya. Semua ikut. Bisa? Play. Play. Udah bisa nih, udah 215 nih. Udah ya, kita lanjut aja ya. Pinnya 436. Bisa? 436. 436. 7929. 7929. Masuk. Nah, tulis NIM Ibu sama nama panggilan. NIM-nya dulu. Nomor induk mahasiswa. Nama panggilan juga boleh biar cepet. Boleh, ada yang lagi? Ada lagi? Dah, oke ya. Kita close ya. Kita hitung mundur. 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Bentar. Lagi 3,5. ada yang join nih. Ada yang lagi join dah? Bisa nggak? Bisa ya. Boleh Kamir, ditutup Kamir. Bentar. Sekali lagi ya. Kita kasih dispensasi. 4367929 ya. Langsung kahoot.it. Udah. Oke, boleh di close. Udah ya? Boleh di close. Udah. Langsung Bisa, main. lanjut aja. Oke, silakan lihat layar handphonenya masing-masing. Nanti untuk yang selanjutnya ada Nanti ada sekali sesi lagi. 2 ya, sesi Jadi 2. ya nggak bisa masuk sekarang, bisa. Nah, apa kepanjangan OSMB? Awas aja kalau nggak tahu nih ya. Tadi katanya tahu. Iya. Waktu dijawab sama Pak Dir, apa kepanjangan OSMB? Tahu katanya. Ya awas aja kalau nggak tahu. Ocehan bersama mahasiswa baru, obrolan studi mahasiswa baru, observasi studi mahasiswa baru, atau orientasi studi mahasiswa baru. Awas kalau salah. Oh, ada juga yang salah. Kamu yang benar. Kami yang benar tapi ya. Oke, siapa nih? Mau lanjut dulu. Apa yang dimaksud dengan belajar mandiri? Apa yang dimaksud dengan belajar mandiri? Belajar sendiri, belajar sama Bank Mandiri, sponsor nih ya. Belajar inisiatif sendiri, Belajar mandi mandi sendiri. Nah. Wah, belajar inisiatif sendiri. Nah, siapa di peringkat 1 nih? Beran. Beran atau Beran? Beran ya. Selanjutnya, Universitas Terbuka adalah perguruan tinggi, yayasan,
Awas aja. Koperasi. Awas kalau yang Swasta jawab atau koperasi negeri? ya. Betul-betul nih, kalau aja jawab koperasi awas aja nih. Pasti lah, nggak salah pilih ya. Ya nggak boleh salah pilih kan? Ya, langsung diblok sama Pak Hasan nih kartu ujiannya kalau pilih koperasi ini. Wah, masih Ada juga yang pilih koperasi. Masih ada juga yang pilih. Bahaya nih. Oke, masih. Masih. Siapa peringkat 1 Kamir? Beran juga Beran masih. juga ya. Jika memerlukan surat keterangan dan sebagainya, maka saya akan menghubungi website elearning.utac.id, Disdukcapil, melapor atau aksi.ut.ac.id. Kalau ada yang pilih Disdukcapil, berarti ini mau kawin lagi nih, mau nikah lagi pasti ini. Nikah lagi. Mau nikah lagi pasti ini. Mau habis lebaran nih. Ya, habis lebaran soalnya nih. Wah, masih Ada juga Kamir yang pilih itu. salah Berapa ya? orang? 4 ya? 4 atau 5 yang pilih ya? Imbang nih, Iya. imbang. Yang benar itu aksi.ut.ac.id ya. Posisi pertama sudah berubah jadi MI. Selanjutnya, apa ini soalnya? Berikut ini alumni Universitas Siapa Terbuka nih? kecuali Tukul Arwana, Angga, yang baru nikah ya? Cluenya yang baru nikah. yang baru nikah. Yang Ada? baru nikah nih, iya. Cluenya dia baru nikah. Siapa Tukul nih? Arwana. Cluenya yang baru nikah. Udah saya kasih cluenya yang baru nikah. Salah semua. Waduh kacau Angga nih. Yunanda ya, Puasa yang benar Kamir, ya? puasa nggak apa-apa, puasa. Biasa puasa. Yang cewek-cewek tapi yang betul tadi kayaknya ya. Mahasiswa yang tidak mengikuti tuton akan mengerjakan PR, TMK, TTM atau THE. Tadi ini udah dijelaskan ya sama materinya Ibu Siti Jamilah ini. Masih banyak yang salah juga nih. Ya, skor sementara sudah direbut oleh Bang Nawir ya, Yasir atau Nawir? Novir. Lanjut. Kampus pencetak CPNS terbanyak tahun 2019. Siapa nih? Upi. Selain Uti, KTM-nya di blok ya. Ada juga, Oh, ada juga yang salah ya, ada juga yang salah dari kami. kampus lain ya. Ah. Novir yang pertama ya, selanjutnya. Ya, 2 pertanyaan lagi. Salah satu jenis ujian di universitas terbuka. Ujian susulan, ujian kehidupan, ujian skripsi atau ujian tatap muka. Ustadz Abdul Somad, ada. UAS. UAS. Masih ada yang salah nih, ada yang ujian susulan nih jawabnya. Yang tadi tidur kayaknya, bakalan tidur biasanya kalau ujian. Ujian kehidupan juga, ujian skripsi juga ada. Masih bertahan ya, atas nama Novir. Novir. Soal 2 terakhir Siapakah nih. rektor Universitas Terbuka? Ayo. Siapa? Kita tadi udah lihat videonya ya. Ya, Ini ya. udah lihat videonya, udah kenal orangnya. Mana? Yang daring juga serius nih, lagi ngerjain. Yang daring, siapkan koneksi terbaik Anda. Wah, lumayan masih banyak ada yang nih, salah ya. tapi. Masih ada yang salah juga, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Puasa. Nih pertanyaan terakhir nih. Kuis terakhir. Siapakah beliau? Ayo. Siapa nih? Manajer RPU, rektor UT, direktur UT Panitia. atau wakil rektor? Panitia kunci pintunya ya, kunci pintunya. Awas saja kalau salah jawab. Kunci pintunya ya, panitia. Dikunci pintunya. Oh, masih ada yang salah Kalau ya? salah jawab, kalau sampai salah jawab, Wah, masih ada yang salah jawab, Bi. Pak masih ada yang salah jawab, Pak. Puasa, wajar ya. nggak Puasa, apa-apa ya. Pak, puasa. Oke, kita umumkan pemenangnya. Oke. Juara 3 atas nama Yun. Maju ke depan. Ada nggak atas nama Yugun? Yang kedua siapa nih? NGRH. Maju ke depan. Nah, Juara 97. 1,
ya. 78. Ada enggak? Kadang yang Boleh daring maju semua ke nih. depan? Boleh. Ah ya, boleh. Langsung maju, langsung maju ke depan. Atau kalau yang daring, mana tahu yang daring Ya. bisa dilambaikan tangannya. Yang daring. Bisa lambaikan tangannya yang daring. Kalau misalnya ada yang daring ya. Boleh? Siapa pemenangnya? Yang daring raise hand, boleh tekan raise hand, yang daring raise hand. Yang daring raise hand. Nah, boleh kakak maju ke tengah kak. Kakak Ibu, yang kakak maju maju aja. ke tengah aja. Atas nama siapa? Dua lagi. Nah, siapa nih? Nih 1, 2. 3 ya. Berarti juara 3 udah ada di depan. Juara 1 NGRH MGRH. 0509612236. Coba dicari siapa? Oh, ada ini. Udah. Itu juara satu yang Juara dapat. satunya siapa? Juara satunya. Daring nih jangan kan nih. Juara satunya nih. Juara 1. Berarti juara 2 belum ada ya? Udah. Ini hari ini 3? apa nih? Ini juara 1 ya? Bukan. Bukan kak. Bang maju aja punya bang tadi bang. Dapat hadiah. Berarti daring, Online. coba Daring nih, dicari. kadang daring nih. Yo, daring yang daring boleh raise hand. Di ya. raise hand. Yang daring raise hand dulu. Raise hand dulu yang daring. Yang juara 1. Tadi siapa nak? Ada NIM-nya kayak yang juara 1 tuh. 978 ya tadi ya? Ada NIM-nya? Nah, di tracking lewat NIM-nya. Ini udah juara 1 malu-malu nih. Juara 1 tadi siapa namanya tuh? Novir. Berapa? Bukan Novir. Kelihatan lagi NIM-nya. Di screenshot aja nanti kita hubungi aja kalau emang dia secara daring. Juara 1 yang nggak ada ya? Satu Iya. yang nggak ada? Kenapa? Nih jangan-jangan panitia menyamarnya. Panitia ya mainnya. Nggak boleh. Ya, Boleh? kalau nggak ada yang ngaku dan tidak ada yang raise hand, batal ya, batal. Kita ini aja. Nggak, kita hitung aja hubungi Kamir, 5 detik terakhir. Kalau yang nggak ada yang ngaku. Boleh yang daring bisa raise hand ya. Raise untuk hand ya, yang pemenang daring boleh raise hand. Nomor 1 atas nama Novir 5 4 3 2 1. Di kolom chat juga nggak ada? Kolom chat ada? Mana tahu dia ada bilang di kolom chat atau apa keterangannya? Nih, kecanggihan nih. Inilah, ini salah satu contoh kayak tadi dibilang sama Pak Hasan nih, kesebar nih. Kesebar ya, cepat kesebar ya karena online. Gak apa-apa disimpan aja NIM-nya, nanti kita kalau yang daring kan akan kita kirimkan merchandise-nya kan, yang juara 1 gimana? Berarti kalau nggak ada dianggap Lanjutkan. batal, Kamir. Baik, kami panggilkan Pak Windra Irawan untuk ke depan dan Pak Fauzi untuk membagikan merchandise-nya. Boleh tepuk tangannya dulu dong buat juara 2 dan 3. Juara 2 dan 3, boleh. 1 dia ini rendah diri. Bapak. Sama aja. Boleh untuk dokumentasinya? Takjil. Oke. Foto bersama lagi ya? Foto bersama. Para pemenang Kahoot yang pertama. UT, logo UT. U kanan, T kiri. Ya, logo UT-nya. Oke. Boleh, tepuk tangannya dulu dong. Berarti untuk yang juara 1 dialihkan untuk pertanyaan selanjutnya Kak Mir ya. Oke. Baik, sepertinya kita sudah memasuki jam istirahat nih. Ayah udah istirahat zuhur selama 1 jam 45 menit. Jadi kita masuk kembali ke ruangan pukul 13.40 ya. 13.45
kita masuk kembali ke ruangan ini dan kami ingatkan kembali untuk wajib kembali lagi ke sini karena nanti kita akan ada sesi share dengan alumni ya, habis itu dengan ICT, jadi nanti akan dipraktekkan bagaimana yang belum aktivasi Tuton itu nanti akan langsung dipraktikkan oleh ICT kami. Dan juga nanti di akhir sesi kita masih ada Kahoot kembali, jadi masih ada yang akan mendapatkan merchandise, nih masih banyak nih merchandise-nya. Ya, dan juga merchandise-nya ada door prize wheels, jadi yang sudah mengisi kuesioner ya, yang sudah di blast kemarin itu nanti akan kita pilih juga beberapa untuk mendapatkan merchandise-nya. Baik, masih banyak Dan hadiah di akhir menarik ada ya. apa, Ai? Di akhir acara? Ya, di akhir acara nanti bakalan ada hadiah menarik. Yang pastinya ada door prize dan takjil dari UT Banda Aceh. Iya, Kok benar takjil? sekali. Dan Nasi bungkus ya? Nasi bungkus Kak? Kalau takjil Nasi kayaknya nggak bungkus. kenyang Kak? Ya, jadi nanti diharapkan kembali lagi pukul 13.45 di ruangan ini dan di Hotel Ayani juga sudah tersedia musola ya, Ya. Ayat dan juga toilet yang ada di sebelah kiri pintu keluar ini, jadi bisa sholat di sini aja. Boleh ya, musalanya ada di belakang, tepat di belakang mahasiswa. Keluar pintu, belok kiri, langsung ada toilet. Toilet musala. Oke teman-teman, boleh break sebentar. Jangan lupa, masih puasa, nanti jangan makan siang nih ya. Diharapkan jangan makan siang dulu. Makan siang tidak disediakan. Untuk yang daring, jangan dimatikan dulu Zoom-nya, di standby-kan aja. Nah, nanti setelah selesai sholat zuhur bakalan kita lanjutkan lagi games dan door prize menarik lainnya. Yang merasa ada kehilangan untuk melakukan distribusi bahan ajar. Gedung ini dilengkapi sarana dan prasarana untuk menyimpan dan pengemasan bahan ajar dan bahan ujian. Pusat Layanan Pustaka atau Puslata. UPT Ini udah Puslata pada segar semua, melayani udah ambil penyediaan wudhu kan, bahan jadi udah nggak pustaka ngantuk bagi lagi ya. mahasiswa Alhamdulillah yang nih ya. Sama-sama kita ini lagi, Puslata. apa Cek sound sekali slogan lagi. kita, cek Ya, sound. cek sound sekali lagi biar nggak ngantuk. Untuk Ini kan hard udah kena copy air wudhu nih ya. maupun Kita doa koleksi sedikit ya. Iya. Semoga yang Koleksi ikut digital OSMB yang ini dikelola melalui nilainya A perpustakaan untuk semester digital nih. UPT. A, Perpustakaan kurang keras. A, menyediakan layanan akses amin. bahan ajar Sekali lagi melalui ya. ruang baca Semoga di wisuda Di tepat sini pada juga waktunya. dapat A, diakses berbagai sumber pembelajaran mau wisuda di mana kita kira-kira? melalui Di Suaka pusat UP, lah. Pusat ya. sumber Pusat pustaka ya. online Kang Fauji lainnya, di pusat nih rame. jurnal, dan Oke, aman, mantap Kak. Boleh Kang Wirsa. Pusat pengujian Oke, dan selanjutnya penerapan UPT mari yang kita memiliki dengarkan tugas untuk materi melakukan tentang pengelolaan kode bahan etik ujian perguruan tinggi yang akan kode etik. Lewat. Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Isu kekerasan seksual sekarang sedang marak nih di kalangan kampus online maupun kampus offline. Iya benar sekali, Bener jadi kan, gak Mira? cuma di kampus yang tatap muka aja ya, Bener. yang kita akan membahas tentang adanya kasus pelecehan seksual ini ya, Iya, tapi bener. secara daring juga pasti Banyak. ada, karena kan kekerasan seksual itu bukan hanya non verbal, Iya. tapi verbal juga dari perkataan kontak fisik maupun non fisik. Ya, biasanya tuh karena Gen Z tuh yang nggak sering keluar rumah, tuh tiba-tiba kebanyakan mikir, Pak Mus ya. Kebanyakan mikir, nanti tiba-tiba udah terlecehkan. Baik. Iya. Langsung saja pemateri selanjutnya yaitu oleh Pak Musliadi STMM. Untuk Pak Musliadi silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dir baru sambutan udah ketawa nih, nggak jadi nah mukadimahnya. Ini waktunya 15 menit, kata Pak Direktur 15 menit cukup mukadimah, jadi mukadimah nggak jadi. Jadi yang kami hormati Pak Direktur, kemudian Bapak Kang, ya Pak, kok panggil Kang ya? Kalau Bandung panggilnya Kang ya? Oh ya, Kang Fauzi,
Ini pemateri kita selanjutnya, alumnus kita nih, alumnus terbaik dari Kumham. Kemudian ada Salut dan para pimpinan ini ada Pak Hasan. Pak Hasan senior kita. Ini mungkin 2 kali lagi pertemuan dengan Pak Hasan, habis itu meninggalkan kita. Bukan. Kemudian adik-adik mahasiswa semuanya telah hadir dan sangat berbahagia bisa hadir secara luring, dan informasi yang paling enak didengar adalah luring. Kalau daring nanti ada aja kerjaan kita yang lain, kemudian meninggalkan Zoom daringnya dan akan lupa materinya. Sekarang kita akan mulai dengan amanah undang-undang. Kita kalau orang timur malu bacanya, saya hanya skip saja, kemudian bisa dibaca di download. Orang timur biasa agak-agak malu bagian ini ya. Tapi kalau tertutup namanya nggak malu. Kalau terbuka malu gitu. Ini ada, ini Iman bantu ya kalau nggak mau connect dia. Oke. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Terbuka, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Jadi ini masih tabu di kita semuanya, jangankan para mahasiswa, kami juga sama tabu. Tetapi ini adalah amanah undang-undang. Tadinya perintah menteri, sekarang sudah diundangkan. Jadi sudah wajib kita sampaikan. Mudah-mudahan tidak ada kasus-kasus yang terjadi di tempat kita secara online. Ini mata tua ini harus dekat kayaknya. Jadi ini adalah Permendikbud nomor 30 tahun 2021 yang mengatur tentang kekerasan seksual. Setiap perbuatan yang merah-merah, saya nggak membaca yang merah. Setiap perbuatan yang merah-merah yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan seseorang, itu melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Jadi hilangnya kesempatan gara-gara ada kegiatan yang merah-merah ini. Bisa baca nggak yang merah-merah? Oh bisa nampak dari jauh ya. Saya malah nggak nampak. Kemudian ini ada undang-undangnya. Ada Undang-Undang nomor 12, ada Permendikbud 82, ada Permendikbud nomor 30, Persekjen nomor 17, dan Keputusan Rektor nomor 8 tahun 2023. Ini jenisnya, ada beberapa jenis. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, memperlihatkan alat Eksek. Serius banget. Saya juga serius bacanya, nih gak berani. Maaf Pak Dir, agak serius nih. Kemudian menyampaikan ucapan yang membuat rayuan lelucon. Pernah nggak kita misalnya disuit-suit gitu kan? Sambil jalan disuit. Nah, itu udah masuk berdasarkan jenis kekerasan. Kemudian dipanggil dengan nada-nada sayang. Itu juga kena. Apabila kita tidak berkenan. Intinya kalau dalam normanya undang-undang, si pelaku dengan si korban sama-sama tidak sepakat, itu adalah kena kekerasan. Tetapi kalau norma agama sepakat nggak sepakat itu kena. Kita ini berbicara tentang undang-undang. Kemudian mengambil dan atau merekam, mengedarkan. Itu kan banyak kejadian di medsos. Kalau ini yang nomor 6 ini akan mudah terjadi di Universitas Terbuka. Kita tidak bertemu secara fisik, baik pengajaran maupun dalam bimbingan nanti ketika mau semesternya lanjut, tetapi dalam hal-hal bermedsos itu akan mudah membagikan foto-foto seseorang. Kemudian menyebarkan informasi terkait tubuh dan atau pribadi korban yang bernuansa seksual, mengintip dengan sengaja, membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu. Jadi hal-hal yang demikian yang diatur supaya tidak terjadi di kita. Dan di UT belum ada kasus. Ada 21 jenis
kekerasan. Nanti kalau mau dilihat detail bisa di-download, nanti akan dibagikan linknya. Semua ke-21 ini ada tanda silangnya. Dilakukan tanpa persetujuan korban. Itu menurut undang-undang. Menurut undang-undang itu tidak boleh tanpa persetujuan. Tetapi kalau menurut kita sebagai orang muslim itu biarpun nggak setuju jangan. Nah, ini korban. Pernah nggak terbayang korban laki-laki ada 1.800 orang? Nggak terbayang ya? Laki-laki 1.800 orang, perempuan korbannya 4.000. Ini tahun 2023, belum ditambah 2024. Itu modusnya yang berani melapor ke link. Nanti ada di kementerian, ada link tempat pelaporan, ini yang berani melapor. Masih banyak di tempat kita yang nggak berani melapor. Misalnya kayak kita di Aceh ini kan kalau diganggu kan tabu gitu ya. Tabu, nggak berani melapor karena malu. Tetapi ini hanya orang-orang berani aja yang segini. 4.000 perempuan dan 1.000. Saya rasa ada puluhan ribu yang nggak berani. Itu kan kita lihat sehari-hari di masyarakat kita memang nggak akan berani. Banyak kasus yang tidak dilaporkan, konsep menyalahkan korban dan kejadian suka sama suka. Jadi pernah kejadian gini, kami pernah menangani kasus begini. Ada laporan, kemudian kita proses, nanti korbannya disalahkan, karena kenapa ketika dirayu dia mau. Itu pertama. Ya, belum. Ini kejadiannya ketika dirayu mau dan diajak dia mau. Kemudian setelah setahun kemudian ternyata mereka putus melapor. Ketika kita periksa yang laki-lakinya, dia dulu mau sama saya dan mau sama mau katanya kan. Sekarang kenapa dia lapor? Karena diputusin. Makanya jangan berpacaran kalau belum halal gitu ya. Halalkan dulu baru pacaran. Nanti kejadiannya sama. Ketika dilapor kita kan memang harus memeriksa semua. Dan nanti ketika ada rekaman-rekaman itu menunjukkan bahwa kita memang mau ketika diajak. Tetapi dalam kasus ini perempuan tetap korban. Biarpun tadinya mau ketika melapor akan diproses. Itu kelebihan perempuan. Kelebihan perempuan jangankan sekarang masa Nabi kan sangat dilebih-lebihkan ya. Sekarang juga gitu. Tadinya mau ketika dilapor tetap salah laki-lakinya. Maaf ya, laki-laki tetap salah kita. Selanjutnya, video nggak usah kita lihat ya. Kemana harus melapor? Satuan Tegas ini, Satgas PPKS UT merupakan satuan tugas yang dibentuk melalui SK Rektor. Tanggal 2 Februari 2023, salah satu fungsinya adalah menindaklanjuti laporan kekerasan seksual guna menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan bebas dari kekerasan seksual. Jadi kalau kita aman, tenang, tetap belajar seperti biasa, tidak ada godaan seperti itu. Mau ujian nanti online, mau ada bimbingan tetap online, nanti kita kan nggak ada skripsi, tetapi kita ada pengganti skripsi, nanti ada ujian TAP, itu ujiannya juga online. Tidak akan ketemu dan tidak terpengaruh dengan nilai. Jadi kalaupun nanti ketemu hanya menanyakan informasi dan tidak bisa membebaskan nilai dan tidak ada rayuan-rayuan seperti ini. Ini adalah ruang lingkup tugas-tugas Satgas. Ini sudah selesai, ini anggota-anggota Satgas yang sebentar lagi akan selesai di bulan Maret 2025. Kita sudah selesai, nanti akan dipilih yang lain. Salah satu dari para mahasiswa nanti akan ditelepon. Kalau mengisi pernah bekerja di LSM ataupun organisasi yang membidangi tentang perempuan, anak dan lain-lain, pokoknya yang bidang sama nanti akan diwawancara. Akan diwawancara, nanti akan dipilih salah satu menjadi anggota Satgas. Kalau kita di daerah nanti menjadi relawan Satgas. Tempat memproses laporan yang banyak. Setelah 2 tahun kita bekerja, memang belum ada kasus di UT yang paling menonjol kayak yang di universitas lain. Universitas lain, IPB, UI itu banyak. Kasusnya banyak. Dan tidak berani kita buka memang.
Ini tempat lapornya. Kalau mau tulis boleh. Siapa tahu pulang dari sini ketemu, kemudian janjian, terjadilah 21 seperti ciri-ciri yang seperti kita sampaikan tadi, itu boleh lapor. Masih ingat kan 21? Saya nggak ingat, nanti dibaca. Nggak ingat. 3 kategori dalam pelaporan. Yang pertama, pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual melalui sentuhan fisik. Kemudian ada kedua, intimidasi merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual berupa ancaman atau tindakan yang menyerang secara seksualitas. Jadi yang keempat terjadi biasanya antara dosen dan mahasiswa, itu sering. Itu yang sering banyak laporan di universitas tatap muka. Itu sering, bimbingannya harus berdua, bimbingan skripsi, kemudian konsultasi mata kuliah harus berdua. Isi sinilah yang akan dimanfaatkan oleh seorang pelaku untuk melakukan pelecehan. Dan kita tidak ada itu. Ketika melaporkan minimal ada 4W 1H plus E. Karena sekarang kalau nggak ada bukti susah diprosesnya. Kalau dulu kan kalau kita buat tulisan kan 5W 1H ya. Ini 4W 1H minimal, kemudian E-nya harus ada nih. Evidence dilengkapi dengan bukti permulaan. Jadi ini yang harus dilaporkan ketika kasus itu terjadi, dan mudah-mudahan kita tidak terjadi. Dan selama ini memang belum terjadi, mudah-mudahan jangan sampai terjadi sama kita. Terima kasih. Saya dari Satgas PPKS yang terakhir tahun ini, mungkin ke depan ada di antara kita yang terpilih salah satu orang ataupun dari staf yang lain. Dan seperti biasa kami tidak boleh bercanda dengan kasus ini. Makanya agak santai dan tegang. Kami diperintahkan begitu, Pak. Tidak boleh bercanda berkaitan dengan ini. Jadi ada yang tersinggung nanti. Siapa tahu di antara kita ada korban dan kita mencandainya. Kalau kayak Pak Hasan tadi boleh bercanda lah ujian ya. Kalau ini nggak boleh. Ini saya ada waktu 15 menit tadi ya. 15 menit. Jadi kalau mau nanya boleh. Ini saya percepat biar ada pertanyaan. Kalau yang lain nanti sebagian tidak khusus seperti ini. Yang lain boleh ditanya semuanya tentang akademik, tapi kalau ini khusus. Ada? Alhamdulillah tidak ada. Jadi kita lebih cepat pulang kali ini. Tetapi sebelum saya tutup, kita ada ininya, rekaman dulu, laporan. Laporan ke menteri harus berdiri semuanya. Jadi, kemudian siapa yang rekam nih? Bisa, siapa yang rekam? Yang pegang kamera? Agung sama Saiful. Jadi aba-abanya ketika saya sampaikan Universitas UT Aceh lah. Ketika saya sampaikan UT Aceh, stop kekerasan seksual, tangan kanan diangkat. Nah, coba kita tes dulu ya. UT Aceh, stop kekerasan seksual. Itu latihan. Sekarang udah siap. Sini. Oh, di bawah. Oke. Menghadap kamera. Sini. Oke. Yes. UT Aceh, stop kekerasan seksual. Terima kasih banyak. Mohon maaf, waktunya singkat, padat dan jelas. Kecuali orangnya nggak jelas. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun orangnya nggak jelas, materinya harus tetap jelas. Terima kasih banyak Pak Musli. Tepuk tangannya dulu dong buat Pak Mus. Nah, selanjutnya ini ada materi mengenai UT online, My UT dan perpustakaan digital yang akan disampaikan langsung nih oleh ICT terbaik ya. ICT terbaik se-Indonesia ya. Abang ganteng kita. Abang ganteng kita. Yang suka film Korea mana? Angkat tangannya. 1, 2, 3, 3.000 orang. Nah, ini semi-semi Korea nih pematerinya nih. Tapi jangan kecewa, pokoknya jangan kecewa. Harus semangatin. Boleh, langsung aja dipanggil Kamiranda. Nah, ini kita panggilkan jangan lama-lama. ICT terbaik kita, Bang Saiful Fuadi. Tepuk tangannya dulu dong, paling meriah, Bang Saiful Fuadi. Dari jalan aja udah buat merinding nih. Jangan nyanyi ya, Pol ya. Dari gayanya aja udah beda ya, udah pegang
ICT banget ya, memang Saiful ya. Beda ya Pak ya dengan kita ya Pak ya. Baik, pointer. Cek. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, apa-apa, bentar lagi udah bunyi surunenya, ya, udah bisa buka ya. Oke, baik. Tadi sudah diperkenalkan ya, udah kenal semua. Saya ulangi lagi, nama saya Saiful Fadi, saya tim ICT di UT Aceh. Oke, baik, yang saya hormati Bapak Direktur Pak Windra, kemudian Pak Fauzi, selamat datang Pak di UT Aceh. Ini pertama Pak ya? Pertama, oh nggak bisa ke Sabang kita Pak, hujan. Ya, baik, kemudian yang saya hormati Koordinator RPU Pak Hasan dan juga yang kami hormati Pak Yasir dari Salut Bance, dari Salut Abdia Sigupaya, dari Bance tadi Bu sudah pulang ya. Kemudian terima kasih kepada tim panitia dan yang kami nantikan dan yang kami banggakan teman-teman mahasiswa baru selamat bergabung di UT Aceh. UT Aceh? Oh, kirain udah di alam lain gitu ya. Oke, baik. Nah, materi kita hari ini yang terakhir adalah terkait dengan MyUT. Sebenarnya ini yang dinantikan daripada materi yang tadi. Kan banyak kasus selama ini ketika registrasi sudah bayar, nggak bisa login, error, e-learning dan segala macam, hari inilah disampaikan unek-uneknya gitu. Jadi ketika hari ini sudah PSBB tapi nggak bisa buka e-learning, nggak bisa buka bahan ajar digital, nanti disampaikan semua. Kalau ada semua berarti ya sampai jam 6 sampai sahur kita layani nanti ya, tapi dari WA aja gitu. Oke, kita lanjut UT online. Ini kita percepat dari sisi materi karena nanti akan ada versi demo. Sesi demo nanti bagi teman-teman yang terkendala bisa langsung datang ke depan ya untuk melapor gitu, biar nanti lebih interaktif ya. Nah, kami sampaikan bahwa di UT itu ada website UT Pusat dan juga website UT Daerah, yaitu UT ACID dari UT Pusatnya. Kemudian kalau untuk web UT Daerah ada yang pernah buka? Web UT Aceh ada yang pernah buka? Enggak pernah buka? Aduh, udah capek di update nya, nggak pernah dibuka. Tapi nanti mungkin belum tahu ya. Nah, teman-teman, ini adalah web UT Pusat www.ut.ac.id dan kami rasa sudah pernah buka semua. Untuk web UT ACID ini kita bahas terkait dengan menu-menu yang ada di web UT ACID. Yang pertama ada menu profile, kemudian yang perlu diperhatikan di sini ada beberapa kolom terkait dengan menu ini, fakultas dan juga kalender akademik di sini. Nah, di kalender akademik di sini ya, jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, segala sesuatu jadwal perkuliahan yang ada di UT nantinya akan disampaikan pada laman kalender akademik. Jadi baik itu tanggal tuton, tanggal registrasi mata kuliah sampai dengan pembayaran SPP nanti akan disampaikan pada laman kalender akademik. Ini aksesnya melalui menu akademik di sini. Nah, adapun menu-menu lain ini sudah dilewati kemarin seperti akreditasi kalau memang diperlukan bisa di-download. Kemudian ada beberapa menu yang lainnya. Nah, kemudian ini menu layanan, ada Salut di sini. Kemudian ada WiFi ID. Bapak-bapak sering nongkrong ya di kafe? Ada ya? Kalau yang udah punya istri mungkin nggak diizinkan lagi ya. Tapi yang masih jomblo-jomblo bisa nongkrong di kedai kopi, nanti bisa menggunakan layanan WiFi ID dari Universitas Terbuka. Nanti aktivasinya melalui, ada yang udah aktivasi WiFi ID? Ada ya? Oke, kalau udah ada. Jadi yang belum ada nanti bisa akses di MyUT-nya ya. Nah, kemudian kita lanjut ke menu selanjutnya, itu di menu publikasi. Ini yang disampaikan tadi, kemudian nanti dicoba aja akses ke halaman UT ACID untuk lebih detailnya. Nah, ini adalah pustaka digital ya. Jadi ketika teman-teman membayar SPP kemarin kan langsung dapat WhatsApp notifikasi ya. Untuk login ke bahan ajar digital silahkan menggunakan NIM e-kampus ACID dan password UT besar T kecil tanggal lahir ya. Ada ya? Ada. Tapi bisa login? Ada yang nggak bisa ya?
ada yang nggak bisa, nanti coba kita telusuri ya. Nah, selain bahan ajar digital, UT juga menyediakan layanan pustaka. Jadi pustaka ini agak mirip dengan bahan ajar digital, tetapi pustaka ini secara keseluruhan. Jadi mata kuliah apapun yang ingin kita baca bisa melalui pustaka UTCD. Tapi kalau untuk bahan ajar digital yang versi Android, itu mata kuliahnya hanya, ada yang pernah buka? Hanya mata kuliah sudah diregistrasi gitu. Jadi tidak bisa melihat mata kuliah yang lain. Tetapi kalau di pustaka itu sudah lengkap ya, seperti ini. Ini menu yang web UT tadi, nanti coba kita demokan ya. Nah, ini My UT udah bisa login semua ya? Oke, aman berarti ya, nggak ada kendala lagi. Nah, jadi ini beberapa layanan. Ini yang kalender akademik tadi ya. Nah, kemudian ini TBO Karunika. Jadi teman-teman kalau mau beli bahan ajar, misalnya nih terlalu rajin misalnya, ini bahan ajar udah dihafal semua, ada di khatam misalnya, yang kan modul ya, udah dibuka semua ya. Jangan dibungkus ini, nanti pas habis udah mau ujian masih BE Cina biasa Pak, masih bahasa kamu masih buku baru itu BE Cina Pak. Nah, jadi udah dibuka aja, jangan dibungkus gitu, jangan nanti dijadikan warisan untuk cucu. Nah, kakek dulu pernah kuliah di UT, ini buktinya belum dibuka. Jadi jangan disimpan ya, jadi dibuka, dibaca. Nah, kemudian ini, wah udah habis ya? Udah pulang kita nih Pak. Oke, kita lanjut ke materi untuk demo ya. Nah, jadi teman-teman, kita hari ini kita bagi yang ada masalah aja terkait dengan perkuliahan di UT, karena lebih detailnya nanti memang dijelaskan pada saat WTKU ya. Nah, hari ini kita hanya membahas sekilas saja. My UT udah bisa login semua? Ada yang belum bisa login? Oh, Ibu di belakang ya, tapi rata-rata kan dari Salut ya, ketika registrasi diarahkan oleh Salut ya. Nah, gak apa-apa, nanti kita coba sampaikan juga, tapi kalau memang nanti teman-teman bergabung dengan Salut, ya udah serahkan aja semua sama Salut terkait dengan My UT. Kalau untuk masalah tuton, belajar mengajar, pembelajaran jangan diberikan ke Salut nanti. Ini Pak, tolong ikuti tuton saya, jangan seperti itu. Nanti kena bogem nanti dari tutornya ya. Oke, ini udah tampil belum ya? Coba di share. Nah, ini laman My UT ya. Oke, jadi teman-teman di sini saya sudah login menggunakan e-kampus ya. Nah, jadi sekilas kami sampaikan bahwa zaman dahulu itu login UT itu kan masih menggunakan email pesan pendaftaran ya di laman admisi UTC ID. Nah, semakin majunya teknologi kita sudah menggunakan SSU namanya, single sign-on. Jadi satu akun e-kampus, NIM e-kampus UTCD itu bisa login ke semua perangkat atau aplikasi yang ada di UT. Nah, salah satu aplikasi yang sering digunakan itu adalah selain My UT itu sendiri, ada e-learning, ada bahan ajar digital, dan beberapa aplikasi lainnya. Nah, teman-teman, kemarin kan ada upgrade e-learning ya. Jadi dari kemarin kan ada maintenance selama 6 hari. Ada update data. Nah, jadi fitur terbarunya itu mahasiswa bisa langsung login ke e-learning menggunakan e-kampus. Nanti coba kita praktekkan dulu ya. Ini saya sudah login e-kampus di sini. Ini di ekampus.ut.ac.id. Teman-teman bisa nanti uji coba langsung di HP masing-masing. Nah, setelah ini isikan NIM, klik masuk, nanti silakan klik di sini. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan iPhone, ada di sini iPhone. Ada, ramai ya. Kan bisa pakai Safari ya. Nah, di Safari itu agak berbeda.
dia ketika kita login di Safari itu ada allow pop-up and redirect namanya. Jadi ketika nggak bisa login, mungkin Bapak Ibu atau teman-teman itu belum klik allow atau setujui untuk login menggunakan Safari gitu. Nanti diklik setujui gitu ya. Nah, setelah berhasil login seperti ini, di sini ada beberapa informasi yang disampaikan. Nah, ini Kak Maya ada di belakang ya, izin Kak pakai akunnya ya. Ini IPK 363, mudah-mudahan ini bisa sampai seperti ini terus sampai akhir semester ini karena cum laude gitu ya. Karena jarang ada mahasiswa UT itu cum laude karena memang ya sibuk kerja gitu kan. Nah, jadi kalau teman-teman nanti bisa cum laude luar biasa, bahkan sampai 400 seperti nanti disampaikan sama Mas Alvin nanti alumni kita, alumni terbaik gitu ya. Nah, ini ada beberapa indikator. IPS itu adalah ini prestasi semester ya. Jadi per semester ini dapat berapa sih nilainya dari total mata kuliah yang diregistrasikan. Kemudian di semester 2024 genap jumlah yang atau total SKS yang sudah diambil itu ada 53 SKS, kemudian yang sudah lulus itu 94 dan belum ditempuh ada 50. Nah, ada yang alih kredit di sini? Ada ya. Nah, jadi kalau alih kredit nanti disesuaikan saja, biasanya memang sudah berkurang untuk mata kuliah yang sudah diregistrasikan. Nah, kemudian di sini ada menu LKM. Nah, LKM ini adalah melihat transkrip nilai secara keseluruhan. Jadi nanti teman-teman ketika sudah mengikuti ujian nanti bisa melihat daftar nilainya itu di LKM namanya. Nah, jika sudah seperti ini nanti bisa kita coba buka menu yang lain, itu di sini ada daftar mata kuliah yang diregistrasikan semester ini. Nah, di sini ada status pembayaran, tapi yang penting itu ada di sini, ada bisa lacak bahan ajar. Ini ada yang belum sampai bahan ajarnya? Ada ya? Bayar SPP-nya kapan? Oh, beragam ya. Jadi kalau misalnya nanti bahan ajarnya belum sampai, bisa dicek di sini. Nah, ini kita buka di tab baru, bahan ajar digital sama tracking bahan ajar ya. Kalau bahan ajar digital kan udah bisa langsung diakses ya, seperti ini. Jadi teman-teman kalau sudah login ke MyUT, itu ketika akses bahan ajar digital itu nggak perlu login lagi. Jadi langsung terlogin otomatis menggunakan SSO. Nah, yang perlu dicek di sini ini lacak bahan ajar di sini. Nah, di sini masukkan nomor billing. Jadi teman-teman silahkan dicoba. Jadi cara dapatkan nomor billingnya itu di billing registrasi namanya. Nah, untuk ngecek billing registrasi, kalau dibuka menu besar kayak gini bisa cek di info billing. Nah, ini, nah jangan ambil billing yang drop statusnya, tapi ambil billing yang aktif dan sudah bayar ya. Ini di copy aja. Nah, nanti di sini dilacak bahan ajar. Ini udah sampai apa belum nih ya? Oke, nah jadi jasa pengirimannya itu Pos Indonesia. Kemudian kita cek di sini bahan ajar kita masih dalam proses. Nah, jadi belum sampai diterima oleh penerimanya atau mahasiswanya gitu. Nah, kemudian kami sampaikan juga biasanya pada saat registrasi kan mahasiswa menempatkan lokasi pengiriman bahan ajar. Jadi kalau misalnya alamatnya itu dikirim ke kantor, pastikan nanti siapapun yang mengambil itu harus dikonfirmasi gitu. Karena ada beberapa kasus kami dapati bahan ajarnya belum diterima, tetapi ketika kita cek itu sudah diterima oleh si Fulan misalnya. Dan itu orang dari tempat dia bekerja sehingga tidak terlacak lagi siapa sih yang mengambilnya itu. Jadi ketika nanti bahan ajar misalnya dikirimkan ke kantor, biasa ke security misalnya. Jadi harus jelas siapa yang menerima gitu. Jadi lapor juga sama orang kantor, Pak nanti dalam jangka waktu ini ada bahan ajar yang dikirim ke sini, nanti tolong dikonfirmasi ke saya gitu. Agar nanti jangan capek-capek kita bayar bahan ajar tapi nggak sampai gitu. Kan lumayan ini ya, kalau bisa kita lihat di billing itu SPP misalnya 1 juta, bahan ajarnya berapa? Lumayan ya. Jadi jangan sampai nanti bahan ajar kita bayar mahal-mahal,
karena setelah alamat pengiriman hilang entah kemana ataupun udah sampai nggak pernah kita buka gitu, jadi sayang uangnya gitu, mending kita manfaatkan tuh hal yang lain gitu ya. Nah kemudian selanjutnya di menu registrasi, dan kemudian kemarin ini sudah dilewati semua oleh teman-teman terkait dengan registrasi mata kuliah. Udah paham semua ya cara registrasi ya, cara cek mata kuliah di LKM, kemudian di copy paste registrasi gitu ya, udah paham semua ya. Di sini ada menu update tutorial online. Nah jadi teman-teman ketika sudah membayar SPP itu lengkapnya kan aktivasi tutorial online bagi mahasiswa baru. Nah setelah aktivasi di e-learning nanti lanjut ke reset password dan klik setujui form tutorial online. Ini coba saya buka di elearning.ut.ac.id. Ini kita memang materinya mengalir aja, nggak terstruktur misalnya MyUT dulu baru e-learning, karena kita bahasnya dari menu-menu yang ada di MyUT. Jadi langsung aja ke elearning.ut.ac.id ya. Nah klik login di sini. Nah, teman-teman kemarin ketika aktivasi akun seharusnya di sini yang dimasukkan itu adalah password pada saat aktivasinya. Nah, tetapi kalau mau lebih cepat setelah login e-kampus di sini, klik aja login di sini. Continue with SSO Office 365 UT. Nah, jadi seperti ini udah terlogin otomatis. Jadi walaupun lupa password yang tadi, ya udah lanjut aja dengan SSO gitu. Nah, di sini ada form kesediaan mengikuti tuton. Nah ini saya sudah setuju mengikuti tuton. Ada nggak kendala kemarin teman-teman ketika klik setuju tuton keterangannya belum melakukan registrasi bayar SPP, pernah nggak? Ada yang kasus seperti itu? Belum registrasi keterangannya. Nah kalau ada kasus seperti itu teman-teman silahkan buka di MyUT. Nah biasanya kasus seperti itu bagi mahasiswa yang tidak mencenteng rek tuton pada saat registrasi. Nah di menu registrasi ada menu rek tutorial online, nanti di sini seharusnya masih warna biru. Jadi klik mengikuti semua, baru nanti setelah klik mengikuti semua, klik simpan dan kembali ke MyUT, ke e-learning dan klik lanjut sedia mengikuti tuton. Biasanya sudah bisa muncul form setuju atau tidak. Nah kemudian kita lanjut lagi tracking bahan ajar tadi sudah dicoba. Nah di sini teman-teman di UT itu ada 3 skema pembelajaran. Yang pertama ada tuton, ada TUEP bagi mahasiswa yang mengajukan TUEP, dan juga ada TMK ya. Jadi tadi sudah dijelaskan sekilas oleh Bu Mila bahwa kalau tuton itu kontribusi nilainya itu 30%. 10% itu berlaku apabila nilai UAS minimal 30%. Jadi kalaupun nanti dapat nilai tuton 80 misalnya atau 100 sangat bagus misalnya, tetapi nilai ujian teman-teman semua itu di bawah 30%, maka tetap tidak lulus, tetap dapat nilai E gitu. Nah jadi artinya memang penting mana tuton sama ujian, sama-sama penting. Jadi ketika tuton kita bagus, tentu untuk menjawab nilai ujian itu soal ujian juga lebih paham gitu ya. Nah ini nanti akan disampaikan lebih rinci pada saat klinik ujian ya. Nah di sini ada tutorial webinar, tutorial online, praktikum dan tutorial tatap muka. Jadi teman-teman yang perlu dibuka itu adalah tutorial online. Nah kalau bukanya dari MyUT biasanya itu loginnya otomatis tanpa harus login lagi karena sudah otomatis login dengan SSO gitu ya. Nah di mata kuliahnya belum tampil, biasanya 1 minggu sebelum tuton sesi 1 dimulai baru tampil. Di sini ada jadwal tuton, bisa langsung diklik di sini dan jadwalnya bisa dicek mulainya itu di 14 sampai dengan 27 April 2025. Nah kemudian selanjutnya di menu bimbingan ini sudah semua dan digital library. Nah ini yang saya sampaikan tadi, ada perpustakaan, ini pustaka.ut.ac.id garing lib garing ruang baca virtual. Jadi ada ruang baca virtual namanya kalau di UT. Nah selain di pustaka, teman-teman juga bisa melihat metode pembelajaran di UT TV. Ini YouTube ya.
Jadi UT itu memiliki YouTube yang isinya itu beragam informasi. Nah, salah satunya kegiatan UT daerah misalnya seperti ini, dan juga UT radio seperti ini. Ada juga podcast nanti di web di YouTube UT Pusat. Silakan nanti teman-teman buka aja Univ Terbuka atau UT TV, nanti jangan lupa di subscribe ya. Nah, jadi kemudian di sini ada pembelajaran lain di UT Radio. Nah, di UT Radio ini teman-teman bisa mendengar berbagai podcast misalnya, atau beberapa informasi yang kira-kira perlu ya untuk didengar. Tapi kan kalau sekarang ke radio memang udah nggak ada yang dengar lagi ya, jadi lebih ke YouTube gitu. Nah, selain UT Radio, teman-teman juga bisa mengakses bahan ajar digital dan MOOCs ya. Ini bahan ajar digital tadi juga auto login, jadi nggak perlu bingung lagi harus login, akses DNIT atau apapun itu. Habis baterai ya. Bahan digital nanti klik read. Ini ada yang udah buka bahan ajar digital? Ada ya. Nanti dicoba buka karena ini sangat bagus ya. Jadi di sini misalnya ada modul, dibaca pendahuluan, nanti ada tes, ada jawabannya. Tapi nanti dibaca dulu, jangan lihat jawaban dulu, dibaca dulu soalnya baru nanti lihat jawabannya, dikira-kira betul apa salah gitu. Nah, seperti ini untuk bahan ajar digitalnya. Oke, nah kemudian selain bahan ajar digital, teman-teman juga bisa mengakses menu-menu lain seperti jadwal ujian, daftar nilai, dan THI dan juga LKF. Nanti ini memang lebih detailnya itu pada saat WTKU ya. Nah, sekilas juga kami sampaikan, kita sudah ada website aksi.ut.ac.id. Pada dasarnya memang web aksi itu diperuntukkan bagi alumni, tetapi juga bisa digunakan oleh teman-teman mahasiswa baru untuk membuat surat keterangan. Nah, jadi teman-teman kan karena kita daring online, yang mahasiswanya itu ada di seluruh Aceh misalnya dan bahkan di seluruh dunia. Jadi untuk kebutuhan surat keterangan itu kan nggak mungkin harus datang langsung ke kantor UT Aceh-nya gitu. Jadi bisa melalui online di menu aksi UTCID surat keterangan. Misalnya di sini Bapak Ibu butuh surat keterangan aktif. Misalnya mau lamar pekerjaan, magang misalnya, dibutuhkan surat keterangan aktif sebagai mahasiswa. Sedangkan domisilinya misalnya di Langsa, kan nggak bisa kita buka datang ke Langsa ke Banda Aceh kan udah habis biaya berapa. Jadi teman-teman bisa mengajukan secara online melalui aksi.ut.ac.id. Nah, kemudian di sini juga ada kegiatan kemahasiswaan di web kemahasiswaan.ut.ac.id. Nah, termasuk juga nanti informasi di Sporseni, kemudian informasi kegiatan yang lainnya bisa dibuka di web kemahasiswaan. Nah, terakhir ada menu pengumuman. Ini ada pengumuman kapan registrasi, kapan pembayaran SPP, itu semua ada di menu pengumuman. Nah, terakhir yang tadi saya sampaikan, di sini ada menu profile untuk edit nomor HP misalnya, dan menu eKTM. Nah, menu eKTM ini nanti teman-teman ketika mau ujian atau mau daftar misalnya dan membutuhkan eKTM kartu tanda mahasiswa, itu bisa langsung download di MyUT. Karena kita sudah menyediakan online sehingga KTM itu tidak lagi kita cetak dalam bentuk fisik seperti card gitu ya. Kalau dulu memang ada, kalau sekarang itu nggak ada lagi. Jadi teman-teman silakan nanti klik download di sini, cetak. Kalau dari ini langsung terdownload ke .png ya, seperti ini. Nah, itu untuk KTM. Jadi pada saat ujian nanti ini di print, jangan dicetak jangan disimpan di HP, tapi di print dibawa gitu. Nah, selain KTM, teman-teman juga bisa mengakses menu layanan mahasiswa. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, WiFi ID ya. Jadi bagi bapak-bapak yang mau aktivasi WiFi ID, silakan di menu profile, di menu layanan mahasiswa.
klik menu oleh mahasiswa, ini NIM-nya sekian, dan nanti masukkan password itu harus ada huruf besar dan huruf kecil dan angka. Nah, untuk cara loginnya nanti ada di web UT-ACID, bisa dicari caranya ya. Oke, nah ini terkait dengan MyUT, kemudian kita coba akses tadi di e-learning ya. Nah, e-learning memang tidak akan kita sampaikan mendetail pada saat ini karena nanti akan ada pertemuan lagi itu terkait dengan workshop tugas dan PKBJJ ya. Jadi pelatihan keterampilan belajar jarak jauh nanti akan disampaikan terkait teknis mengikuti tuton. Yang penting hari ini teman-teman sudah mengklik form setuju mengikuti tuton, itu sudah terjaring ke peserta tuton. Nah, selanjutnya teman-teman saya memperkenalkan website UT Aceh. Di sini ada beberapa menu yang bisa diakses, ada menu akademik, menu mahasiswa, menu layanan, menu kegiatan ya. Nah, yang penting itu di menu mahasiswa di sini teman-teman bisa melihat jadwal TUEP, jadwal tuton, TMK, UTM, ini jadwal ujian ya, jadwal UTM, jadwal UMK, TAP dan THI. Nah, untuk sementara yang sudah ada jadwal itu adalah jadwal tuton. Nah, jadi seperti ini, teman-teman silahkan nanti pelajari lagi jadwal tutonnya. Ini udah di follow semua belum? Udah ya, jangan lupa di follow ya, nanti ketinggalan informasi nih. Ini followernya masih 14.211 nih, berarti nanti jam 6 harus saya cek udah naik 15.000 ya. Iya ya, jadi nanti udah naik lagi followernya gitu. Nah, teman-teman di sini tuton, ini sudah ada jadwal sesi 1 mulainya 14 April, kemudian sesi 2 21 April, sesi 3 ada dan tugas 1. Jadi dalam satu pertemuan di dalam satu semester ada 8 kali pertemuan. Dalam 8 kali pertemuan ada 3 kali tugas. Nah, tugas pertama di sesi ketiga, tugas kedua di sesi 5, dan tugas ketiga di sesi 7. Nah, terkait dengan cara upload tugas, cara mengikuti pembelajaran di tuton nanti akan disampaikan pada saat PKBJJ dan juga WTKU ya. Nah, ini jadwal-jadwal nanti teman-teman silahkan berselancar sendiri di website aceh.ut.ac.id. Nah, yang baru itu kami juga ingin memperkenalkan layanan web UT Aceh itu, ini baru kami launching kemarin bulan Maret apa Februari ya, itu Vauta AI namanya. Dan ini sepertinya dari 40 UT daerah itu yang baru melaunching AI ini baru web UT Aceh aja gitu. Ya, kalau Ellen setahu saya belum ada ya. Dan ini teman-teman cukup pinter AI-nya. Jadi kami itu bisa menghemat teman-teman Pelma itu nggak terlalu sibuk membalasnya karena segala informasi yang disampaikan di sini kita kasih ini aja, kasih pengetahuan. Nanti kalau ada yang nanya masalah tuton, reset tuton, jawabnya ini ya. Tapi sama si AI ini dikembangkan lagi lebih detail dan jawabannya itu masuk akal gitu. Jadi kalau DeepSeek misalnya atau ChatGPT, ketika kita tanya misalnya di mana alamat UT Aceh, dia jawabnya ngawur gitu, entah di mana-mana dia jawabnya. Yang penting ada jawaban gitu. Nah, kita tanya lagi, kita refresh, tanya lagi, beda lagi jawabannya. Tapi kalau yang ini insya Allah aman ya, masih terkendali gitu. Nah, misalnya, tapi jangan tanya yang aneh-aneh, karena kan jawabannya kan terrecord ya. Kemarin tuh ada yang nanya aneh-aneh lah pokoknya, berapa provinsi di Indonesia, kapan nikah kemarin ditanya kan, kenapa saya jomblo, ada yang tanya kayak gitu, ada karena terrecord semua gitu. Nah, sebagai contoh nih kita tanya kapan jadwal tutorial online misalnya, atau jadwal OSMB UT Aceh. Nah, kita cek nih. Jadi teman-teman malam-malam ini sahur-sahur ada yang nanya juga gitu. Jadi kan Pelma, Bang Ai sama Kak Miranda itu cuma aktif sampai jam 3 sore ya kalau puasa ya. Tapi kalau ya ini kapanpun ditanya bisa jawab dia. Nah,
Nah, jawaban singkatnya gini. Jadi kalau kita klik di sini langsung mengarah ke web acotcd/osmb. Jadi bisa langsung dilihat webnya, informasinya seperti ini. Misalnya jadwal atau ini Pak Dir ya, siapa direktur? Kemarin banyak juga yang tanya nih. Siapa direktur UT Aceh? Ini betul nggak jawabannya? Nah, ini lagi mikir deh. Ini kakak ini cantik nggak kalau menurut teman-teman? Cantik ya? Ini siapa, tahu nggak? Ini. Tahu dia, tahu Pak dia, Winter Irawan. Jadi teman-teman, kakak ini adalah hasil karya AI, bukan kami yang bukan talent kita ambil, enggak, bukan. Jadi AI itu sudah secanggih itu sekarang, bisa bahkan dibuat video bisa dibuat, apapun bisa dibuat sama dia. Pernah kita mendengar berita-berita itu orang-orang yang tidak misalnya bisa kita mendengar orang-orang yang akan dibunuh, dihantam oleh AI itu adalah orang-orang yang bergerak di bidang kreativitas biasanya. Misalnya atau apapun itu, kan AI itu coba buatkan saya gambar ada sawah di belakang, ada gunung, ada sungai, itu bisa dia buat. Jadi beberapa penelitian itu mengatakan bahwa orang-orang yang akan kehilangan pekerjaan dalam 5 tahun ke depan itu biasanya yang beredar itu adalah yang bergerak di bidang kreativitas misalnya. Tapi kalau menurut saya itu orang-orang yang akan tertinggal itu adalah orang-orang yang tidak mau memanfaatkan AI dalam pekerjaannya gitu. Nah, jadi tapi jangan salah kaprah ya, karena begini, ketika teman-teman ikut tutor, ikut ujian THI misalnya pakai AI itu salah kaprah. Karena di UT itu tetap perkembangan teknologi itu terus berjalan gitu. Ketika teman-teman menggunakan AI ChatGPT untuk mencari jawaban, itu kami di UT itu sudah antipasi. Nanti jawabannya ini ada AI checkernya. Jadi kalau jawabannya itu non-human, itu bakalan kedetek ini 100% AI. Jadi nggak usah coba-coba untuk AI dalam proses ujian atau menjawab tugas. Itu bakalan ketahuan. Nanti bisa terjadi plagiat gitu ya. Jadi AI itu dimanfaatkan hanya untuk hal-hal yang memang diperbolehkan, bukan pada saat misalnya untuk ujian atau untuk hal-hal yang tidak diperbolehkan atau dilarang gitu ya. Nah ini nanti tapi kalau nggak penting nggak usah ditanya di AI ini. Nanti kalau ada yang nggak ngerti aja baru ditanya gitu ya. Nah ini web UT Aceh, teman-teman silakan nanti berkunjung ke web UT Aceh selain web UT ACD ya. Nah kalau UT ACD seperti ini tampilannya, ini lebih ke berita karena untuk informasi detail terkait dengan jadwal perkuliahan itu biasanya adanya di web UT daerah gitu. Oke baik teman-teman, saya cukupkan materi hari ini. Untuk materi ini kita lanjut ke sesi tanya jawab ya, karena kayaknya tadi nggak ada tanya jawab, pemateri sebelumnya nggak ada tanya jawab ya. Jadi gimana Kakak Miranda sama Bang Ai, kita buka sesi tanya jawab dulu ya? Boleh, ada yang mau bertanya boleh kita buka berapa dulu nih Mbak Ipul? 2 dulu. Oh boleh 2 dulu. 2 dulu ya, boleh. Ada yang mau bertanya? Boleh. Ya silahkan Kak, ini ada mic ya? Ada mic lebih ya? Tadi kayaknya di belakang ada yang kendala cetak IKTM, udah soft ya, udah bisa ya, udah paham ya caranya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nelvi Mutianisa. Saya mau bertanya, jadi saat buka e-learning itu saat aktivasi kan ada reset password ya Bang. Itu harus dikerjakan atau tidak perlu? Demikian, terima kasih. Oke. Ditahan dulu ya? Atau kita tunggu satu pertanyaan lagi? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salimatu Mufida dari
Prodi S1 Ilmu Hukum. Saya mau bertanya, kan tadi ada masuk di aplikasi MyUT. Jadi ada passwordnya, di password tuh ada katanya reset ulang password. Habis itu kami reset, dan reset ulang password tuh udah ada password baru, kemudian lupa password baru. Bagaimana cara masuknya kembali? Sekian, terima kasih. Udah reset lupa gitu ya. Boleh Pak Saiful, satu lagi Pak. Satu lagi. Boleh ya. Nah, satu Yang lagi. Boleh, laki-laki. silakan. Yang laki-laki, yang laki-laki. boleh. Kami laki-laki nih. Iya, bapak-bapak nih. Bapak-bapak, bapak-bapak. Wih, ya wis mantap Pak di belakang Pak. Kasih Belakang. Bapak ini makan siang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri dari PD. Ingin bertanya, cuma sebelum bertanya saya mau tagih dulu. Tadi makan siang Bang ya. Nanti saya jalan-jalan ke Banda, saya minta makan siang. Setelah Lebaran Bang ya. Oke. Jadi yang ingin saya tanyakan tadi, saya sedikit tertarik dengan salah satu paparan terkait yang poster ya, yang mendapatkan beasiswa itu terkait bantuan untuk usaha ya, yang di materi pertama. Apakah itu hanya berlaku bagi mahasiswa jalur umum atau yang bisa juga untuk yang mahasiswa RPL? Itu satu pertanyaan saya. Yang kedua, bagaimana cara untuk mengajukannya apabila memang bisa untuk mahasiswa RPL? Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Pak Saiful dari ada yang lagi? virtual. Oh, dari Zoom Yang ada daring, ya? yang daring. Dari Zoom mungkin ada yang bertanya, boleh raise hand. Oke, teman-teman dari Zoom ada yang bertanya? Sepertinya belum ada yang nanya masalah. Ya bisa, silahkan. Tanya online bisa. Ini siapa nih? Uli Azmi. Ya, tuh ada yang raise hand tuh. Nah, Boleh. Pak Saiful, boleh Kita langsung tuh. Dulu ya. Nah, tuh, Ibu. Ibu ini boleh dihidupkan ininya Bu, mic-nya. Yang co-host tolong dihidupin Bang mic-nya. Oke, silakan bertanya yang teman-teman dari online. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan dari Aceh Timur. Oh, Aceh Timur. Jadi tadi ketinggalan pas waktu sholat tutorial di tutornya itu. Saya belum mengerti. Mohon diulang kembali ya Pak ya. Oh ya, baik. Dapat salam Ibu dari peserta luring Ibu untuk Aceh Timur. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam kembali. Satu lagi Pak, saya mau tanya. Saya kan kemarin didaftarkan ke Langsa. Jadi alamat saya sebenarnya di Pantai Bidari. Jadi bukunya itu di UT Langsa, UT Rifa. Bagaimana Pak caranya biar bisa alamat pengiriman bukunya itu bisa ke Pantai Bidari Pak? Apa masih bisa setelah pembayaran SPP? Terima kasih, itu aja yang ingin saya tanyakan. Baik, terima kasih banyak Ibu dari Aceh Timur. Sehat selalu Ibu. Iya, terima kasih. Baik, Bang Saiful sudah bisa menjawab pertanyaan pertama? Oke, kita jawab dulu yang tadi ya, yang di sana ya. Lupa tadi namanya. Masalah tadi lupa password e-learning ya. Menu reset password di e-learning yang warna orange itu. Oh ya, yang itu ya. Ya, reset password itu. Ini udah di share screen dulu ya. Oke, nah jadi di sini teman-teman ada 3 menu, ada aktivasi, ada reset password dan panduan ya. Nah ini kan sudah login ya, kita logout dulu di sini. Ketika sudah aktivasi kan sudah dapat passwordnya. Nah jadi ketika reset password teman-teman hanya masukkan username aja atau email aja, jangan dua-dua, biasanya error kalau dua-dua. Tapi kalau sudah bisa login dengan SSO maka yang ini nggak diperlukan lagi, jadi
nggak harus ingat lagi password di sini. Yang penting ingat password e-kampusnya aja gitu. Nah, jadi ketika nanti login, klik login, kalau yang password di sini itu loginnya di sini. Masukkan usernya name, kemudian sandinya sesuai dengan pada aktivasi atau setelah reset password. Itu perlunya di sini. Tapi kalau loginnya menggunakan SSO di sini, itu cukup ingat password e-kampus. Nah, jadi gini nih, e-learning udah ya. Nah, kalau muncul kayak gini, klik di sini. Jadi jangan panik gitu, klik aja di sini, nanti udah aman. Nah, klik login di sini. Setelah klik login, nanti langsung menggunakan SSO aja. Kalau sekarang lebih gampang dari SSO ya. Nah, tapi kalau pada saat aktivasi dan masih ingat password e-learning itu nggak apa-apa, nanti bisa login dengan metode yang lain gitu. Nah, ini nanti masukkan name e-kampus.tcd dan password e-kampusnya dan seharusnya sudah berhasil login seperti di sini. Sudah paham ya, Bu ya? Jadi tinggal ini nggak terlalu dibutuhkan lagi sih untuk reset password karena sudah ada password dari SSO-nya. Kemudian tadi yang dari kakak ini masalah udah reset password tapi lupa lagi gitu ya. Bagaimana cara reset lagi gitu? Jadi teman-teman ada cara yang lebih simpel daripada ini. Kalau di sini nanti biasanya kan isi email nanti dikirim ke email, klik di email, ganti lagi password yang mudah diingat, itu agak ribet. Jadi di web UT Aceh itu ada di menu layanan di chatbot di sini. Beda ya, kalau chatbot AI ini nggak bisa reset password, dia hanya satu arah untuk berinteraksi informasi aja. Tapi kalau di chatbot yang di sini ini hanya sekedar untuk reset password aja, jadi beda fungsi ya. Kalau di chatbot AI itu bisa interaksi, bisa nanya, bisa curhat. Kalau di sini nggak bisa. Nah, jadi kalau di sini itu hanya untuk fitur reset password. Nah, jadi kakak ada yang nanya kalau memang nggak mau login dengan e-kampus juga boleh login dengan NIM dan password. Nah, caranya di sini buka aja aceh.t.ac/chatbot. Nanti buka chatbot di sini, ikuti panduan, buka chatbot, klik layanan IT. Buka di sini, klik layanan IT, kemudian klik reset pass e-learning. Nih, reset pass e-learning. Nanti masukkan tanggal lahir, masukkan sandi baru. Nah, sandi baru ini harus berupa huruf besar, huruf kecil, dan angka agar nanti resetnya berhasil. Nah, jadi ketika nanti sudah dimasukkan password baru, dan biasanya masukkan password baru itu 2 kali. Jadi ulangi lagi password baru, nanti ada keterangan password berhasil dirubah. Nanti silakan login ulang ke e-learning gitu. Nah, panduannya di sini ada gambarnya nih. Nah, seperti ini. Ini nggak muncul, nggak bisa diklik ya. Kira-kira seperti nanti dicoba aja akses aceh.t.ac.id/chatbot. Iya. Itu ya udah paham ya kayak cara reset password e-learning ataupun e-kampus. Ini kalau e-kampus juga bisa, di sini panduannya sudah lengkap ya. Nah, kemudian tadi dari Bapak yang di belakang, siapa namanya tadi ya? Bapak? Itu jawabannya Bu Mila. Ya. Oh iya, nah ini karena masalah PKM kewirausahaan mahasiswa mungkin Bu Mila lebih ini mendetail ya penjelasannya. Silakan Bu. Baik, izin menjawab tadi terkait program kreativitas mahasiswa PKM kewirausahaan dibolehkan. Ini saya bicara berdasarkan aturan yang sekarang ya, karena kita nggak tahu ke depan apa ada perubahan kebijakan. Per sekarang ini masih terbuka untuk mahasiswa baik jalur RPL maupun non RPL, hanya dia mempersyaratkan semester minimalnya. Sekarang minimal semester 4. Dan yang menang kemarin itu, yang lomba poster itu memang adalah mahasiswa RPL dari prodi perpajakan. Hanya perlu diperhatikan kalau yang RPL ya. Contoh kemarin juga ya, tahun kemarin juga itu sebenarnya ada 1 orang lagi yang mendapatkan bantuan dana tapi tidak bisa dicairkan karena dia waktu ikut proposalnya itu semester 6.
ternyata ya memang sampai semester 6 aja dia kuliahnya karena RPL tadi. Dan kita pada saat penjaringan data, deteksinya dia semester 6, kita nggak tahu ternyata dia sudah lulus seluruh mata kuliah. Gitu. Jadi yang perlu diperhatikan selain syarat minimal semester tadi yang untuk RPL harus dilihat kelulusannya nanti masih di semester berikutnya, berapa semester berikutnya gitu ya. Bisa dipahami ya Pak? Iya. Dan cara mendaftarnya insya Allah di setiap penerimaan kita akan sosialisasikan di sosmed kita ya. Jadi seluruh mahasiswa kita harapkan follow Instagram, Facebook, website. Kalau website kan sesekali dikunjungi lah ya. Kalau medsos kan ada notif. Jadi kita akan secara terbuka mensosialisasikan penerimaan proposal kalau ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Gitu, dan ada deadline-nya. Kalau sudah ada sosialisasi berarti teknisnya juga sudah jelas ya nanti. Seperti itu Pak. Terima kasih. Cek. Oke, terima kasih Bu Mila. Nah terakhir pertanyaan dari kakak dari Zoom tadi ya, lupa namanya. Jadi bahan ajar. Jadi teman-teman bahan ajar seharusnya ketika registrasi itu langsung dikirimkan ke alamat mahasiswa. Tetapi ada beberapa memang dibuatkan ke alamat salut. Nah bagaimana jika sudah terlanjur diproses? Nanti coba konsultasi ke salutnya ya Ibu, siapa tadi ya namanya, nanti coba konsultasi ke salut tempat mendaftar, kenapa kok bahan ajarnya tersesat ke sana gitu ya, kenapa alamnya beda, saya di sini arahnya ke sana bahan ajarnya, nanti coba ditanyakan kenapa di sana, dan nanti minta aja disuruh kirim ke sini, ongkirnya ditanggung sama salutnya gitu kan, yang meregistrasikan salut gitu. Nah seharusnya bahan ajarnya mau dikirimkan ke mana, mau ke salut atau ke alamat mahasiswanya gitu. Jadi nanti Ibu atau teman-teman yang lain mendaftar melalui salut nanti silakan konsultasi dengan salut masing-masing. Nah apakah bisa dirubah? Kalau sekarang karena udah terlanjur dikirim dari Agung nggak bisa diubah lagi ya? Nggak bisa dirubah lagi karena sudah diproses ya. Jadi solusinya gimana? Solusinya semester depan pada saat registrasi sebelum bayar SPP cek dulu alamat pengiriman bahan ajar sudah betul atau belum. Nah, jadi pastikan juga nanti itu dikirimkan dalam jangka waktu 1 minggu. Ketika 1 minggu itu Bapak Ibu berada di wilayah misalnya pulang kampung atau di mana, ya udah kirim aja alamat bahan ajarnya ke kampungnya gitu. Jadi ketika nanti bahan ajar sampai langsung diterima oleh Bapak Ibu, bukan dari orang lain gitu ya. Jadi nanti bahan ajarnya dimasukkan di MyUT pada saat registrasi sesuai dengan alamat domisili. Jadi intinya silakan konsultasi dengan salutnya gitu. Ya seperti itu kira-kira. Ini sudah habis waktu ya? Nggak ada lagi pertanyaan ya? Udah cukup dulu ya Bang Abi. Oke, sudah cukup. Baik, terima kasih teman-teman mahasiswa. Semoga setelah ini selamat mengikuti ton dan dapat nilai A semua ya. Amin. Amin. Besok udah wisuda, tenang. Besok udah wisuda. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Kami semua ada di grup Camaba. Jadi sebagai informasi, setelah hari ini kami akan menginvite teman-teman ke grup fakultas sesuai fakultas masing-masing. Tapi di sana hanya admin yang bisa mengirim untuk diskusi. Nanti akan ada grup khusus diskusi. Ya, jadi teman-teman silakan nanti bertanya. Kalau nanti belum terjawab, mohon maaf, nanti bisa dijapri ya. Oke, karena tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih kepada seluruh teman-teman. Sampai berjumpa di lain waktu. Mohon maaf bila ada kesalahan, saya akhiri kegiatan materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pemaparan Pak Saiful ICT kita. Tepuk tangannya dulu dong sekali lagi buat Pak Saiful Pak ini. Terima kasih Pak Saiful atas pemaparan materi yang sangat penting nih ya tentang praktik langsung bagaimana pembelajaran online. Sudah terjawab semua unek-uneknya ya kira-kira ya. Udah terjawab semua belum? Sudah. Sudah ya. Sudah. Lanjut. Sudah. Oke lanjut. Nah Mir, selanjutnya ini kita ada langsung datangkan alumni nih dengan IPK terbaik dan IPK juga terbaik. ASN ya kan? Iya, bisa ASN. Membagi waktu antara kuliah dan
pekerjaannya. Benar sekali. Jadi Nah. yang karena kan rata-rata mahasiswanya tadi pekerja semua ya. Jadi memang bagaimana nanti diberikan apa nih? Kiat-kiat dan kiat-kiat dari membagi waktu. alumni bagaimana cara membagi waktu dan juga nanti mendapatkan IPK yang terbaik. Terbaik. Karena banyak nih mahasiswa yang komplain nih, Bang, saya nggak ada waktu kuliah, Bang, saya nggak ada waktu Iya, ujian. maunya langsung keluar nilai ya. Ini kasih ASN nih langsung nih buat kiat-kiat supaya dapat nilai A. Baik, selanjutnya mari kita panggil Bang Alvin Alfandi, Sarjana Hukum. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Direktur, Pak Windra, yang kami hormati Pak Staf Ahli Kantor Rektor, Pak Fauzi, seluruh pejabat di lingkungan UT Banda Aceh, Pak Hasan, Pak Mus, dan seluruh jajaran di lingkungan UT Banda Aceh. Baik, langsung saja. Saya diminta kemari untuk sharing kepada rekan-rekan terkait sistem perkuliahan di UT. Kita santai aja nih ya, karena tadi udah capek monolog kan, yang di depan ngomong, yang di belakang cuma dengar. Kali ini saya mau yang di belakang, ayo berdialog nih. Kebetulan tepat 5 tahun yang lalu, saya berada di posisi Bapak dan Ibu sekalian, awal tahun 2020. Tepat di posisi Bapak dan Ibu duduk saat ini. Cuma bedanya saya kemarin di kantor UT ya Bu ya. Di kantor UT, kalau hari ini udah mewah, udah di hotel. Di tahun 2020 itu rekan-rekan perkuliahan saya itu kebanyakan senior-senior yang mungkin umurnya sudah tua ya, bisa dibilang seperti itu ya. Namun hari ini saya lihat mahasiswa UT yang baru-baru ini segar-segar semua ya. Insya Allah mudah-mudah semua ini. Baik. 5 tahun lalu ketika saya mengikuti OSMB ini, saya berdinas di Aceh Jaya, di Kota Calang. Saya berdinas di sana kurang lebih 3 tahun. Ketika berdinas di sana, saya kepikiran untuk kuliah karena saya masuk PNS dengan ijazah SMA dengan golongan 2A. Lalu saya ingin mengembangkan karir, saya berpikir untuk kuliah. Pertama-tama ketika saya ingin kuliah itu kan saya tanya nih, di Aceh Jaya ini di mana aja nih bisa kuliah. Saya searching, salah satunya dapatlah universitas terbuka. Namun terlebih dahulu di kantor saya sebelumnya ada 4 orang senior saya udah terlebih dahulu kuliah di UT. Jadi saya nanya nih, Bang, Kak, ya gimana sih kuliah di UT ini? Anehnya, mereka justru tidak merekomendasikan. Katanya nilai di UT ini susah, ujiannya juga susah-susah, jadi kuliahnya nanti nggak selesai-selesai. Nah, namun saya tidak patah semangat di situ, itu kan saya dengar dari senior kan, jadi kebetulan ada kegiatan seperti ini nih, OSMB. Jadi kegiatan ini justru sangat membantu saya, terutama dalam memahami bagaimana sih sistem penilaian di perkuliahan di UT ini. Inilah gunanya rekan-rekan sekalian wajib paling penting itu tahu bagaimana sistem diberikannya nilai di UT ini. Jadi kalau rekan-rekan ikut ini insya Allah pasti udah dengar, udah tahu bagaimana sistem pemberian nilai di UT. Apa kata senior saya yang 4 orang itu? Yang satu bilangnya itu nilai di UT susah, habis itu ujiannya juga harus ke Banda Aceh atau segala macam. Tapi buktinya sekarang kita di tiap-tiap daerah bisa ujian. Mungkin ada beberapa 1-2 kabupaten yang harus join ke kabupaten sebelahnya, tapi pada umumnya kita di daerah masing-masing sudah memiliki salut tadi mungkin ya. Jadi bisa ujian di daerah masing-masing. Justru UT udah mempermudah kita sedemikian ya. Dari 4 senior tadi, ada satu nih yang membangkitkan semangat saya lah. Kuliah aja Pin, masalah nilai itu kan kemampuan masing-masing.
saya ikut di USMB, saya pelajari. Oh begini pemberian nilai di UT. Oh begini tambahan nilai di UT. Jadi dari awal itu saya udah buat komitmen nih. Kalau saya ingin lulus kuliah tepat waktu, sebagaimana di buku katalog, mungkin nanti rekan-rekan akan dibagi. Buku katalog itu ada panduan kita per semester tuh bagaimana kita ngambil mata kuliah. Itu udah dibagi. Kalau kita ikutin itu boleh, kalau kita mau lebih cepat ngambil MK-nya lebih banyak boleh. Tapi saya komitmen ke diri saya sendiri bahwa saya akan lulus tepat waktu. Nah, dari awal kita membentuk komitmen itu, kita sadar kan nih, kita kuliah di UT. Kita nggak kenal nih, dosen kita kadang-kadang dari luar Aceh atau dari luar Pulau Sumatera, kita nggak kenal karena kita kan online. Jadi nggak ada istilah nilai kasih sayang, nggak ada ya. Jadi semuanya pure kemauan kita belajar dan kemampuan kita membuat tugas. Dari situ kan kita sadar nih, oh di UT ini penilaiannya tergolong ketat ya. Jadi dari situ kita juga harus punya mental. Dari sekarang, dari OSMB ini, kita harus punya mental bahwa, oh aku di sini nggak ada nilai tawar-menawar, nggak ada. Jadi semuanya pure hasil kemampuan masing-masing mahasiswa. Kemampuannya bagaimana Pak? Sederhana saja berkuliah di UT ini, cuma dua. Kemauan belajar dan kemauan membuat tugas. Sebagian dari kita mungkin udah ada yang bekerja ya, mungkin agak capek ngatur waktunya. Tapi sebenarnya sistem kuliah di UT yang diperlukan cuma dua itu. Kemauan belajar dan kemauan buat tugas. Kalau kemauan itu udah ada, kemampuan itu datang sendiri Bapak Ibu. Dalam satu sesi perkuliahan Tuton itu ada 2 minggu, jadi ada 8 sesi kan. Terbaik Universitas. Diganggu ya. Jadi overall dalam 6 bulan perkuliahan kita itu cuman aktif kuliahnya itu cuman 2 bulan. Tapi 2 bulan itu intens Bapak Ibu. Tugas di situ semua. Tugas di situ, diskusi di situ, ngisi segala macam di situ. Dan kita belajar juga di dalam waktu itu. Jadi kalau Bapak Ibu semua mulai belajar ketika Tuton dimulai, kemungkinan nggak ada waktu lagi buat belajar. Pasti udah keburu waktunya untuk buat tugas. Jadi sewaktu ini Tutonnya tadi nggak salah April lah. Ini Maret, saran saya udah bisa Bapak Ibu udah mulai belajar lah, udah mulai mengenal mata kuliah yang akan diambil apa-apa aja. Jadi dari situ ketika Tuton dimulai, Bapak Ibu nggak baraba-baraba lagi nih, oh MK ini, oh udah baca nih sekilas sampulnya tentang ini. Jadi bukan ketika Tutonnya mulai, di situ Bapak Ibu mulai belajar, pendapat saya nggak akan cukup waktu Bapak Ibu. Jadi nanti ujung-ujungnya cuma bawa tugas kumpul, belajarnya nggak ada. Sementara di UT ini seperti yang Pak Saiful bilang tadi, sebagus-bagusnya nilai Tuton kita cuma membantu 30%. Dan 30% itu bisa dibantu dengan syarat nilai ujian kita juga di atas 30%. Jadi kalau seandainya ada 40 soal nih, minimal kita 12 atau 13 soal kita harus yakin itu benar. Kalau kita udah yakin itu benar, yang lain-lain ya bismillah aja gitu. Tapi kalau yang 12 aja kita nggak yakin benar, kemungkinan nilai Tuton kita jadi zong, nggak ada gunanya. Nah, dari situlah keluar nilai D, E. Nah, langsung mahasiswa teriak, oh kuliah di UT ini nggak jelas, oh kuliah di UT ini capek-capek buat tugas, nilainya E juga. Karena kenapa? Karena nggak paham bahwa nilai tugas itu nggak akan berkontribusi apapun seandainya nilai ujian Bapak Ibu itu di bawah 30%. Jadi kurang lebih seperti itu lah, dari 45 soal mungkin 15 soal itu harus benar. Itu Bapak Ibu harus yakin. Kalau belum yakin ya harus yakinin, harus dicari jawaban sebenar-benarnya. Dalam satu sesi itu kan ada 2 minggu Bapak Ibu. Satu sesi 2 minggu. Tapi di minggu keduanya udah mulai sesi selanjutnya. Paham nggak? Minggu ini nih sesi 1 udah dimulai. Misalnya Bapak Ibu ngambil mata kuliah ada 8 MK. Minggu ini dimulai nih Senin sampai Minggu. Ada tugas Bapak Ibu yang belum Bapak Ibu selesaikan. Bapak Ibu pikir, oh nggak apa-apa, kan 2 minggu waktunya, masih ada minggu depan.
Namun ketika di minggu kedua, sudah ada sesi selanjutnya sudah terbuka lagi. Jadi seolah-olah tugas Bapak Ibu itu kayak tertumpuk-tumpuk. Kalau tugasnya udah tertumpuk, itu kita keinginan buat tuh berat. Malah saja tengok tugas tuh udah banyak. Nah, jadi kalau saran saya dari pribadi saya, usahakan Bapak Ibu itu per hari itu buat target minimal buat tugas. Jadi dijadwalkan. Karena kalau kita ngomongin tentang semangat belajar, itu kan naik turun ya. Hari ini kita lagi semangat nih, besok kita lagi malas, atau besok kita lagi ada masalah di kantor, atau besok kita lagi ada kerjaan lembur. Sehingga nggak bisa kita selesaikan tepat waktu, kita tunda. Penundaan inilah Bapak Ibu yang membuat tugasnya itu bertumpuk. Jadi usahakan per hari, per sesi itu, Bapak Ibu buatkan target minimal. Misalnya ini, dalam 1 minggu Bapak Ibu ngambilnya ada 7 MK. 1 minggu kan ada 7 hari, minimal 1 hari Bapak Ibu selesaikan 1 MK. Itu minimal. Seandainya Bapak Ibu ada waktu luang, ya selesaikan 2-3 MK. Sehingga besok lusanya kalau memang lagi ada lembur atau nggak sempat, jadi tugasnya tetap terkejar. Dan Bapak Ibu tolong tuton-tuton yang materi-materi yang diberikan di web tuton itu ada berupa PDF, ada berupa video, tolong jangan di skip, didengar, karena seringkali dosen memberikan ujian dari situ. Jadi tolong videonya didengar, betul-betul dipelajari. Yang PDF-nya misalnya lembarnya banyak, paling enggak sekilas harus dibaca, jangan di skip. Jangan mentang-mentang tuton, oh bisa diconteng, di skip, jangan gitu. Memang dari pihak UT juga nggak masalah, cuma ketika ujian nanti yang kerepotan Bapak Ibu sendiri. Karena kan nggak ada pegangan, nggak belajar juga kan. Jadi ya otomatis nilainya nggak jauh-jauh dari C ke bawah. Kuliah di UT ini fleksibel sekali Bapak Ibu. My UT itu bisa diakses 24 jam. Kalau saya pribadi kan saya bekerja di rutan, saya bekerja di lapas. Jadi kami shift-shiftan, kadang piket siang, kadang piket pagi, kadang piket malam. Jadi jadwal kerja kami itu nggak teratur. Tapi dengan adanya sistem My UT ini 24 jam, kita bisa akses kapanpun Bapak Ibu. Lagi ada waktu luang nih. Cuman itulah kita dalam berkuliah di UT ini, bagi kita yang udah bekerja, harus rela mengorbankan waktu istirahat. Nggak lama kok Bapak Ibu, cuma 2 bulan. 2 bulan itu kita harus ekstra. Karena setelah itu kita akan menghadapi ujian. Dan satu-satunya nilai yang bisa membantu nilai ujian kita adalah nilai di tuton. Kalau nilai tuton kita nggak buat, nilai ujian kita jelek, ya otomatis E. Kalau nilai tuton kita bagus, ujian kita jelek juga E sama juga. Yang penting Bapak Ibu intinya belajar. UT ini secara garis besar pandangan pribadi saya mengharuskan mahasiswa itu untuk belajar mandiri. Ya namanya juga mahasiswa kan, mungkin kita beda sama kampus lain, tinggal duduk, dengarkan dosen ngomong. Kita di sini dituntut untuk belajar sendiri. Kita diberikan judul, kita diberikan modul, kita belajar sendiri di UT ini. Untuk tips dapat nilai bagus ya, sepengalaman saya, setelah kita membuat tuton dengan maksimal, tugasnya udah kita buat semua, yang sering kali saya jumpa itu ada di tuton itu namanya tes formatif. Itu tolong Bapak Ibu nanti seperti ada latihan soal pilihan ganda. Itu kalau bisa Bapak Ibu entah itu di screen atau dicatat, pokoknya sebisa mungkin itu diingat. Karena kemungkinan itu udah bakal ada keluar di ujian, seperti itu. Setelah perkuliahan tutor ini selesai, saran dari saya perbanyak latihan soal. Salah satunya itu, misalnya Bapak Ibu ada screen atau ada kumpulin tes-tes formatif di tuton, itu dipelajari kembali. Kemudian di modul Bapak Ibu, di modul itu setiap akhir bab itu ada pilihan ganda. Jadi pilihan ganda itu saya sarankan Bapak Ibu untuk mengisi sendiri. Setelah dibaca, di pilihan ganda itu diisi sendiri. Salah nggak apa-apa Bapak Ibu. Kalaupun salah, nanti di belakangnya ada kunci jawaban. Justru ketika kita salah, kita mungkin akan lebih mengingat apa jawaban yang benar. Jadi setelah tuton selesai, tolong perbanyak latihan soal. Karena
dari hari H kita mulai kuliah sampai H-1 ujian, tuton, tugas, tes formatif, semua itu, semuanya itu mempersiapkan kita untuk menghadapi ujian, Bapak Ibu. Jadi kalau kita ujian yang nggak bisa, ya usaha kita dari hari pertama kuliah sampai hari H-1 ujian juga jadi sia-sia. Jadi tolong dipersiapkan matang-matang, benar-benar perkuliahan di UT ini harus komitmen lah Bapak Ibu ke diri sendiri. Yang jelas jangan dengarkan suara-suara di luar. Misalnya ada yang bilang kuliah di UT susah, enggak. Kuliah di UT enggak susah kalau kita paham bagaimana sistem pemberian nilainya. Lalu ada juga berita, oh di UT enggak ada cum laude, banyak. Kemarin saya kuliah waktu wisuda tahun lalu banyak yang cum laude, cuman ada beberapa memang dipilih aja jadi lulusan terbaik. Tapi kalau cum laude banyak Bapak Ibu. Jadi kita berpeluang untuk mendapatkan nilai bagus. Ada juga berita, oh UT mungkin masyarakat di luar mungkin belum tahu juga ya kalau UT kita ini negeri. Jadi seolah-olah keberadaan kampus ini dipertanyakan. Sebagai informasi Bapak Ibu, banyak rekan-rekan saya dan bahkan senior-senior saya udah mengikuti program penyesuaian ijazah untuk menaikkan golongan dan pangkat dengan menggunakan ijazah UT. Dan udah lulus Bapak Ibu. Jadi semua keterangan-keterangan negatif itu, apalagi kita udah di UT kan, kita udah di dalam. Kita sendiri harus mencari tahu, betul nggak nih? Nggak, terbantah. Dibilang UT nggak ada cum laude, ada cum laude. Dibilang ijazah UT nggak diakui kok. Dibilang, oh susah dapat nilai UT. Saya alhamdulillah bisa mendapat lulusan terbaik dengan 90% nilai saya A. Tipsnya itu Bapak Ibu, perbanyak latihan soal dan ikutilah tuton. Jangan tutonnya cuma di skip aja, seperti itu. Oke, selagi saya masih di sini mungkin masih ada pertanyaan? Gimana Ibu MC? Boleh, ada yang mau bertanya tadi yang tunjuk tangan? Baik. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, perkenalkan saya Agus, saya dari Aceh Singkil, sudah stay di Banda Aceh. Nah, yang saya pertanyakan ada dua hal Bang. Yang satu, per semesternya itu kan ada ujiannya. Apakah ujiannya itu memang full dari modulnya, ataupun bisa jadi ada beberapa di luar modul? Yang kedua, kebetulan saya sudah kerja di sini, kerja saya itu Persif. Nah, di tuton itu kan ada waktu mata kuliahnya masuk, misalnya di hari ini ternyata bentrok di jam kerja. Apakah di hari itu juga, di jam itu juga kita harus kerjakan, atau bisa misalnya pulang dari kerja kita sebelumnya, pulang kita dari kerja itu bisa kita kerjakan. Baik, saya dari Fakultas Pariwisata. Terima kasih. Baik, langsung saja ya. Untuk pertanyaan yang pertama, ujian itu soalnya betul dari modul nggak Pak? Atau dari soal-soal yang lain? Jawabannya enggak semua dari modul. Itulah saya bilang perbanyak latihan soal. Jawaban-jawaban soal-soal ujian itu bisa dari tes formatif tuton 1. Tes formatif tuton itu ada beberapa poin yang bakalan keluar di ujian. Jadi lebih bagus kita save aja semuanya. Yang kedua, ada di poin-poin materi yang diberikan oleh tutor atau dosen kita. Ada berupa PDF, kadang-kadang dari situ ada keluar. Dan dari modul. Kalau dari modul ini nggak banyak juga Bapak Ibu, mungkin sekitar 40%. Jadi misalnya Bapak Ibu udah kumpulin nih, tes formatif udah. Di tuton juga udah dengerin videonya, file-file yang dosen kasih juga udah baca. Lalu udah baca juga modul. Modulnya mungkin tebel-tebel tapi udah Bapak Ibu cari tahu semua jawabannya udah clear. Masih ada waktu nih untuk belajar. Bisa di googling di internet. Googling aja random. Contoh soal ujian tindak pidana khusus misalnya. Itu kan nanti keluar. Itu Bapak Ibu jadikan sebagai selingan lah.
Tapi tetap berpegangan utamanya di modul, karena biasanya nggak jauh-jauh dari situ. Tapi tetap saya sarankan untuk setelah mempelajari modul selesai, tes formatif selesai, di tuton selesai, tetap belajar contoh-contoh soal, perbanyak latihan soal di luar yang diberikan oleh UT. Jadi seandainya keluar beberapa pertanyaan yang mungkin kita kurang baca, tapi ada di kampus sebelah mungkin keluar lagi di kita, jadi kita tetap bisa jawab. Baik. Untuk pertanyaan kedua, waktu ya. Waktu habis, Pak. Oh. Baik, kita percepat aja ya. Untuk pertanyaan kedua, waktu. Waktu di UT ini 24 jam, jadi dalam satu sesi itu 2 minggu. Kapan kita sempat bisa kita buat. Jadi nggak mesti hari ini, nggak mesti besok, hari minggu ke-14 pun bisa. Cuman resikonya Bapak Ibu, saran saya di tuton ini, terutama di diskusi ya, tolong kalau bisa isinya secepat mungkin. Kenapa saya bilang secepat mungkin? Karena ketika dosen memberikan pertanyaan di forum diskusi, itu judulnya besar pertama. Itu jawabannya itu akan naik itu per siapa duluan cepat Bapak Ibu. Sementara kita, modul kita sama, tutonnya kita sama. Bahkan beberapa kita di Google juga sama. Oh, ada beberapa kita lebih canggih lagi, bisa cari chat GPT atau AI, juga sumbernya sama. Kalau isinya sama Bapak Ibu, kita nggak plagiat nih. Kita kebetulan modulnya sama, sumbernya sama. Lalu kita memberikan jawaban mungkin di hari ketiga, hari keempat. Kita kalah sama yang memberikan jawaban lebih dulu Bapak Ibu. Jadi seolah-olah kita plagiat. Bahkan ada beberapa dosen yang mengklaim atau menuduh kita tuh plagiat. Padahal kita nggak plagiat. Jadi sebaiknya untuk menjawab ujian dan tugas lebih cepat, lebih bagus. Tapi kalau seandainya sibuk ya nggak masalah. Karena waktunya juga dalam satu sesi itu 2 minggu. Jelas ya Pak ya? Baik. Sudah cukup jelas ya tadi jawabannya. Baik, terima kasih. Boleh laksanakan itu Bu. Baik, demikian dari saya. Saya berharap Bapak Ibu, saya menganggap Bapak dan Ibu nih, kita ini sama. Kebetulan saya duluan kuliah, saya duluan lulus. Tapi saya pun pernah di posisi Bapak Ibu, cuman saya lebih dulu 5 tahun. Kalau saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu, saya berharap adalah beberapa dari Bapak Ibu juga bisa cum laude dan bahkan berdiri juga mengisi materi 5 tahun ke depan ke maba yang baru. Demikian. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya, ini untuk sedikit motivasi kita bakal putar video untuk lulusan terbaik dari Bang Alvin ini. Boleh tim ICT diputar sebentar? Kepada lulusan terbaik Universitas Terbuka Aceh, kepada nama-nama yang dipanggil agar dapat naik ke atas panggung. Alvin Alfandi, NIM 0415169299 dari Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hukum, berasal dari Aceh Jaya dengan IPK 3,87. Putra dari Bapak M. Rizal dan Ibu Yetrina Johan. Kepada orang tua Alvin Alfandi, kami mohon untuk berdiri. Baik, terima kasih. Kemudian yang kedua, Ricky Gunawan, NIM 041. Baik, itulah segelintir video yang mungkin bisa memotivasi teman-teman semua ya. Siap untuk jadi lulusan terbaik? Siap ya, udah ada gambaran ya gimana wisuda berarti tadi ya. Bener. Ini baru OSMB udah ngomong wisuda, nggak apa-apa, mantap nih. Mimpi ya, biar semangat ya. Belajarnya. Oke, lanjut. Udah selesai nih materi kita ya, AI. Atau ada lagi tambahan materi dari AI, mana tahu? Waduh, nggak ada lagi kayaknya nih ya. Ada lagi ya, udah selesai ya. Udah selesai ya. Teman-teman udah siap-siap mau pulang belum? Udah pada mau pulang ya? Mau buka? Kan belum bisa buka ya? Iya, masih 3:30 nih, belum buka ya. Sebentar lagi ya. Nah, selanjutnya nih, kayaknya udah heboh di grup semalam gimana Silayar untuk mengunduh sertifikat OSMB di Silayar itu akan langsung dipandu oleh masternya Silayar nih ya. Iya. Bang Agung Mudianto Ketaren. Ini yang paling gencar di grup ya? Iya, benar sekali. Jadi Bang Agung ini, kan banyak nih yang chat di grup ya. Bang Agung. Nah nih hari ini langsung ini dipandu sosok langsung. Bang Agung nih ya. Ini sama dia. Bang Agung. Pada Bang Agung, kami persilakan dengan untuk memandu. Baik, terima kasih Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat?
UT Aceh? Bere. UT Aceh? Oke, baik, yang kami hormati Bapak Direktur UT Aceh, Bapak Windra, yang kami hormati Bapak Fauzi dari staf ahli Rektorat, yang kami hormati Bapak Pimpinan, Bapak Hasan, Pak Yopi, serta Bapak Salut Abdia. Tadi ada Ibu Salut dari Banceh dan Sabang. Yang kami hormati Bapak, Ibu, teman-teman semua selaku panitia dalam kegiatan OSMB pada hari ini. Nah baik, terima kasih MC atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menyampaikan terkait dengan aplikasi Silayar. Karena di UT itu mahasiswa tidak terlepas dari aplikasi. Tanamkan itu, kalau yang gemetar masih memegang mouse, hempaskan mouse-nya, jangan takut. Dia nggak bakalan gigit, dia nggak bakalan makan. Jadi jangan seolah-olah teknologi itu adalah ancaman yang mengganggu sistem pembelajaran teman-teman di universitas terbuka. Baik, jadi aplikasi Silayar ini adalah salah satu aplikasi yang akan memberikan sertifikat kepada teman-teman, karena pada kegiatan di LPKBJJ, itu layanan pendukung kesuksesan belajar jarak jauh, itu selalu diberikan sertifikat kepada peserta yang hadir. Yang tidak hadir karena semalam kita lihat ada yang mengomen tidak bisa mendownload sertifikat. Benar? Nah, itu tandanya kita belum klik kehadiran. Nah, jadi tadi operator sudah bisa melakukan klik kehadiran, jadi nanti bisa di-download aplikasinya. Nah, di sini kita akan menjelaskan panduan. Jadi next. Nah, ini untuk penjelasan OSMB sekilas ya. Mungkin pada intinya di kegiatan OSMB ini akan dibekali teman-teman dari segi apa itu UT sampai dengan sistem pembelajaran di UT. Nanti ada kegiatan ke depannya lagi, itu akan lebih terperinci, akan lebih dalam sampai dengan penanganan kasus-kasus yang dialami oleh teman-teman di saat proses pembelajaran. Itu nanti ada kegiatan PKBJJ, WT, dan persiapan ujian, itu namanya klinik ujian. Nah, ini untuk aksesnya, jadi bisa dibuka handphonenya, biar jangan mendengar saja. Sekarang kita melakukan praktik, tapi nanti kalau emang tidak bisa, silahkan dicoba berulang-ulang, karena ini tidak ada mengaruh pada nilai akhir semester teman-teman semua. Nah, ini untuk akses Silayar, silahkan ketikkan di Google Chrome silayar.ut.ac.id. Terus kalau menggunakan handphone itu loginnya ada di pojok kanan atas titik 3. Ada? Ada? Nah, terus selanjutnya masukkan di username-nya NIM dan passwordnya itu tanggal, bulan, tahun lahir. Karena ada juga mahasiswa menanyakan tanggal lahir siapa Pak yang dimasukkan. Jadi yang jadi mahasiswa siapa? Nah, jadi itu teman-teman tolong ya jangan dilontarkan pertanyaan itu seolah-olah itu tidak paham sama sekali. Juga ada mahasiswa Pak, jadi passwordnya dituliskannya tanggal, TGL, sesuai yang kita tuliskan, namun tidak, tapi masukkan tanggal lahir masing-masing dengan contoh seperti yang tercantum di depan, misalkan 16/03/2002. Terus untuk materi itu sebelumnya pernah kita blast ya. Ada yang nggak masuk? Coba angkat tangan yang nggak masuk.
materi panduan ini ada yang nggak masuk? Angkat tangan. Nggak ada yang angkat, berarti masuk semua Pak. Materinya siapa yang angkat tangan, yang nggak masuk? Pemberitahuan, panduannya. Karena kita akan blast ini aplikasi Silayar, mohon diakses panduannya sesuai dengan link. Nah, bagi yang tidak masuk, itu mohon cek nomor handphonenya di MyUT, benar atau tidak. Jadi kalau emang itu tidak masuk berarti sudah pasti 100% ada kesalahan nomor HP pada akun MyUT teman-teman. Nanti update-nya bisa minta bantuan nomor pelayanan mahasiswa ya untuk melakukan update. Nah ini untuk akses login, bisa login? Ada yang tidak bisa angkat tangan? Mohon yang bisa, Ibu yang pandu teman di sampingnya ya. Yang tidak bisa. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah kelas yang akan diperoleh oleh teman-teman mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa ada di dalam aplikasi Silayar. Ada masuk OSMB muncul? Nah, itu klik recent. Ada? Recent? Ada? Recent. Ada? Coba klik itu muncul OSMB. Oke. Oke, sudah ada? Nah, itu ada muncul materi OSMB ya, kelas OSMB. Terus ini muncul topik. Tampilan topik itu ada 9 topik. Di dalam masing-masing topik itu teman-teman harus menjawab kuis terlebih dahulu sebelum memperoleh sertifikat. Jadi ada step by step-nya untuk memperoleh sertifikat. Nah, contohnya seperti ini. Di sini di topik pertama ada juga sapaan rektor mengisi kuis. Mungkin next. Nah, tampilan kuisnya seperti ini. Nah, mohon teman-teman dengerin dulu. Kuis dijawab itu harus benar setidaknya dari 5 soal 4 yang harus benar. Itu minimal harus benar. Kalau misalkan salah Pak, yang benar cuma 2, bisa diulang kembali. Jadi jangan panik. Kalau misalkan tidak memenuhi nilainya di topik pertama, itu tidak bisa lanjut ke topik kedua. Nah, jadi di saat sudah menjawab semuanya, tahu-taunya ada yang salah, di situ akan diberikan bahwasannya jawaban yang benar adalah ini. Nah, jadi di saat dijawab lagi salah lagi, berarti itu luar biasa. Jadi di sini gambaran di Silayar ini adalah kelas asinkronus namanya, secara tidak langsung pelaksanaan OSMB. Nah, sampai dengan topik 9, topik 9 itu sangat rinci diberikan materi. Jadi dikerjakanlah sebaik mungkin, sepaham mungkin, dipahami masing-masing topiknya, jangan hanya untuk memperoleh sertifikat saja. Nah, waktu pengerjaan itu kami berikan 1 minggu. Oke? Nah, di saat nanti sudah ditutup, jangan ada yang komplain karena waktu itu cukup lumayan panjang, itu diberikan 1 minggu. Nah, oke, next. Nah, tampilannya seperti ini, kalau benar semua.
baru bisa lanjut ke topik selanjutnya. Nah, di sini sebelum mengisi atau memperoleh sertifikat, silahkan isi kuesioner evaluasi instruktur terlebih dahulu. Karena di ujung topik 9 itu ada nama menunya sertifikat, di situ ada evaluasi instruktur. Jadi mohon lakukan pengisian instruktur, evaluasi instruktur sesuai teman-teman, penilaian teman-teman masing-masing. Misalkan tadi ada Pak Direktur menyampaikan materi tentang pembelajaran ya, jarak jauh, ada Pak Hasan, ada Bu Mila, juga ada Pak Musliadi. Nah, di situ nanti teman-teman lakukan pengisian evaluasi atau kuesionernya. Yang kedua, itu ada evaluasi kegiatan. Nah, bagaimana kegiatan hari ini terlaksananya? Memuaskankah? Tidak memuaskankah? Nah, nanti diisi, silakan isi di evaluasi kegiatan OSMB. Setelah diisi, baru bisa mendownload sertifikat. Jadi untuk pengisian itu tidak hanya di ruangan ini, nanti siap buka puasa sambil nyantai-nyantai itu bisa lakukan pengisian silayar, kuis silayar. Yang penting dipahami ya, Bapak Ibu ya. Jelas? Nah. Oke, baik, ini angket. Terus setelah itu jangan lupa dikirim. Nah, setelah mengisi angket evaluasi itu baru dibuka akses download sertifikat. Jadi untuk download sertifikat, nah ini untuk peserta yang daring, itu silahkan mengisi daftar hadir, form daftar hadir yang dipaparkan oleh operator. Jadi nanti mohon operator dipaparkan kembali untuk link daftar hadir. Karena setelah kegiatan OSMB ini, daftar hadir akan kita segera tutup, karena yang tidak mengisi daftar hadir, yang bagi yang daring, itu tidak akan memperoleh sertifikat. Baik, nah seperti ini tampilan sertifikatnya, karena beberapa ada yang sudah mendownload. Tadi kami lihat progresnya pagi tadi, di saat kami buka klik kehadiran, dia langsung download, cepat kali rekamannya, langsung memperoleh sertifikat karena dia sudah mengerjakan di hari sebelumnya. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin kita buka sesi tanya jawab untuk 2 penanya saja. Mungkin langsung saja. Ada? Silakan. Ada. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pengisian, untuk mendapatkan sertifikat kan tadi ada 9 topik ya Pak. Jadi kalau misalkan dalam satu hari kita masih menyelesaikan 3 topik misalkan, lalu keesokan harinya lanjut, apakah yang 3 topik ini di reset atau lanjut? Baik, terima kasih Kak. Namanya Kak? Kak Afri, oke. Jadi kalau kita melakukan pengisian, misalkan hari ini kakak mengisi 3 topik, besoknya lanjut topik 4, apa 1, 2, 3 itu dihapus? Tidak. Tetap besoknya lanjut ke topik ke 4 dan seterusnya seperti itu. Jelas ya Kak? Oke, yang lain? Tadi siapa? Duluan ini ya? Ini apa ini dulu tadi? Ini ya? Ini dulu ya? Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alda Maharani dari FEB. Saya ingin bertanya, ini tadi saya kemarin udah nyoba sebenarnya kuisnya, nggak tahu kalau ternyata memang dikerjain. Nah waktu saya coba,
pas statusnya selesai itu ada status memperoleh nilai, tapi nggak kelihatan misalnya nilainya berapa. Memang kan kalau misalnya kita kerjain kelihatan ya yang berapa yang udah benar, berapa yang salah. Nah cuman kan saya kerjain aja nggak tahu ternyata kalau batas minimumnya 4 gitu. Nah jadi pertanyaan yang pertama, gimana cara saya ngelihat nilai yang sudah saya kerjain dari tes yang udah saya laksanain beberapa, itu kan banyak tesnya ya. Nah itu gimana cara ngelihat skor yang udah saya kerjain. Terus yang kedua, kalau misalnya saya ngulang dari kuis yang sudah saya laksanakan, itu nilai yang diambil adalah nilai yang terakhir kali saya kerjakan atau nilai tertinggi dari yang sudah saya kerjakan. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih Kak Alda atas pertanyaannya. Jadi untuk nilai, jadi kalau misalkan kita bilang tadi 5 ya Kak, dari 100, makanya 4 yang harus benar itu 80 nilainya. Nah, seperti itu ya. Jadi karena dari settingan aplikasi itu minimal harus 4 yang benar. Memang ada beberapa soal yang harus benar semua. Di saat kita mengulang lagi, yang tadi pertanyaan kedua, tetap diambil nilai yang tertinggi. Jadi setelah memperoleh nilai tertinggi mau ngulang lagi berarti pengen memahami dari soal-soal itu tidak masalah juga. Itu akan dibuka akses ke topik selanjutnya dari segi sistemnya. Sepertinya cukup atau? Cukup Pak Agung, sudah cukup. Langsung dikat ya. Iya benar Pak Agung. Ya, jadi teman-teman kita simpulkan si layar ini sangat penting bagi teman-teman karena sertifikat itu adalah bukti bahwasanya kita pernah melaksanakan atau ikut serta dan hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Universitas Terbuka. Jadi nanti ada kegiatan-kegiatan selanjutnya sama halnya seperti ini, akun si layar tetap kita akses, baik itu PKBJJ, WT dan KU nantinya akan tetap diakses melalui aplikasi si layar. Tadi sempat error, luar biasa Pak Fauzi. Jadi sempat error, kami pun apa yang harus disampaikan ini sementara saat kita koordinasi, alhamdulillah stabil di jam 3 tadinya. Oke baik, kalau memang ada yang belum jelas nanti bisa langsung ditanyakan melalui nomor pelayanan mahasiswa. Jam kerja akan kita respon semaksimal mungkin. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Mohon dan kurang kami mohon maaf. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Agung atas pemaparan materi mengenai si layar. Baik, selanjutnya kita apa ini? Masih punya door prize nih. Ya, siapin handphonenya masing-masing. Kita bakalan main kuis seperti sebelum zuhur lagi. Nah, ya, jadi kita main Kahoot lagi ya. Iya, main Kahoot lagi. Untuk 3 peserta terbaik bakalan kita undang ke depan untuk diberi penghargaan atau door prize. Boleh disiapkan handphonenya masing-masing. Oke, boleh dikeluarkan handphonenya masing-masing. Boleh dikeluarkan seperti tadi lagi. Masih ada door prize nih kita. Masih ada door prize untuk 3 pemenang lagi. Udah. Oke, boleh di-scan. Ini merupakan rangkaian terakhir kita nih ya. Ini udah mau penghujung acara. Siapa tahu dapat. Semuanya. Hadiah besar-besaran nih. Yang daring juga boleh ikutan. Nah, itu udah ada tuh. Nomor serialnya boleh di-scan. Nah, jangan lupa NIM spasi nama. Nah, itu udah muncul yang R. NIM spasi nama ya. Jangan lupa NIM spasi nama. Nih cepet ya. Ini kita tunggu sekitar berapa detik nih ya? Nggak NIM sampai spasi 1 menit nama. Iya. Nggak sampai 1 menit nih. Nggak sampai 1 menit. Mau closing soalnya. Mau closing. Sebelum asar udah selesai ya insya Allah. Kalau yang masih bingung sama si layar, di cancel dulu si layarnya. Ikut kuis dulu. Iya, karena siapa si tahu masih dapat ada hadiah. Waktu 1 minggu ya. Untuk si layar senang dulu. Kita masih ada 1 minggu untuk si layar.
Ya, masih kita tunggu peserta untuk bermain. Yang belum ada barcode-nya boleh di-scan, boleh difoto dulu, di-share ke grupnya juga boleh. Kahoot.it. Peserta sudah. Yang belum boleh diganti avatarnya juga boleh. Diganti topinya, diganti wajahnya, diganti karakternya juga boleh. Jangan lupa username-nya, NIM sama nickname panggilannya. Oke, siap untuk dapatkan door prize-nya? Oke, masih kita tunggu 1 menit setengah lagi. Boleh di input nomor serinya 5237558. 5237558. Dapat semua? Oke. 1 menit lagi. Udah 200 nih, udah cukup kayaknya. Udah 200? Udah 200. Oke, kita lanjut. Kita tutup ya. Oke ya, 5, 4, 3, 2, 1. Kita artis yang satu rating sama saya. Artis yang satu rating sama saya siapa nih? Tadi Ayo ada nih, video ada ya? artis baru-baru ini masuk UT. Chris Dayanti, Chris Kamukti atau Chris John? Tadi udah ada videonya ya? Chris John udah masuk belum? Belum lewat admisi Chris John kayaknya. Chris Dayanti. Nah, Chris Dayanti ini merupakan salah satu mahasiswa terbaru dari UT Jakarta. Jadi ini UT ini kampus-kampus artis, asal kalian tahu ya. Jangan ragu untuk kuliah di UT. Setelah OSMB, kegiatan selanjutnya kecuali nih ya, terkecoh. PKBJJ, pelatihan mengerjakan tugas, pelatihan mengikuti ujian makan malam. Makan malam? Iya nggak apa-apa, puasa makan malam. Yang mana nih? Yoi, masih ada isi. Makan malam, ya bener. Ya, Lea. 1999 poinnya. Selain di UT, mahasiswa bisa mendapatkan pelayanan administrasi di setiap kabupaten yang biasa disebut dengan Samsuri, Sulut, Sayuti, atau Salut. Nah. Awas, salah tekan. Kangen Pak Syamsuri ya buat soalnya. Jawaban yang benar? Benar apa? Salut. Salut. Nah, posisi 1 sudah diambil dengan sistem informasi. Ya, ngeri nih. UT resmi menjadi pada Oktober 2022. Status UT resmi menjadi susah nih. Ya, susah kasih clue. Apa tuh, Ai? Kalau saya agak-agak biru, agak-agak biru kayak UT. Ungu apa biru nih? Ungu atau biru gitulah. Ya yang daring boleh tuh. Cluenya yang daring agak-agak biru gitu. Gak apa-apa, pertanyaannya agak susah memang. Universitas negeri, masih salah. Baik, lanjut. Kita kasih clue ya. Nah, Haikal naik dari posisi 4 ke posisi 1. Apa nama alamat untuk reset password e-kampus? Nah, ini materinya Pak Saiful tadi. Apa nama alamat untuk reset password? Awas nih ya kalau ketik BMK lapor.go.id. BMKG. Nah, BMKG. Ada yang kerja di BMP? Ada kayaknya. Iya, ada yang jawab BMKG. Bener, ada yang pilih rupanya BMKG. Ada yang pilih
juga Iya, BMKG. nggak apa-apa. Lanjut. Uhuy ya. Uhuy, udah beda Uhuy lagi nih. ya, 1 2 3. Berapakah jumlah fakultas di UT? Fakultas ya? Boleh. Berapa 6, jumlah 5, fakultas di 4, UT? 3. Boleh tanya ke Fauta, boleh juga. Ke AI boleh juga tanya. Coba tanya ke AI. Habis Jawab waktu. tuh. Ada juga jawaban yang salah rupanya. Uhuy. Ya. Uhuy. Lanjut Ai. Jumlah sesi pada tutorial online. 8, 10, 5, 6. Berapa sesinya Ai? Ada masuk materi nggak tadi nih? Ada masuk. Ada ya? Diulang-ulang nih. Diulang-ulang ya. Ada juga yang salah ya. 8 sesi. Tetap 8 masih ada sesi. yang salah ya. Ada yang jawab 102 orang 5 yang benar. sesi. 28 memberikan jawaban beruntun. Uhuy. 3 pertanyaan terakhir. UAS akan dilaksanakan pada Juni 2025. Apa kepanjangan UAS? Ujian asal silang. Ustadz Abdul Somad. Ya. Animate Aerial Vehicle. Yang hijau kayaknya enak dipilihnya Mira. Ujian asal silang ya. Kayaknya itu yang lebih enak ya. Kayaknya seru. Seru ya. Ada juga tuh yang pilih ujian asal silang. Ada. 1 orang. Tetap ada yang pilih. Tetap ada yang pilih. Tetap ada yang pilih. Oke, papan skor sementara Uhuy. Ya, 2 pertanyaan lagi. Terakhir. Berikut ini alamat Aceh yang benar adalah di mana ya alamat kita? Unge Blangcut. Awas jangan salah pilih ya. Yang hijau kayaknya Batam. salah. Yang Kayaknya hijau yang kayaknya hijau tapi, salah. Kai. Iya, kayak hijau yang kayaknya salah. Yang Kayaknya. hijau kampung siapa nih? Kampung Pak Agung nih gue baju. Agung ya? Pak Agung kampungnya yang hijau Pak Agung. Jalan Tetap ada Pendidikan jawab yang- Punge Blangsut. Tetap ada jawab yang hijau ya. Oke, Q. 1 pertanyaan lagi. Benar atau salah? Saya bisa ujian di mana saja. Benar atau salah? Yang daring, ayo yang daring. Dipilih, benar atau salah? Oh ragu, banyak yang ragu ya. Benar, kalian bisa ujian di mana saja. Iya, benar sekali. Udah dapat pemenangnya nih kita. Yang ketiga. Nomor 3. Haikal. Haikal. NZH, maju ini ke panjang depan. namanya. 19266. Ya, ini satu masih menjadi misteri ya. Ya, untuk nomor 3, Haikal. Boleh silakan maju ke depan, Bang Haikal. Tepuk tangannya dulu dong untuk Bang Haikal. Nah. Kiu. Mana nih? Nomor 2, NZH. Ya. N7. N7. N7H. N7H, Siapa? ya N7H? boleh. Ada N7H? N7H atau yang daring bisa di kolom chat atau dilambaikan. Iya boleh lambaikan tangan yang daring. Di raise hand. Raise hand Yang pertama saja. tadi siapa? Q. Q, ada nggak di sini Q? Jangan-jangan daring juga nih. Kok ada orangnya nih? Banyak yang menang yang daring nih. Nih kali daring ini. nih kayaknya fokus ya. Iya. Udah berarti, Ayo boleh dicek tim ICT untuk juara 1 dan juara 2-nya. Berarti juara 1 dan 2 sepertinya daring. Jadi di save aja dulu NIM-nya. Oke, juara 2 sudah di layar. Bang, lambaikan tangannya Bang. Abang dari mana Bang? Dari daerah mana boleh suaranya? Mohon izin dari Aceh Selatan, Pak. Oh, Talua. jauh. Ya, ini Aceh Kampung Pak Selatan. Agung nih. Tepuk tangannya dulu dong untuk Aceh Selatan. Nah, jauh nih. Hadiahnya nanti akan kita Hadiahnya. kirim ya. Iya, Kak Miranda. Hadiahnya bakalan? Hadiahnya akan bakal kita kirim ke alamat sesuai yang ada di data pribadi ya, Bang Iya. ya. Nomor 1-nya masih belum kelihatan ya. Unik. Di sesi 1 nomor 1-nya juga gitu ya. Kayaknya yang daring lebih fokus Oh ya. iya benar. Karena nggak disebutkan NIM-nya atau ada lain nggak? Gak ada NIM ya? Atau nanti kita berarti kalau nggak ada di raise hand juga kita batalkan, kita cari ke door prize lain aja Iya. hadiahnya?
Lanjut aja dulu. Boleh, Baik. lanjut aja dulu. Penyerahan Baik. hadiahnya Kamir. Penyerahan untuk yang ketiga disampaikan oleh Pak Hasan. Boleh Pak Hasan ke depan. Hah? Dan 6 penanya tadi boleh, yang tadi bertanya 6 orang boleh ke depan. Yang tadi dari sesi awal tadi, Bang Saiful ada 3 orang, Bang Alvin tadi ada 1 ya penanyanya, Agung ada 2 orang tadi. Boleh kakak-kakak tadi maju terus sekalian ke depan. Boleh? Oke, nomor 1 sudah Boleh menampakkan ditampilkan dirinya. aja, Bang. Boleh? Ditampilkan aja Ya, mana nomor 1? Nomor 1 ya? Mohon maaf, sedang kameranya bermasalah. Oh iya, kenapa Kak? Oh, ini nomor satunya. Iya, 05221086. Baik Kak, selamat Kak. Kakak juara 1, nanti untuk hadiahnya akan kita kirim ke alamat ya Kak ya. Dicatat aja NIM-nya Bang, boleh di screenshot ya operator, tolong di screenshot. Benar yang menang nih, 0524211086, benar? Boleh dijawab dengan suaranya? Benar, Pak. Oh benar, iya. Nyalakan kameranya boleh Bu? Mohon maaf, Pak, kameranya sedang bermasalah. Waduh, kameranya sedang bermasalah ya. Ngapa nih, mungkin UT Banda Aceh? Nanti dikirim ya ke alamatnya. Boleh dikirim api Pak Dir? Boleh ya. Boleh. Alamatnya di mana Bau? Di Banda Aceh, Pak. Oh di Banda Aceh, deket rupanya. Darinya Bisa ini. langsung ambil ke kantor aja ya. Bener, Bisa bener. jalan-jalan Langsung datang ke kantor Banda aja Aceh boleh. Ya Bu ya. Oke, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya untuk yang juara ketiga, untuk hadiahnya akan diserahkan langsung oleh Bapak Hasanuddin Adnan, yaitu Koordinator Registrasi Pembelajaran dan Ujian. Boleh didokumentasi terlebih dahulu. Itu kayak mana bawanya? Bawa satu-satu. Yang kosong tuh ada tadi kan? Tadi kan ada yang kosong satu, nggak ada yang satu kosong satu. Maksudnya dengan kosong. Tepuk tangannya dulu dong buat Bang Haikal. Selanjutnya ya boleh kembali ke tempat. Pak Yopi bisa ke depan untuk memberikan souvenir. Hah? Ya 3 orang lagi tadi belum. Tadi ada abang tadi. Tadi siapa? Yang makan siang, abang Bapak makan tadi siang. tuh, Bapak abang yang makan siang pakai- kok Bapak makan kok siang, maju Bang? Abang makan siang Jadi maju Bang. sebelum makan siang dikasih hadiah dulu Pak. Boleh abang tadi? Maju. Siapa lagi, 1 orang lagi kakak? Yang dari pariwisata boleh maju ke depan Bang. Pak Yopi boleh? Boleh Pak Daud, boleh Pak Mus, boleh? Boleh Pak Yopi dan Pak Daud aja. Salut Pak, salut si Boleh Pak Gupai. Yasir maju ke depan untuk memberikan souvenir kepada 6 penanya kita pada kegiatan hari ini. Siapa aja Bu? Boleh. Boleh terakhir aja, nggak apa-apa. Sekaligus karena masih spin. Ini untuk penanya tuh kan, untuk itu kuesioner kan ada kan? Wheels. Nggak apa-apa, sekalian Bapak itu juga aja, kembali lagi. Boleh Pak, masih di depan aja Pak, belum Pak Yopi. Pak Yasir ada sekali lagi kasih, ada 6 orang karena Ada kita 6 orang lagi Pak. Pak Fauzi. Foto dulu Pak. Boleh Pak Fauzi.
Boleh foto bersama dulu Pak Yasir. Baik, foto Foto bersama dulu. Boleh Pak Dir ikut foto bersama? Pak Dir di tengah. Pak Dir. Oh. Baik, terima kasih kepada Bapak-bapak yang sudah menyerahkan hadiah dan juga terima kasih kepada mahasiswa yang sudah bertanya. Selanjutnya kita masih ada door prize lagi nih ya. Masih ada door prize yang belum kebagian. Kita bakalan ada wheels. Ini undian untuk door prize. Tinggal berapa lagi? Door prize kita masih banyak? Masih ya? Oke. Masih. Boleh Jadi diputar wheelsnya. Putar wheels untuk yang sudah mengisi kuesioner. Kuesioner angket yang sudah di WA Blast ya semalam. Jadi yang sudah mengisi untuk nama-namanya sudah kita rekap. Jadi ini akan kita putar. Iya, yang beruntung Baik, pertama. Yang pertama, siapa tuh? Rocky Prastio, ada? Ada orangnya di Rocky dalam. Prastio ada? Boleh maju kalau ada Maju, orangnya. kalau ada maju. Jangan malu-malu. malu-malu. Kalau nggak ada, kita spin ulang. Kalau nggak ada kita skip ulang. Oke ya, kita 1, hitung. 2, 3, lanjut. Oke, lanjut. Stop. Wahyudi 0524222712. Siapa? Ada Wahyudi? Ada. Oke, boleh? Bang. Wah, Maju dua depan kali ya, Bang. lagi, nih. Bang. Nggak apa-apa. Boleh, Bang. Berarti Lanjut, Bang. rezekinya. Lanjut. Boleh, nggak apa-apa, lanjut. Memang hadiah rezeki bulan Memang puasa. udah rezeki bulan puasa. Rezeki bulan puasa. Iya, lanjut. Lanjut. Next. Next. Stop. Nauratudinia. Ada? 428025. Apa ada di tempat atau secara daring? Boleh dicek di daring juga kalau Daring ada? namanya di daring bisa di raise hand. Iya, Langsung kirim. kalau ada yang daring karena hadiahnya juga akan dapat kita akan kirim. Ada Oke, yang raise hand sepertinya kira-kira nih? Tidak ada? Oke, Tidak lanjut. ada ya? Batal. Batal. Lanjut. Next. Wahyu Nur Yulia Utami. Apa ada Ada? di tempat? Atau secara daring? Boleh dicari dulu yang daringnya. Yang daring ada? Nggak ada nih. Nggak ada juga nih. Oh, daring Mungkin ada udah tuh. datang Ada, tadi ada. tapi Daring nggak ada balik tuh. lagi nih. Jadi rezekinya nggak jadi rezeki dia ya. Nyalakan kamera ya. Yang daring nyalakan kamera. Yang dapat. Ada nih raise hand. Oke Ibu. Oke, nyalakan kameranya Bu. Bu Ayu. Lanjut aja dulu nanti hadiahnya kita kirim. Boleh lanjut aja dulu. Oke, lanjut. Di Di screenshot aja ketakip dulu aja. PIN-nya. Nanti hadiahnya akan kita kirim. Udah 2 ya berarti ya. 3 lagi ya. 3 lagi peserta yang beruntung. Wahyu terus namanya, Wahyu terus namanya. Ada apa dengan Wahyu nih ya? Wahyu Risna. Wahyu Risna ada? Ada orangnya? Nggak ada? Nggak ada. Oke. Di daring? Daring tidak ada, kosong. Next. Di bulan Ramadan Pak. Andi Nandika Setiawan. Ada? Ada orangnya? Daring tidak ada. Next. Daring juga nggak ada. Next. Rahmiati. Ada orangnya? Isi doang ya kuesioner. Oke, di daring ada ya. Rahmiati, Ibu Rahmiati. Ibu Rahmiati? Oh iya bener ya. Wih. Yang mana nih? Yang mana nih? Yang mana? Itu Ibu Oh ya. ini oke Bu, Iya, selamat Bu. Ibu nanti akan kami kirim ya Bu souvenirnya. Baik, lanjut. Lanjut. Untuk 3 lagi ya, biaran ya. 2 lagi ya. 2 lagi. Tadi kayaknya nih.
Di daring nggak ada, kosong. Next. Ini yang tadi nih. Ini rezekinya yang daring ya, ya. Rezekinya daring kayak ini. Zulpan Dana Nugraha. Daring Orangnya? ada? Nggak ada? Daring tidak ada. Next. Next. Bang Wahyu, sabar Bang. Aman tuh Bang. Dapat satu lagi Bang, aman nih Bang. Segini Bang. Dua lagi ya. Ilham Riko Subakti. Ada? Ada orangnya? Nggak ada. Waduh. Daring ada orangnya? Nggak ada. Next. Daring ada ya? Ada. Oh dari. Ilham. Boleh hidupkan kameranya Pak? Lanjut dulu. Lanjut. Kita simpan nanti hadiahnya Satu akan lagi. kita kirim. Ini mudah-mudahan ada temannya Bang Wahyu nih. Boleh, satu lagi ya. Dafa Alif Balbashi. Nggak ada orangnya juga. Super. Daring? Daring juga. Daring sudah. Next, sekali lagi Bang. Semoga rezeki yang tatap muka ya. Ayah. Wahyu lagi. Wahyu. Ini yang tadi nih. Udah tadi kan? Udah, next, lagi. Next. Enggak rela dia nih. Beneran Wahyu nih bulan Ramadan berarti. Oke. Immanuel, ada orangnya? Ada? Nggak ada. Karena Oke. banyak nggak ada. Baik, sepertinya udah cukup dulu. Oh, daring wheelsnya. ada. Di daring ada. ada. Immanuel Vidonta Sembiring. Oke, habis? Habis? Boleh? Ada orangnya? Ada orangnya tadi di daring? Oke, nyalakan kameranya. Ibu Sembiring. Immanuel. Immanuel, Bapak Sembiring nih ya. Salah gue. Bapak. Salah. Nih. Ada atau nanti akan kita kirim? Oh, oke. Ini jadi keputusan panitia. Nanti door prize-nya ini bakal kita undi untuk yang pertama kali hadir ke Hotel Ayani. Iya, boleh, absen pertama kali hadir. Nomor 1 siapa? Nomor 1 siapa? Ya. Ya, Bang, boleh disebutin aja Bang namanya. Nah, dibacain Bang. Oh. Agung nih ya. Oh, oke. Sebutin Kak. Ini jangan udah pulang ya, nanti udah harus cari lagi Cari yang lagi, keduanya ya. nomor 2 berarti. Untuk nomor 1, NIM-nya, mana tuh dia NIM dulu ya kita sebutin ya. Biar deg-degan. 052 424 447. Atas nama? Atas nama Teguh Ridwan. Boleh Teguh Ridwan, silakan Boleh, Bang, Bapak, maju ke depan ya Bang. Pak. Kawan Bang Wahyu nih. Nah, ini yang pertama kali hadir ke Hotel Ayani. Yang pegang nih tanda tangan ya. Absensi ya. Absensi ya. Absensi. Nah, satu lagi. Ada yang ulang tahun Ada yang ulang tahun hari ini? Jangan-jangan banyak nih ulang Banyak tahun. Tanggal nih. berapa nih? Tanggal 16 Maret. Ada? Ada? UT Banda Aceh mau kasih hadiah nih katanya. Ada ulang tahun hari ini mana-mana. boleh, Boleh, maju. boleh, maju ke depan, boleh, maju ke depan, maju ke depan dulu. Ah, spesial nih. Tepuk tangannya dulu dong. Ini tanya nama siapa? Namanya siapa? Ini kakak tadi yang ada. Wah, 2 kali juga. Ah, Bang Wahyu ada teman Bang Wahyu berarti 2 kali. Alda Maharani. Dari mana? Asalnya dari Medan tapi kerja di sini. Berarti memang benar ulang tahunnya tanggal 16 Maret 2000. Anak 2000 sleting sama Miranda kok. Iya, sleting juga sama MC-nya nih. Oke, baik, penyerahan. dipanggil kembali Bapak Windra Irawan, Pak Direktur, untuk memberikan souvenir. Ya. Untuk
Iya, semua langsung Pak. Baik, foto bersama dulu Pak. Pak Dirnya di tengah Pak. Pak Dir di tengah Pak. Oh Pak Kapauzi, Pak Alvin, spesial bentar nih. lagi. Bentar lagi. Ada sesinya Ada sesi, Pak Alvin, ada. bentar. Nanti Pak Windra tunggu di situ dulu. Jempolnya dulu dong, jempol. Oke, untuk Pak Windra tetap di depan aja Pak. Untuk para mahasiswa bisa kembali ke tempat. Kami panggilkan Bang Alvin Alfandi untuk ke depan. Akan diserahkan sedikit merchandise dari Universitas Terbuka Banda Aceh. Baik, terima kasih kepada Bang Alvin. Untuk Pak selanjutnya, musiknya masih ada. Oke. Dengan berakhirnya rangkaian kegiatan kita pada hari ini akan ditutup langsung oleh Bapak Direktur Universitas Terbuka Banda Aceh, yaitu Bapak Windra Irawan. Kepada Bapak kami persilahkan mengambil tempat untuk menutup. Sendirian? Bismillah, kelihatannya ini udah nggak sabar lagi ya. Sudah mau berburu takjil kelihatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pukul 16.13. Sebelum ditutup kegiatan ini, kami sampaikan terima kasih kepada semua narasumber yang telah memberikan berbagai informasi pada teman-teman semua. Terima kasih pada Bang Alvin, terima kasih pada Pak Fauzi yang sudah hadir. Harusnya Pak Fauzi punya waktu untuk memberikan sedikit motivasi ya lain kali ya. Kemudian terima kasih juga untuk panitia semua ya, MC, ini keren MC-nya ya. Kemudian pada panitia Pak Mus dan teman-teman, Bu Mila, Pak Saiful, Bang Iman, dan mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu. Dan terkhusus pada teman-teman mahasiswa, terus terang pasti dan saya yakin bulan depan apa yang disampaikan sudah dilupakan. Iya enggak? Iya. Yang diingat hanya muka kami, wajah kami, dan judulnya OSMB ya. Tapi saya yakin apa yang kami sampaikan itu ada yang berbekas di hati teman-teman semua, di pikiran teman-teman semua, dan harapannya kunci, kata-kata kunci yang disampaikan oleh teman-teman dari Bang Alvin sampai tadi semua narasumber itu bisa memberikan sedikit insight ya. Bagaimana pencerahan bagaimana kuliah di UT sebetulnya. Kuliah di UT tidak tergantung dengan orang lain, tidak tergantung dengan dosen, tidak tergantung dengan UT Aceh, tapi kuliah di UT tergantung dengan diri Anda sendiri. Mudah-mudahan di bulan yang berkah ini, doa kita, niat kita untuk meningkatkan kualitas kita itu dikabulkan, dan doa kita untuk kita kuliah tepat waktu juga dikabulkan. Dan kami mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Kami harapkan kita nanti bertemu di kegiatan selanjutnya. Apa kegiatan selanjutnya? PKBJJ, workshop tugas, dan klinik ujian. Terima kasih. Sekian, kita tutup kegiatan OSMB pada tanggal 16 Maret 2025 dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah selesai semua nih rangkaian acara kita hari ini. Yang belum apa, Mir? Honornya ya. Honornya yang belum ya?
Ya, baiklah, kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah berhadir. Foto dulu ya, foto dulu ya. Boleh foto dulu. Boleh, mahasiswa maju, berdiri aja ya semua ya. Berdiri aja di tempat. Hadap ke sana ya. Membelakangi, ya. Maju aja. Berdiri aja semua. Untuk panitia boleh maju ke depan aja, ke bangku sofa di depan untuk para panitia. Raihan, Maya, Saiful, Bang Nasri, Agung, siapa lagi yang nggak ada? Pak Bukhari, Pak Daud udah. Semua panitia bisa ke depan. Bang Imam, Marja, MC standby. Salut juga, salut yang masih standby boleh maju ke depan. Normal dulu. Iya, tangannya di kepala boleh. Buat bororum. Sebelah kanan. Sebelah kanan UT-nya. Atas jempol. Di atas jempol kanan. Tunjuknya di atas jempol. Bisa semua? Oke. Kita tes ya. UT Aceh beres. 1, 2, 3. UT Aceh beres. Terima kasih banyak, tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Baiklah, kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah berhadir pada hari ini. Ini merupakan salah satu pertama ya, rangkaian pertama dari 4 rangkaian LKPBJJ mahasiswa baru. Sampai jumpa lagi di kegiatan selanjutnya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sifat dari selama kegiatan berlangsung. Akhir kata, saya Miranda. Saya Azanul Asri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Terbuka, making higher education open to all. Sekolah wajib lagi Begendro tajaknya nama kuliah ke ilmu Cibek wedro Bek pemalas Bek berundung Cina cara kebejat metung UT Aceh terbuka luas Kuliah mandiri hana batas Universitas terbuka Oke, yang mau pulang jangan lupa ambil takjilnya dulu. Iya. Ya. Untuk mahasiswa yang mau foto bersama teman-temannya bisa di depan sini kita ya, ada. Yang mau foto boleh silakan. Bisa juga. Turunnya juga boleh pakai tangga boleh, pakai lift juga boleh. Ambil paket berbukanya jangan lupa. Ambil paket berbuka, antri. Memang agak antri sedikit tapi
Silakan yang mau berfoto di depan, foto. Jangan lupa tag IG UT Banda Aceh ya. Jelas. Boleh foto di foto booth-nya juga, silakan. Peluang UT Aceh nama ulang berbaprangan teknologi belajar mensagai happy back pemalas back berenung Cina cara keberjet mutu UT Aceh terbuka luas kuliah mandiri hanya batas Universitas terbuka Ane Aceh harus sarjana UT Aceh merenya tak jaga di Urelo, di Gunung Barat caro ilmu tetap mengangkat sarjana Aceh harkat Aceh megah berurut-urut UT Aceh yang tak tua hidup megah manulung Cino Ane Aceh harus sarjana UTBR. Ayo kuliah di Universitas Terbuka bersama Universitas Terbuka Aceh. Mari wujudkan UTBR.